Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Salawat serta taslim senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita dinul Islam. Sering saya sampaikan, beliau yang menyampaikan risalah keislaman. Beliau yang menghantarkan kita untuk memahami lebih jauh tentang apa kebenaran itu dan apakah kebinasaan itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya." Allah menjelaskan di Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya iblis nih, kata Allah, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya." Jadi Allah menekankan kepada kita, sesungguhnya iblis hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan berlaku keji. Nah, di dalam Bible, Yesus juga menyatakan hal yang sama kepada kaumnya Bani Israel, bahwa mereka Bani Israel akan melihat pembinasa keji. Pembinasa keji ini pekerjaannya hanya melakukan perintah untuk tidak tunduk kepada pencipta, melainkan tunduk kepada aturan yang sebenarnya pencipta tidak pernah sampaikan. Beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran mengingatkan kita di mana apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu dari Allah terkait dengan peringatan bahwasanya iblis hanya akan mengajak kita berbuat jahat dan berlaku keji. Sang pembinasa keji diceritakan oleh Yesus konon di dalam kitabnya orang Kristen, di dalam Matius 24 nomor 15 dan seterusnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hal ini penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan agama mereka agama kasih, padahal agamanya, ajarannya itu berasal dari sang pembinasa keji yang misinya memang untuk membinasakan umat manusia. Suara saya kecil ya? Kenapa selalu bermasalah ya dengan suara? Bang Suma, sikit-sikit ada masalah. Kedua tes mic Cici. Setiap live pasti masalah, selalu dengan suara. Oke, udah cukup kan? Oke, sip. Lanjut kita. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan bahasan kita tentang sang pembinasa keji. Oke. Siapakah pembinasa keji itu yang duduk bersama dengan orang-orang yang mengikutinya, yang pola hidupnya tak menampakkan sesuatu yang baik, melainkan yang ada hanyalah kesesatan yang dibungkus dengan ajaran yang seakan-akan benar, tapi sesungguhnya ajarannya sangat membinasakan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita bahas tema ini, siapakah pembinasa keji ini. Silakan naik.
Jangan emosi, jangan ngamuk, santai saja. Jangan kemudian offside ya di dalam bernarasi. Upayakan Anda tetap berada pada posisi stabil, normal, tidak menghujat, tidak menista. Seperti itu teman-teman. Silakan ajukan permintaan. Jangan takut. Enggak usah takut teman-teman. Saudara-saudara Kristen khususnya, naik aja ke sini. Kita bahas tema kita. Halo, semangat malam. Wiki kabur. Begitu beratnya. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Yuk, kalian pasti bisa. Ayo, kalian pasti sanggup membahas tema ini. Ya, meskipun nanti pada ujungnya membalelo kemana-mana perginya untuk menutupi siapa pembinasa kejinya. Ayo, semangat, jangan takut. Katanya kalian anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan ya harus lebih tinggi dong pengetahuannya dibandingkan kami yang hamba Tuhan ini. Kami hamba, kalian anak Tuhan. Kami hamba Tuhan. Silakan ajukan permintaan. Judulnya kurang huruf, ya nggak apa-apa. Orang yang IQ-nya tinggi udah paham itu. Kecuali kalau orang sedikit idiot. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang semua. Katolik Protestan. Iya, silakan buka kamera. Belum Baru bisa buka buka Bang. Masih sedikit pengikutnya belum bisa buka. Iya. Oke, izin teman-teman yang ada di bawah sambil kita menunggu yang bisa buka kamera karena yang multi juga belum ada. Silakan Saudara Stanley Sumanto, silakan. Bahas Bang semua boleh bertanya. Silakan. Tema ini terkait dengan pembinasa keji. Pembinasa keji. Iya. Silakan. Ayat mana itu Bang semua? Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 169. Kalau di Bible Matius 24 nomor 15. Silakan. Matius 24:15. Iya. Silakan Bang Tagor, selamat malam. Halo Bang. Katolik, Protestan, Hindu, ateis. Protestan Bang. Boleh buka kamera, silakan. Saya mau nanya aja nih Bang. Boleh Bang ya diskusi sebentar aja Bang. Sekalian mau belajar. Iya, mengenai- buka kamera abangku biar kita diskusi, silakan. Memang wajib buka kamera Bang ya. Kalau nggak buka Iya. kamera nggak boleh Bang. Iya, kecuali yang memang tidak bisa. Kalau abang ini Stanley memang belum bisa. Pengikutnya hanya beberapa ekor saja. Kalau abang kan bisa buka kamera, silakan. Iya. Baiklah Bang, kalau nggak bisa buka kamera Bang nggak apa-apa. Kita
Oke ya bang. Turun dulu. Thank you. Silakan. Ayo Bang Stanley, ambil lagi. Semua lupa tadi Ya. ayat berapa tadi, Matius berapa? Hey, Matius 24 nomor 15. Silakan. Silakan Bang. Kalau di Islam kan jelas sekali dikatakan innama ya'murukum bisu wal fahsya. Tuh di Al-Quran tuh peringatan kepada umat Islam. Sesungguhnya iblis hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan berbuat keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Gitu abang. Silakan. Halo, selamat malam. Gagal ganteng, silakan. Katolik Protestan abang. Halo. Halo. Ya halo. Halo. Gagal. Tenang. Halo. Selamat. Katolik Protestan. Ya, Katolik Protestan abang. Katolik. Oke, sama-sama tidak bisa buka kamera, pengikut belum cukup. Silakan Ya. untuk memancing teman yang lain. Pembinasa keji. Silakan. Ya. Anda sering baca Bible? Halo. Ya, halo juga. Bang Suma, kalau saya sudah baca ayat itu ayat nubuatan dari Daniel. Ya, Daniel menubuatkan kata Yesus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ya, itu dikatakan kan mengenai kekejian itu akan mendatangkan kehancuran. Betul. Sahabat ada onde-onde. Terima kasih. Ya, Jadi betul kan sekali, itu- betul sekali. Betul. Itu kan kata nubuatan aja. Enggak. Kan dinubuatkan sebelum mereka murid-murid ini ada di bumi. Nabi Daniel lebih dulu menubuatkan tentang sang pembinasa keji tersebut. Kemudian Yesus mengatakan engkau akan melihat di Matius 15 itu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, kamu di situ murid Yesus melihat pembinasa keji. Berarti pembinasa kejinya ada di abad pertama, karena murid-murid ini melihat pembinasa itu. Halo saudara Kapten Jack, semangat malam. Ya, Matius berapa tadi, Bang? 24. Itu kan kalau saya lihat kan itu Kapten cuma Jack, selamat malam. Sabar bang, sabar. Kapten Jack, Assalamualaikum. Kristen Katolik. Saya Muslim Poso, tapi minta maaf saya mengganggu. Cuma saya sebenarnya mau bicara sama Bang Suma, tapi kayaknya ada tamunya. Bisa saya ulang diturunkan. Mungkin lain waktu saya akan bicara dengan Bang Suma. Oke. DM aja bang ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matius 24 nomor 15. Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu akan melihat
Kamu itu artinya murid-murid Yesus itu akan melihat pembinasa keji itu. Pembinasa keji ini akan melakukan aksi dan murid-murid akan melihatnya. Habis itu pembinasa keji ini duduk di tempat yang kudus. Tempat kudus artinya tempat suci, seperti nabi, rasul, imam, rabi, dan seterusnya. Kan itu cuman kata seperti apa ya Bang Suma, nasihat aja itu. Itu kan dikatakan di situ dialog. pembunuhan keji itu akan mendatangkan apa itu? Kebinasaan kah? Tunggu Bang, banyak yang teman saya di bawah IQ-nya IQ bekicot. Jadi saya harus rubah setengah mati mereka paham. IQ bekicot banyak ngumpul di bawah. Dia pertanyakan lagi, jadi saya hilangkan aja. Ya lanjut. Iya, itu kan cuma kata apa ya? Kayak kata nasihat begitu aja. Itu kan seperti apa? Nubuatan Daniel begitu. Tentang apa itu? Pembinasa yang keji. Iya, saudara di bawah saya. Tunggu Bang, masih hasilnya. ada orang idiot, banyak orang idiot di bawah Bang. Saya jelaskan dulu. Abang ini tidak bisa buka kamera, belum bisa buka kamera. Oke? Belum bisa buka kamera daripada saya ngomong sendiri dan dia Kristen sambil menunggu yang buka kamera. Sampai sini paham, jangan lagi ditanyakan ya Bang ya. Nanti dibilang orang idiot. Ya, jadi Yesus menubuatkan apabila engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Berarti murid-murid ini akan melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Nah, siapa pembinasa keji itu? Ya, Nabi Daniel menerangkan. Boleh kita lihat di Daniel 7 nomor 25. Dia akan menantang sang pencipta langit dan bumi yang maha tinggi. Hukum-hukumnya dirubahnya. Contoh, sang yang maha tinggi mengatakan, kuduskan hari Sabtu, sunatkan kulupmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dia rubah. Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk, dia dirubah. Jangan kau membunuh orang yang benar, dia rubah. Itulah sang pembinasa keji. Katakanlah kepada Bani Israel ketika mereka hendak menebus dosa agar mengorbankan binatang, dirubah tuh menjadi manusia yang jadi korban, bakal menjadi Tuhan. Itulah sang pembinasa keji itu. Nah, itu siapa itu menurut saudara? Itu kan kata nasihat, kalau kau melihat pembinasa yang keji, nanti hasilnya kehancuran. Ah, pintar sekali. Kehancuran. Sabar dulu Bang, tahan dulu, kita sapa dulu tamu kita. Halo, saudara yang baru naik. Muhammad Kontol. Oh, Muhammad Kontol. oh, kenapa bisa gitu? Muhammad Kontol, Raja Seks. Muhammad Raja Seks. Oh, Muhammad ini Kontol. Kontol Muhammad. oke. Ini akibat apa Kontol ini? Muhammad Kontol Muhammad Kontol. Viralkan aja Bang Suma, Apa kesalahan Nabi saya terhadap kamu? kontol nabimu itu Raja Seks. Siapa yang Nabimu pernah Raja Seks. diganggu? Muhammad kontol. Kenapa Muhammad kau naikkan? kontol. Muhammad Bang Suma, kenapa kau naikkan? biar ajaran kasih tahu kalau asli Kristen itu sebenarnya begitu. Sebenarnya orang-orang Kristen di Indonesia itu sangat benci kepada kami umat Islam. Cuman karena kami mayoritas, Kristen tak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya kalau kita mau buka hati kalian itu, andaikan bisa diterawang hati kalian itu sudah membara kali kebencian yang terhadap kami.
Nabi Tapi Muhammad Bang tidak Suma, pernah. Bang Suma, Nabi aku mau Muhammad bertanya. tidak pernah sedikit pun melakukan hal-hal negatif terhadap kalian. Nabi Muhammad tidak pernah merusak kalian, tidak pernah ngapa-ngapain kalian. Bang Suma, di dunia ini kan banyak agama. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa cuman Islam dan Kristen yang berdebat? Karena Kristen satu-satunya agama yang memalsukan diri mereka dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pakaian. Disebutlah Alkitab untuk menutupi Bible. Disebutlah Tapi Allah. Alkitab untuk- dituliskan abad 1, Bang Suma. Tapi kan bukan Alkitab namanya, Biblika. Biblika ketika di Indonesia kan namanya apa? Buku-buku. Kenapa jadinya ke Alkitab? Kalian menyembah Theos. Theos di Indonesia kan dewa. Kenapa berubah menjadi Ya Allah? kalau dia Theos atau di kitab Taurat Elohim, berarti Allah kita itu berbeda, Bang Ya Suma. memang berbeda. Kata siapa? Kristen dengan umat Islam itu Nah, Tuhannya sama. di Taurat itu Elohim, berarti Abang Suma Islam ikut Allah yang mana dulu? Ya Tuhan kami Allah, Elohim ke Elohom Oloho. Itu bukan urusan kami. Tapi katanya Udah. Sudah bang. Udah bang. Kamu juga idiot. Oke. Kami tidak akan pernah temukan sedikit pun ilmu dari lisan pemakan babi. Pasti yang ada adalah pembodohan. Halo, selamat malam. Malam. Oke, buka kamera silakan. Oke, bentar. Yoi. Yo, sudah. Katolik Protestan abang? Protestan. Oke, baik. Ini ada tema sang pembinasa keji berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan Bible. Siapakah oknum pembinasa ini? Silakan. Sang pembina keji. Oh, ini maksudnya apa ini kira-kira? Yesus menyebut Paulus sebagai pembinasa keji. Begini Juma, Anda itu adalah agama Islam, tak usah singgung-singgung agama di luar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Masalahnya apa? Selama Kristen masih menggunakan istilah-istilah Islam untuk menutupi aib mereka, selama itu juga saya akan tampil berdiri paling depan untuk menghalau itu, Bang. Oh, Ya, sekarang saya tanya, yang dulu Kristen sama Islam mana? kebetulan penyesat itu berdekatan samanya dengan Yesus, bahkan sesaman Yesus penyesat itu. Maka Jadi Kristen harus lebih dulu daripada kami. Penyesat itu harus lebih dulu. Begini Bang Juma, Islam datang meluruskan sang penyesat. oke itu pendapatmu, Itu fakta. Tapi, iya. Itu real. itu menurutmu bukan fakta. Bukan, itu fakta. Karena Yesus Menurutmu mengatakan fakta. pembinasa keji itu sesaman Yesus. Jadi saya berharap agamamu untukmu, agamaku untuk itu Ya, aja. saya ngurus agamaku, makanya agamamu jangan tampil ke Islam-Islaman, Om. Di mana tampil Islam-Islaman? Kau Orang menyebut buat kitabmu dengan sebutan Alkitab. Kau menyebut dewa yang kau sembah yang bertanduk 7 bermata 7 itu. Kau sembunyikan identitasnya dengan menyebut Allah. Saya tidak mau tahu itu yang jelas. Dongeng itu kalau- kau sebut wahyu. Dengar dulu, kita kan Itu, tiang. Ya kan Kalau kamu menurut bertanya, saya, Abang. kalau Kamu saya bertanya. tidak persoalkan masalah sejarah, yang saya inginkan saat nggak ini bisa. adalah buah daripada agama itu, buah. Agama yang benar tidak mungkin menggunakan tipuan dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak sesuai dengan agamanya. Itu agama benar. Kalau Kita lihat bagaimana? kalau agamamu benar, tidak mungkin
agamamu menggunakan istilah-istilah mulia dari Al-Quran. Buah-buahnya daripada Itulah agama itu buahnya agamamu yang mencerminkan. Macam ente alakmu itu kurang bagus. Agamamu mencerminkan, mencerminkan sebagai pembinasa keji. Kalau tengok orang Kristen nggak mau itu, akibat yang tadilah keluar bahasa yang kurang bagus. Akibat Nah yang itulah memang karakter kalian, sama seperti kau itu. Kau itu sebenarnya benci kali sama Islam. bukan selama kami sadar undang-undang penistaan agama itu hanya berlaku di luar daripada Muslim. Kata Untuk siapa? itu, Kata Saya siapa? harap yang siapa? Kristen tidak ada yang naik di Komal ini. Kenapa? Ini Kamu bahaya, takut belang ya. agamamu ketahuan? Agamamu Jangan ketahuan ada yang belangnya. naik. Takut Jangan ada yang ketahuan naik, yang belangnya Kristen. agamamu. Jangan ada yang naik, ya. Memang Saya pola mohon. agamamu itu diajarkan untuk berpura-pura, mengelabui, menipu. Itu terserah. Itu Mau karakter bagaimana agamamu. pendapatmu. Tapi yang Kalau jelas, terserah, jangan seenaknya dong. Anda harus membayar apa yang kalian lakukan terhadap agama kami. Anda harus bayar. Jangan seenaknya mencuri istilah-istilah Islam, habis itu nggak mau dibahas. Kan? Jadi Benar nggak? untuk Kristen jangan ada yang naiknya. Ini cuma Iya. menghujat agama orang lain lagi ini yang kau. Tinggalkan dulu, Jangan- tinggalkan istilah-istilah jangan ada yang Islam mau. dari agamamu. Ini Lepaskan cari makan. istilah Islam. Ini orang cari makan bertopengkan. Istilah dari agama kami, lepaskan dari agamamu Si yang Cuma agama ini dari hasil penjajah itu. Cari makan ini Lepaskan, bertopengkan agama. lepaskan semua istilah-istilah Islam Saya dari agamamu, tidak agama usah ada yang penjajah, naik, yang Kristen, warisan ya. penjajah itu. Saya harap Lepaskan, jangan ada yang naik. lepaskan Bahaya istilah-istilah orangnya. Islam dari agamamu, baru Kita di saya sini berhenti biar untuk nanti- membahas agamamu gitu. Harus sadar kita orang Kristen di anak tirikan Indonesia ini. Ketika kita berbuat macam Juma ngomong, Mungkin karena Islam kamu pasti menganut diberlakukan. ajaran warisan penjajah kali. Makanya kau merasa dianaktirikan karena agamamu warisan Coba. penjajah. Coba si Juma bebas dan menghujat agama Kristen. Nggak ada Mungkin apa-apa, kan? karena agamamu warisan penjajah sampai kau merasa dianaktirikan. Enggak, bukan. Kalau kau cuma blok dan ilmu, nggak ada ilmu. Ya, Buktinya Ada belum yang- ada Kristen yang bisa mengalahkan saya berdebat. Sakit hati. mengalah kita untuk menang ya. Yang Kristen jangan ada Apanya? yang naik. Mengalah memang karena kalah. Ya. Mengalah karena kalah memang. Yang agama Mengalah Kristen karena mohon kalah. jangan ada yang naik. Mengalah karena kalau- kalah. kalau kita Ketahuan nanti agamamu mempraktekkan Filipi 1:18 seperti selama ini, mengelabui, berpura-pura, kita harus sadar palsuria. bahwa 3 poin undang-undang yang diajarkan penistaan Paulus agama dalam itu mengajarkan berlaku untuk agama Kristen. kalian. Itu Ya. fakta itu Ya. fakta. Iya. Berpura-pura, Gitu aja. menggunakan istilah-istilah Al-Quran, menyebarkan agama Roma. Dan menghujat kan? Apa yang kuhujat? Dan menghujat kan? Apa yang kuhujat? Buktikan. Otaknya Buktikan nggak yang ada. Ini otaknya nggak ada ini. Kamu otakmu yang tidak ada, bos. Yahudi yang membunuh Tuhanmu, Yahudi kau jilat pantatnya. Dan memang betul. Agamamu tidak dianggap. Diskusi. Yahudi Diskusi menganggapmu suara, ya. anjing, tapi kau Ya. jilat pantat Yahudi. Jadi, jangan ada yang naik. Yahudi manusia. ngatain kalau agamamu Cari makan adalah ini, anjing. cari makan, Yahudi bertopengkan agama. menganggapmu babi, Ya. tapi kau jilat pantatnya Yahudi gitu. Manusia mengaku agama beragama. Masalah generasi. Sakit bang, sakit. Sakit bang, sakit. Benar nggak Yahudi menganggap kamu anjing? Itu terserah sama kau. Terserah. Tapi Anda harus tahu itu aja. Kami tidak berani, saya sendiri tidak berani menghujat agamamu. Karena Jadi undang-undang Yahudi penistaan menganggap agama itu kalian ada berlaku anjing. untuk Kristen ya. Jadi Yahudi menganggap Ya. kalian anjing bang. Mau anjing mau apa terserah. Begitu, kan? Tapi
Tapi yang Jadi jelas Yahudi, kami kalau adalah kalian ke laskar Yerusalem, Islam. kalian beneran diludahi Yahudi, Bang? Betul diludahi kalian sama Yahudi, Bang? Hah? Betul? Betul, Bang? Itu dari mana ente tahu? Saya Ya. tunjukkan videonya, mau? Orang-orang Kristen diludahi di Yerusalem, mau? Kalau itu banyak kalau itu banyak ya, yang naik haji pun banyak, yang selingkuh, yang bagaimana kalau itu semuanya semua cuma ada kekurangan. Anda tahu itu. Beginilah dia. Beginilah si Juma ini kalau terjebak di mute. Ya. Yang jelas Anda yang naik ke sini tanpa ilmu. kalau naik kita ke sini Anda kita yang bisa naik ke menang. sini tanpa Jangan ilmu. menang, sini juga bisa. Anda bawa bendera Israel, tapi Israel menganggap Anda anjing. Ya, jangan ada yang naik. Masuk lang generasi. Sakit. Iya, orang Kristen gitu. Sakit. Sabar. Sakit. Masalah. Tapi itu aja. Sakit. Kalau Anda menyebarkan agamamu, silakan. Tapi jangan di kau comot-comot singgung agama Kristen. Comot. Iya. Alkitab dicomot. Jangan Kata bawa Allah agama dicomot. Kata Injil diambil dari Quran. Kata Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Kata Wahyu dari Al-Quran. Ayat dari Al-Quran. Apalagi? Malaikat dari Al-Quran. Apalagi? Ya. Semua diambil dari Al-Quran. Tak akan bisa kita menang. Agamamu itu tidak ada harga diri. Yang Kristen jangan ada yang naik. Perjanjian lama pakai kitabnya Yahudi, pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya Islam. Kenapa dewa yang kamu sembah tidak kau jual? Dewa Sekarang, bertanduk tujuh, bermata dengar tujuh, dulu. itu kenapa Dengar kamu dulu, nggak Juma. jual? Dengar dulu Juma. Kalau saya sembah umpamanya binatang jadi Tuhan saya, apa masalahnya sama kau? Jangan kau pakai nama Tuhanku. Kau boleh menyembah kloset, boleh sapi Iya. ting, boleh kau tuhankan. Jangan Iya. kau pakai nama Apa Tuhanku. masalahnya sama Jangan sama kau kau? pakai nama Tuhanku, kucluk. Siapa nama? Kan gitu yang ngomongnya. Mulutnya ini mulut Iya, memang kucluk. ayam. Memang kucluk. Tapi kau itulah beragama, kau tapi begitu Yesus omongan. menyebut Kristen dengan sebutan anjing. Kau nggak tahu? Sama. Yesus loh. Juma itu nama anjing saya itu Juma. Juma itu nama anjing saya. Saya panggil dulu anjing saya yang namanya Juma. Yang penting bukan Yesus yang menyebut saya anjing, Bang. Yang nggak enak itu kalau Yesus menyebut kamu anjing. Nama anjing saya itu Juma. Enggak apa-apa, yang penting bukan Yesus Tadi yang manggil itu. saya anjing, Iya, enggak apa-apa. masalahnya. Enggak masalah. Daripada Anda yang- ente menyembah Anda yang cari Yesus masalah, di mana tuh. Yesus menganggap Anda Menghujat anjing. menghujat agama Menganggap Kristen. Anda anjing Yang loh, begini. Bang. Yesus menganggap begini. Anda anjing loh. Jadi itu aja. Mengapa Yang Kristen jangan Anda ada yang naik, ini? ya. Kenapa Saya Anda mohon. ini nangis? Sudah Ini- menjilat-jilat Yahudi, tapi Ini ternyata manusia Sionis yang hanya jelas si meludahi Juma ini Anda. cari makan ini dengan bertopengkan agama. Itu Ayo aja. teman-teman, Ya. kencangkan tap-tapnya. Jangan Biar yang dia jangan yang mau yang Kristen. Nah ini penghujat ini. Saya dibilang penghujat katanya. Ya. Kasihan. Saya mau kasihan. sekali lagi yang Kristen jangan ada yang naik. Oh Oke? kodong, kasihannya kodong. Oh Begitu kodong. Anda naik berarti Oh, Anda oh, yang dimaki, Anda yang dicaci, Anda yang dihujat. Kodong. Jelas-jelas ya naik tadi menghujat nabiku. Aku pula yang dituduh. Itulah Kristen. Itu cuma yang tadi saya salahkan. Itu saya salahkan. MPD orang Bukan saya Kristen. bela, yang tadi bukan saya bela, saya salahkan. Dia yang melakukan, dia yang merasa, Ya. dia merasa dirugikan. Pelakunya dia, yang menjajah dia, yang merampas dia, yang mengambil istilah-istilah Al-Quran dia. Kita pula yang dibilang menghujat. Alamak. Cuma di mana kami ambil istilah-istilah Al-Quran? Coba. Alkitab kau ambil, kucluk. Alkitab kau ambil. Kucluk, Kata coba Rasul kau tunjukkan. ambil. Coba Kata tunjukkan. Rasul. Coba tunjukkan Al-Quran, Alkitab adalah bahasa daripada Al-Quran. Di mana? Oke, saya tunjukkan ya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2.
Coba. Zalikal kitab. Oke, nah sekarang coba kau tunjukkan kata Alkitab di dalam bahasa Yunani. Cepat! Wah, maling! Cepat! Mana? Yang saya tanya tadi mana? Surah Al-Baqarah ayat 2. Apa? Dibilang gitu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Babi haram, kau bilang. Ayo, mana di dalam kitabmu bahasa Yunani ada kata Alkitab? Tunjukkan. Perampok, ngaling, gak ada malu, warisan agama, warisan penjajah. Mana? Tunjukkan. Coba. Tunjukkan mana? Kata Alkitab di kitabmu bahasa Yunani mana? Dasar agama warisan penjajah, rampok aja terus kerja kau. Apanya yang dirampok? Kata Alkitab. Alkitab. Coba hak paten ini ada itu haknya. Hak patennya. Mana kata Alkitab di dalam bahasa Yunani? Mana? Tunjukkan. Ya, saya orang Indonesia. Ya, terus kenapa kau gunakan kata Alkitab kalau gitu? Saya orang Indonesia pakai bahasa Kenapa kau Indonesia. gunakan kata Alkitab? Kutanya dulu samamu. Ya, Alkitab itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa Alkitab? Oh, kalau penjajah memang gak pernah sadar kalau bahasa mental Alkitab itu penjajah. bahasa apa? Kata Alkitab Bahasa, itu bahasa apa? itu bukan bahasa. Apa? Itu nama. Itu Nama nama apa? sebuah kitab. Nama Al-Quran. Nama Al-Quran. Iya. Bukan Alkitab. Alkitab itu nama Al-Quranku. Bodohnya ini jadi orang lupa. Kau yang bodoh, kebanyakan makan babi. Makanya kau bodoh. Ya, kalau orang Kristen nggak ada yang bodoh. Akiumu lima orang. Kalau kau tidak bodoh, kenapa kau menyembah makhluk kuburan? Ya. Itu nggak usah kau singgung masalah itu. Kau bilang kau tidak bodoh, jadi kusadarkan kalau itu bodoh. Kau kalau menyembah saya- makhluk yang kalau keluar dari saya bilang kubur. nanti, Kau kenapa kau menyembah yang sudah mayat? Di mana mantan pula? mayat kau sembah, mantan Ya. mayat kau sembah. Itu bodoh mantan. namanya, itu bodoh. Nah, sekarang mayat kau Itu sembah. bodoh. Kami tidak menyembah, kami tidak menyembah mayat. Muhammad Kami tidak itu kan menyembah sudah Nabi mayat Muhammad. sekarang. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kau itu yang menyembah mayat. Yesus pernah jadi mayat enggak? Saya tanya, Muhammad Mau tanya mayat, dulu kau. Tuhanmu bernama Yesus kan? mayat Pernah jadi Muhammad mayat sekarang nggak? mayat enggak? Jadi mayat Tuhan kau. Apa? Muhammad itu Nabi Kan sudah Muhammad kami enggak tuhankan. Kami bukan orang bodoh menuhankan Nabi. Tidak seperti kau. Apa? Kata Alkitab Muhammad dulu itu kau kan bahas. mayat Kata sampai Alkitab. sekarang, kan? Kata Alkitab dulu kau rampok dari mana? itu nama Alkitab. Bible bahasa Indonesianya apa? Itu tuduhanmu sendiri. Bible bahasa Indonesianya apa? Tuduhanmu itu sendiri. Bible bahasa Indonesianya apa? Itu. Bible bahasa Indonesianya. Tahu. Itu Bahasa kan Indonesianya Bible. bukan maksud saya. Bahasa Indonesianya Agamamu Bible aja apa? sama. Aminkan ya. Bahasa Indonesianya Bible apa? Al-Quran. Matamu. Nah itulah, kurangi makan babi biar kau bisa sedikit waras napa. Sedikit aja kau cerdas, kau pintar napa. Kau tidak malu. Coba dulu, Juma, tes Kau dulu tidak IQ-mu. malu. Berapa rata-rata IQ-mu? Kau tidak malu punya agama warisan penjajah. Kau nggak malu? Kok bodoh ini jadi orang? Kau bodoh. Apa hubungannya penjajah sama agama Kristen? Sekarang yang memasukkan agama Kristen ke Indonesia siapa? Oke. Kalau memang Kalau tujuan penjajah Kalau- menyebarkan agama Kristen ke Indonesia, lalu siapa kalau bukan penjajah? Oh, Sudah orang Kristen Indonesia ini Indonesia melakukan perlawanan terhadap Kristen, tuyul, tukang tahayul. Tolol kau jadi orang. Kau yang tolol, orang yang Islam tolol. mengusir Ya. Kristen dari Nusantara ini, paham kau? Kau yang tolol, bodoh. Paham kau? Orang Islam yang mengusir Kristen penjajah dari Nusantara. Gak ngerti kau? Ya itu aja ya.
Udah sana. Umat Kristen jana yang naik ini binatang ini. Tengoklah. Ikutlah kau sama Orang beragama, warisan penjajah. itulah omongannya. Pulang kembali ke majikanmu. Sana, ikut majikanmu sana. Ya, Ikut majikanmu oke. Belanda. Yang Kristen Ikut Belanda. ini Kembali. Ikuti bertopeng majikanmu. agama, bertopeng agama yang cari makan Ikuti majikanmu pulang sana Belanda. Sana. Kau jadi budak terus di sana, jadi budak. Jadi budak sana di majikanmu Belanda. Cari makan ini tapi bertopeng agama. Udah, enggak usah kau nangis. Kembali ke ikuti majikanmu. Ikuti majikanmu Belanda. Cari makan bertopeng agama si Juma. Jangan nangis. Bertopeng agama kau adu kasihan Pergi sana. kau Juma. Angkat Ya. kaki dari Nusantara ini. Pergi. Kaki ini negara nenek moyang kurban ini. Kami Islam yang mengusir Kristen penjajah. Olah saya iyalah. Bodohnya jadi orang tahu. Baca dulu. Siapa yang menciptakan perlawanan Kristen? Ada enggak? Udah. Perlawanan orang Kristen. Juma. Kau ikuti agama majikanmu sana. Jawab dulu. Ada Angkat enggak kakimu dari Nusantara ini. yang beragama Kristen pahlawan? Angkat. Ada pahlawan orang Kristen. Kalau kau punya malu, angkat kakimu dari Nusantara ini. Tahu lah yang angkat kaki Kalau bodoh. kau punya malu, negara ini diperjuangkan dengan Allahu Akbar, bukan halilintar. Paham kau? Bodohnya Angkat dia. kaki. Dari situ Angkat tahu kaki. bodohnya ini. Kalau kau punya malu, angkat Yang kaki. menciptakan lagu Indonesia Raya itu orang Kristen Juma, biar tahu. Coba. Kau kembali ke settingan awal. Yang menciptakan Indonesia Raya orang Kristen. Kembali ke settingan awal. Ikuti Tahu, majikanmu. Hei, kau menjadi Kristen itu hanya ada dua hal. Bisa jadi orang tuamu budak penjajah waktu itu, nggak mungkin pahlawan. Jadi Yang kedua pemuas seks penjajah. Oh iya dong. Iya dong. Ini tuduhan yang keji. Saya bertanya samamu, kenapa bisa kau menganut agama sama seperti penjajah agamanya? Kenapa bisa? Kutanya dulu kau. Apa pertanyaan? Kenapa kau beragama sama dengan agama penjajah? Apa alasannya? Ya, karena Kristen itu agama yang betul. Matamu juga. Jadi kau pikir penjajah itu betul? Betul. Oh, penjajah itu betul. Betul. Iya. orang. Oh, penjajah itu betul. Ternyata yang dijajah yang tidak betul. Bodoh kau jadi orang. Iya, enggak, kutanya dulu kau. Yang menjajah betul, yang dijajah salah gitu. Bertopeng karena agama kau cari makan, bodoh, kasihan aku nih. Jadi penjajah betul, yang dijajah yang salah gitu. Gini Juma ya. Apa? Banyak Banyak komel Islam yang menghujat terus agama Kristen. Enggak ada komal Islam menghujat agamamu. Tapi yang kami- ada komal Kristen yang selalu menghujat Islam. Bukan. Siang malam. Masih Siang anak malam. Sakit Batak. hati dia Anak nanti. Batak. Sakit hati nanti dia, sahabat. Bukan anak Batak, ternyata kau di belakangnya, makanya dia masuk penjara. Aku hebat kali aku ya. Wah, tepuk Iya. tangan dulu buat Sam. Iya. Anak Batak, tahu kan? Oh, hebat kali aku ya. Anak Batak bisa masuk penjara, kau yang dalangnya. Hebat kali Iya. aku ya. Jadi makanya saya berharap, saya minta dari kepada Hebat saudara yang kali Kristen, Bang jangan ada Suma yang ini. naik. Hebat kali Bang beginilah. Suma ini. Anak Kenapa? Batak Beginilah di orangnya, penjara tipenya. gara-gara Bang Suma. Jelasnya si Juma ini menghujat, yang Menghujat jelas lagi. intinya Menghujat dia lagi. cari makan dengan bertopengkan agama. Dia yang menghujat dari tadi. Semua kalimat-kalimatnya cuma tuduhan, fitnah. Dituduh aku yang menghujat. Itu pengakuan anak Batak. Saya lihat itu. Dan waktu satu komal sama anak Batak, kan dia saksikan itu. Siapa yang satu komal sama anak Batak? Tak ada. Siapa? Apakah Anda sudah puas memasukkan saya ke dalam penjara? Kata anak Batak kan? Terus kenapa tuduh saya? Apa hubungannya dengan saya? Nah, itu. Kamu Tanya pikir anak Batak. di Medan itu nggak ada Islam yang sakit hati dengan kelakuan kalian? Ah, Ya, apa kelakuan kami yang mana? kok
Kan anak bata yang kau bahas. Makanya Iya. kau kurangi makan babi supaya otakmu itu normal. Jangan kayak otak babi otakmu. Jangan gitu ngomongnya Juma. Saya mengatakan, saya ulang lagi, kurangi makan babi supaya otakmu udah kayak babi kau. Loh, justru kau makan. Kau tadi membahas anak bata, Ya. bukan Kristen Itu pengakuan seluruhnya. dia. Kau tuduh saya. Sementara orang Medan sendiri yang melaporkan, yang menggeruduk dia karena kelakuannya. Kenapa kau tuduh saya? Bodoh, Bahlul, pemakan Tahu nggak? babi. Tahu masalahnya? Kenapa saya? Itu waktu Kenapa saya? anak Batak berdebat sama Ustaz P, kan itu kejadiannya itu. Ya, terus kenapa kau tuduh saya? Itu kan pernyataan anak Batak. Terus Anda kenapa bermain saya di tidak Batak. dipanggil pada saat persidangan kalau saya? Iya. Kau itu otakmu terlalu banyak makan babi kau. Makanya karaktermu kayak karakter babi, asal seruduk kau itu. Bukan asal seruduk. Kau Pernah nggak? seruduk saya. Pernah Kurangi makan dipertanyakan babi. anak Batak. Hei, Anak Batak pernah yang kau pertanyakan itu mempermalukan sama Anda. saudara-saudara saya yang Kristen yang masih baik. Jangan kau mendebar fitnah. Jawab dulu Juma. Pernah itu Jangan kau dipertanyakan. mendebar fitnah. Pernah dipertanyakan anak Batak itu sama Anda. Ya, Pernah nggak? saya berdebat. Dia bilang kau sudah puas katanya. Itu kan Nah, tuduhan. itu betul Nah, kan? terus? Jadi di mana Itu kan saya? itu kan tuduhan bodoh. Iya. Yang melapor anak Medan. Saya di Makassar yang menggeruduk orang Medan. Kau pikir orang Medan Islamnya bodoh-bodoh? Nah ini cuci tangan ini sih, cuci tangan. Saya pula kau bilang cuci tangan. Betul-betul kau itu karakter Paulus memang kau. Pantas kau jadi Kristen. Oh iya. Ini cuci tangan. ini. Pantas kau jadi Kristen. Adam difitnah, Yesus difitnah, pencipta langit bumi difitnah. Semua difitnah agamamu itu. Cuci tangan. Pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi, fitnah. Kitabnya orang Yahudi menjadi perjanjian lama, Pinter juga. fitnah. Yesus Pinter itu juga. adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, fitnah. Kapan agamamu berhenti dari fitnahan-fitnahan seperti itu? Kapan? Jadi kau Aku fitnah lagi saya. bukan fitnah. Apa? Tadi Anda sudah mengakui ada begitu omongannya. Diskusinya sama ada Cobalah kalau pengikut Belanda penjajah begini. Tadi kau mengakui katanya. Kau mengakui. Kau yang membuat kemudian perkataan. Kau yang menyusun kalimat. Kau yang memfitnah. Betul nggak pernah kalian sama anak Batak kok komunikasi? Dia Macam-macam tuduh ini. saya. Dia tuduh saya kan? Iya. Nah, apakah tuduhannya itu betul? Ya saya tidak tahu. Itu Makanya jangan kau memfitnah, Cumi. Yang dia katakan. Ini akibat karena kau terlalu banyak makan anjing. Kau asal menggonggong. Enggak, kau pun kumakan sebentar lagi. Kalau Nah, itulah Kristen aslinya. Sebenarnya kalian itu marah benar sama kami Islam ini. Cuman kami banyak, mayoritas. Kalian tidak berani. Coba Kami tidak- kami minoritas. Tiap hari kau makan orang Islam. Ngeri kali memang kalian itu. Ngeri kalian itu. Kalian yang Semua makhluk yang bergerak. berdoa Dengar. tidak bisa. Semua Yang mana makhluk yang yang terbalik? bergerak di bumi bisa kau makan, bukan? Yang terbalik sih juga ini. Ku tanya dulu samamu. Di agamamu semua makhluk yang bergerak di bumi bisa kau makan. Ku tanya dulu. Ku tanya dulu. Semua kami makhluk yang bergerak di atas bumi ini bisa kau makan. Indonesia Hei, ini. hei, Ketika kami berdoa dilarang. agamamu, Kami gereja agamamu, digeruduk. agamamu Gereja itu kami semua dibakar. yang bergerak di bumi ini bisa kau makan, bukan? Bodoh. Hei, Justru semua kami yang bergerak di atas muka bumi ini bisa kau makan, bukan? Di agamamu. apa? Pantasan kau bernafsu mau makan saya. Inilah tuduhan. Tuduhan. Tadi kau bilang kau mau makan saya, Kuclo. Kau lupa Iya. ingatan. Inilah kalau kau jadi Kristen, baru aja kau sebut. Kau juga Ini akan kau secara makan pribadi. nanti. Itu pribadi saya, bukan atas nama gereja, agama. Mau makan orang. Kau makan orang ternyata kau. Hanya fitnah, fitnah, Jadi, itu fitnah, aja, fitnah, Juma. fitnah. Cuma saya, Kenapa? Anda sudah saya tahu Anda itu siapa. Oh iya, terus kalau Anda sudah tahu kenapa? Jadi, Kau mau apa? Ya, Kau mau ya apa? karena menghujat agama terus, menghujat Apa agama Kristen. agamamu apa yang kuhujat? Yang mana yang kuhujat? Tunjukkan satu. Satu aja dulu. Tunjukkan. Satu banyak semua video-video Tunjukkan. semua. Satu aja dulu. Tunjukkan. Satu dulu. Tunjukkan satu. Apa? Lihat aja videomu. Tunjukkan satu. Banyak. Bedakan antara kebenaran yang saya ungkap dengan menghujat. Tunjukkan satu hujatan saya. Silakan.
Bukan Apa hujatan? Bukan. Apa? Enggak ada Apa? kebenaran dari kau, Juman. Tunjukkan kalau begitu. Apa Nggak usah hujatan cuci saya tangan terhadap kau. agamamu? Woi, Iya. kau jangan memfitnah saja Nggak kau usah. kerjamu dari Bukan tadi. memfitnah. Nggak usah. Memfitnah Tuhan sudah kau nggak puas lagi. Kau fitnah Yesus juga. Hah? Kau nggak puas memfitnah-fitnah terus. Agama itu tukang memfitnah aja terus kerjanya. Tuhan dipitnah, masuk ke rahim wanita, keluar jadi bayi. Yesus dipitnah adalah inkarnasi Tuhan. Jadi gini dulu, Juman. Kalau Kitab itu kayak- Taurat dipitnah kalau itu menjadi keyakinan sampah. kami, bagaimana menurutmu? Salah. Itu keyakinan kami. Nah sekarang Ajaran agama apa yang kami. dengarkan? Kau menuduh saya menghujat. Tunjukkan satu hujatan ke mana? Ya itulah yang barusan kau bilang. Apa aku bilang? Yang yang lahir dari seorang perempuan apa? Itu kan Yesus memang gak lahir. Iya, lahirnya bagaimana? Ya, saya nggak tahu itu. Yang jelas Asalnya kalian dari mau mana? dengar. Kan itu menghujat. Kau mengatakan, agamamu mengatakan Tuhan langit bumi lahir jadi manusia. Betul tidak? Itu nggak usah kau campuri agama. Agamamu aja kak. Kau menuduh saya menghujat, Bahlul. Tapi Mana kami hujatanku? sadar kok. Sadar kami, Juma. Seandainya Sadar? omongan saya Sadar? seandainya Kalian sadar? Dengar dulu. Hei, Seandainya kalau kau sadar, omongan saya kalau seperti kau omonganmu, sadar, pasti besok saya sudah ditangkap. Kalau kau Ya. sadar, kalau Ada. kau sadar, kau tinggalkan, kau pisahkan antara Kristen dan Islam dalam Bibelmu. Jangan kau pakai istilah-istilah Islam. Ya. Kalau kau sadar, Itu aja. Tapi Apa? kalau omongan saya seperti omonganmu, Juma, besok saya sudah ditangkap. berarti kau merendahkan Itu. aparat. Kau merendahkan aparat. Bukan merendahkan, tapi ada anak tiri, anak kandung. Oh, jadi kau menganggap aparat menganaktirikan kalian? Bukan peraturan undang-undang. Bukan aparat undang-undang itu. Jadi kau menganggap undang-undang di Nusantara ini menganaktirikan kamu? Iya. Kristen? Iya. Negara ini menganaktirikan kalian? Betul. Negara ini dalam arti siapa? Penegak hukum? Undang-undang itu yang saya jangan melebar undang-undang itu. Iya, undang-undang berarti kan penegakan hukum. Berarti kau Buktinya. menuduh penegak hukum Tanya itu tidak buktinya adil. apa bilang? Tanya Apa buktinya. buktinya? Apa buktinya? Gereja udah berapa ratus yang dibakar? Masjid ada dibakar nggak di Indonesia? Tunggu. Alah. Sebutkan satu dulu gereja yang dibakar. Satu. Mana sebutkan gereja yang dibakar? Kau bilang tadi ratusan gereja dibakar. Sebutkan Ya. satu. Iya. Mana satu? Satu yang dibakar mana? Iya. Saya- Mampus kau. Mana satu yang dibakar? Satu. Kalau saya kasih tahu bagaimana? Kaku kau bicara. Bukan kaku. Tunjukkan satu Ada. gereja yang dibakar. Tunjukkan. Gereja Apa nama dibakar. gerejanya? Di mana? Gereja dibakar. Di mana? Gereja Di mana? dirusak. Di mana? Di mana gereja Kebaktian dibakar? diganggu. Hei, di mana gereja dibakar? Hah? Bukan 1-2 lagi Juma. Ya Semua tunjukkan. tahu. Kau bilang ratusan tadi. Kau membuat Semua- onar di Nusantara ini dengan memfitnah. Bukan Katakan ratusan gereja dibakar. Di mana itu, monyet? Ya. Di mana monyet? Saya bukan monyet, kau monyet, anjing. Kalau kau bukan monyet, kenapa kau memfitnah ada seratusan gereja dibakar? Kalau ada macam mana? Nah, tunjukkan satu aja dulu. Tunjukkan, saya lihat dulu dia apa. Ada nama-namanya. Tunjukkan. Saya Tahu. tunggu. Awas kau, kalau kau tidak bisa menunjukkan ratusan gereja, berarti kau memang monyet. Kau sperma babi jadi orang. Tunjukkan. Kau Tunjukkan sperma biar. babi. Tunjukkan. Biar tahu. Tunjukkan. Biar Kau. terlalu apa kau ngomong. Tunjukkan. Woi, binatang, Ngomong kau tunjukkan. Woi, bagus binatang kau. anak babi, tunjukkan di mana gereja ratusan dibakar. Biadab kau. Kami yang mengalami Juma. Mana biadab? Ya. Mana? Ada gunanya. Mana tunjukkan? saya Kau itu sampaikan selalu pun itu. merasa tersakiti. Pada saat Kristen menjajah Nusantara, berapa masjid dibakar? Itu penjajah itu Bu Juma. Penjajah agamanya apa, monyet? Oh. Jangan begitu narasinya monyet. Penjajah agamanya apa, monyet? Narasimu monyet bodoh. Kalau begitu Penjajah agamanya narasimu. apa? Kutanya dulu kau. Bodoh. Penjajah Nusantara agamanya apa? Kutanya dulu kau, monyet. Saya tidak tahu agamanya apa. Gila memang kau. Gila Islam kau agamanya. memang. Islam agamanya. Itulah kau binatang. Kau Iya. bilang Belanda itu Islam agamanya.
Ya, yang tahu saya Islam. Belanda Islam. Ya, Jadi yang mewariskan gereja itu Islam. kok ke situ pertanyaannya? Kan Belanda mewariskan gereja setelah dia menjajah monyet, anak Belanda. binatang. Enggak ada monyet, anak binatang. Jadi gereja-gereja itu warisan siapa? Islam. Anda tanya tadi penjajah itu agamanya apa? Yang saya tahu Ya saya Islam. tanya samamu, Belanda agamanya apa? Agamanya Islam. Yang mendirikan lembaga Indonesia itu adalah Belanda. Itu agamanya apa? Saya tidak tahu. Makanya kalau lahir dari sperma babi jangan kau sok tahu. Ya. Jangan kau sok tahu. Begitu orang agama. Beginilah. Bapakmu, Bagaimana? dengar, bapakmu makan babi jadi sperma. Kaulah anaknya, berarti kau berasal dari sperma babi kau. Yang bawa orang tua cuma. Sperma orang tuamu berasal dari saripati makanan apa dimakan orang tuamu? Babi kan? Kaulah itu anaknya. Kau itu anak babi. Apa? Sekali lagi saya ingatkan kamu. Sekali juga, lagi saya tanya, jangan kau itu berasal dari bawa sperma. nama orang tua saya di sini. Orang tuamu makan babi, spermanya kau. Untuk kedua kalinya Juma saya ingatkan Kuulang lagi, jangan bawa orang tuamu makan babi dan kau berasal dari sperma orang tuamu, betul tidak? Inilah agama Kutanya saudara dulu kita. kau. Kutanya dulu kau. Inilah Kau mengatakan, karena hei kita dengar, agama dengar. saudara Kau kita ya. mengatakan bahwa Islam begitu. membakar ratusan Bagaimana masjid. Hei, dia biadab anak menghina. babi. Anak babi, kau bilang Islam membakar ratusan masjid. Kutanya dulu kau. Kau sebagai manusia yang lahir dari sperma babi, hati-hati kau ngomong. Kau yang hati-hati ngomong. Apa yang salah ngomong saya? Kau mengatakan ratusan gereja dibakar, monyet. Nah, sekarang saya tanya dulu. Jangan cuma mulut aja. Pernah nggak tahu kau ada satu gereja dibakar di Indonesia? Jangan satu, monyet. Seratusan kau bilang tadi, babi. Ini pertanyaan saya sekarang. Pernah Saya tidak mau ada- jawab. Kau tunjukkan dulu ratusan masjid gereja yang dibakar. Saya tidak mau jawab. Kenapa kau bilang ratusan gereja? Kenapa begitu pertanyaanmu? Lah, kau yang mengatakan ratusan gereja, monyet anak babi. Pertanyaanmu begitu. Tengoklah, inilah saudara kita yang beragama Muslim. Kalau sudah menangis, inilah saudara kita. Inilah saudara kita. Dasar Inilah anak saudara. babi memang kau Inilah anak celeng kau, anak celeng. Karakter daripada Anak seorang babi Juma. kau. Anak babi kau, anak babi. Oh, babi kau, babi. Alah, jangan gitu ngomong ya. Sekarang kau manis-manis. Kau kalau Ya. dekat-dekat saya, kusiram kau tai ayam. Oh, kalau kau siram saya masih mending. Kalau aku dekat sama kau, ku kencingi mulutmu itu. Nah, itulah karaktermu kan? Kau Itulah yang karaktermu, mengatakan. sama. Kau mengatakan dirimu tadi. Benar kau katakan bahwa Islam membakar ratusan gereja, betul? Saya tidak bilang Islam membakar gereja, tapi ada gereja dibakar di Indonesia. Simak omongan saya. Simak. Betul Cuma, kau binatang. simak, buka binatang. rekopannya. Aku Ada rekam. saya. Rekam, Saya coba tanya ada dulu ini. ucapkan Ini itu. ada 20.000 orang nonton. Ku tanya dulu samamu. Mau 20 Kau ribu, betul mau mengatakan 100 ribu, kau ada mengatakan saya betul ucapkan itu. betul tadi kau katakan bahwa gereja ratusan dibakar. Ya, tapi saya tidak menunjuk umat Muslim Lalu siapa? rekotannya. Bukan Lalu rekotannya. siapa? Saya tidak Siapa tahu. yang kau tuduh? Siapa Saya yang kau tidak tuduh? tahu. Siapa yang kau tuduh? Saya tidak tahu. Paham? Binatang memang kau. Ya. Kau Suka apa? memfitnah kau. Kalau aku binatang, kau apa? Ya, saya tidak disebut domba. Kau domba. Domba itu binatang atau bukan? Oh, dobor. Itu bahasa itu. Bahasa kita ngerti kau ya, itu. kan kau juga bukan binatang asli, cuman sebutan aja nya. Iya, tapi Nah, ya sudah. Domba itu itulah binatang yang atau saya tidak? salahkan daripada Hei, Anda Juma. Jangan Domba sampai itu kau- binatang tidak? Itu peribahasa itu. Domba itu binatang bahasa kiasan tidak? dalam Alkitab. Oh ya udah, aku juga mengatakan itu hiasan. Kau binatang, Iya, hiasan hiasan tapi ya hiasan. Kau Hiasan itu. binatang, kau Jadi, binatang, hiasan jangan tapi. sangkut kau. Jangan jangan kau nangis campuri. kau. Kau Yang- nangis sudah kau. Dia Nangis apa? kau. Nangis. Orang Bukan Kristen fitnah kok. kau. Bukan fitnah kau. Kau yang cuma Kau bilang hukum di negara ini tidak adil. Kau bilang kau dianaktirikan hukum di negara ini. Betul? Betul kau Kau, aku itu? kau yang penghujat.
Tiap hari Hujat kau, lagi. Kau tiap hari kau Kusuruh, komen kau. kusuruh tunjukkan Komen live apa bukti kau. hujatanku. Kau tidak bisa tunjukkan. Tapi kami tidak mau meladeni. Kami tahu diri. Tahu diri kami cuma. Jadi yang setiap hari bakar Quran itu, injak Al-Quran itu agamanya apa? Itu saya salahkan kalau ada pun nabi. Itu Saya tidak mendukung itu. Saya Jadi salahkan kalau itu. agamamu sudah menunjukkan karakter seperti itu, jangan kau sok suci kau. Bukan suci. Lalu Ajaran apa? itu yang mengajar kami begitu. Kau bilang tadi penjajah di Nusantara ini Islam. Ya, Islam yang saya tahu. Kau tanya Belanda, itu agamanya apa? Saya tidak tahu agamanya apa. Aduh. Beda. Coba, tengoklah ini kalau penipu kayak begini nih, penipu. Masuk. Kau pertanyaan kau bodoh. Belanda itu kan negara. Mana saya tahu negara punya agama enggak? Bodoh kau. Orang-orang Belanda itu maksudnya pemakan babi, Pertanyaan kau tadi apa? Belanda itu apa agamanya? penjajah. Penjajah itu apa? Orang atau bukan? Bodoh. Tadi pertanyaan Belanda itu apa agamanya? Penjajah itu orang atau bukan? Belanda itu adalah negara. Belanda penjajah atau tidak? Apa negara punya agama? Ya sudah, kutanya dulu. Orang-orang Belanda itu punya agama enggak? Ada Islam. Belanda atau Islam? Ada Islam. Siapa Islam Belanda? Siapa yang menjajah agama Islam dari Belanda? Siapa namanya? Kau asal ngomong saja, kau binatang. Kau yang asal ngomong bodoh. Kau yang ngomong binatang. Kau katakan penjajah Belanda itu Islam. Belanda itu nama negara cuma negara Orang tidak agama. yang kita bahas ini penjajah, anak babi. Apa? Enggak Saya apa-apa, terima memang itu, kau betul. anak babi kok. Bapakmu makan babi, jadi sperma, lahirlah kau binatang. Oh iya. Apa iya? Apa? Saya manusia, bapakku nggak makan babi. Kenapa bodoh macam kau orang dilahirkan kalau gitu? Kata siapa kalau saya bodoh saya jadi Kristen? Bodoh. Sekarang kok jadi terbalik kau ngomong. Coba dulu yang pintar-pintar di negara ini siapa? Yang pintar siapa di negara ini? Orang Habibi. Kristen. Habibi siapa yang bikin pesawat dari Kristen? Bodoh kau. Monyet Habibie nggak- kau, monyet. Habibie nggak pernah bawa bikin pesawat Apa? bodoh. Apa? Lalu siapa Habibi itu? Habibie itu adalah ahli apa? pencipta daripada pesawat. Kalau Bukan Kristen, kan? kalau Kristen siapa namanya yang terkenal? Oh, Apa? pencipta Siapa? daripada HP yang kau pakai. Bodoh. Yahudi bukan Kristen, talal. Kristen. Orang Siapa? Yahudi. Ya orang Siapa? Yahudi. Ya orang Siapa? Yahudi. Nah, kalau orang Kristen siapa? Yang pencipta daripada lampu itu siapa? Siapa? Apakah karena Kristennya sampai dia menciptakan lampu? Iya. Dari mana di Bible tentang lampu dibahas? Di mana di Bible? Enggak ada. Iya. Berarti Tapi bukan karena pencipta Kristen. daripada lampu yang kau pakai itu orang Kristen. Aduh, bara. Tahu yang parah? Sekarang apakah ya pencipta lampu itu karena Kristennya atau karena oknumnya? Ya karena Kristen lah. Bukan karena oknum. Bisa karena oknum. Karena oknum. Jadi penjajah bukan Kristen. Yang Belanda itu bukan Kristen. Ada Islam. Siapa orang Belanda menjajah Islam? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Ini Siapa tetangga namanya? saya, tetangga saya namanya Belanda. Islam dia. Dasar pembohong pengikut Paulus. Kau yang pembohong. Apa ku bohong? Apa bohongnya saya dari tadi? Kau Iya. bilang 100 gereja lebih dibakar. Kau bohong. Ya. Bohong kau. Ya. Kau bilang adab penjajah Belanda beragama Islam. Kau pembohong. Kau yang bodoh cuma. Kau tanya agama Belanda itu apa? Terus pembuat listrik kau bilang Kristen. Jadi siapa? Ya agamanya Kristen. Nah sekarang penjajah Belanda agamanya apa? Saya tidak tahu agama Belanda apa agamanya. Tapi kalau kau tanya apa agama aku, kau tanya saya kasih tahu. Yang meninggalkan gereja setelah penjajahan di Nusantara siapa? Yang meninggalkan gereja-gereja? Nggak Kau tahu. nggak tahu? Nggak Wah, tahu. pintar kali kau nipu kayak Paulus kau ya. Nah, Memang kayak penipu kau.
Paulus memang ajarkan kau nipu. Aku menjerat kau, kata Paulus, aku menjerat kau dengan tipu daya. Inilah yang Paulus mengatakan itu. kau tengok Dalam dulu. kelicikanku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Nggak Itu usah dalil. dulu kau tengok. Itu dulu penghitung itu yang di bawah. Tangkap. Itu dalil. Jangan kau kemana-mana. Tahu, bodoh. Paulus mengatakan, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Apa itu? Apa itu? Dari mana tahu kau itu Juma? Oh, kutunjukkan dalilnya ya. Nggak usah. Kutunjukkan. Kenapa? Nggak usah. Kenapa kau Nggak malu? usah. Kenapa kau malu? Pokoknya bukan. Aku tunjukkan. Agamamu Paulus aja menjerat. kau bisa, agamamu Jangan aja. kau nangis dari tadi. Kau Bagaimana tuduh itu? Islam penjajah. Ya, yang memperkosa sabar. 50 santrinya itu aja kau urus Juma. Mungkin. Kau usah kau urus agama Woi, kamu. dengarkan. Mungkin dia sedang membaca Bible sampai dia Bukan. melakukan itu. Apapun kau dengar nggak? Apapun kau bilang nggak? Saya dengar agama. Karena di Bible mengajarkan begitu. Enggak, saya Di dengar itu. Al-Quran Juma. mana ada? Iya, nggak usah. Di Al-Quran Apapun tidak kau bilang, ada. Kalau di nggak saya Bible dengar. ada. Iya. Ajaran seks di Bible itu mau kubacakan? Mau? Apa urusanmu di situ rupanya? Kau menuduh umat Islam karena dia melakukan katanya pencabulan. Di Islam Betul nggak? dilarang. Enggak. Ada enggak seorang kiai di Jawa? Jawa mana itu? Ada. Kalau enggak? pendeta ada nggak? Kalau pendeta ada nggak? Ada. Ya udah, berarti Iya. oknum. Nah Iya, sekarang, maksudnya itulah kau sekarang urus. begini, di dalam Al-Quran ada nggak perintah Itulah mencabul? urus. Kalau di Bible ratusan ayatnya mengajak untuk melakukan pencabulan. Kau Kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Mau kutunjukkan dalilnya? Al-Quran sama Mau kutunjukkan dalilnya? Mana mau kutunjukkan dalilnya ajakan nge-seks di agamamu? Beginilah. Inilah tipe-tipe siapa ini? Loh. Contoh, Amsal 7, nomor 17-18. Seorang istri mengatakan apa? Marilah kita memuaskan seks sampai pagi. Sebab suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Ada nggak di Al-Quran kayak gitu? Ada nggak? Di Al-Quran ada. Nah, coba tunjukkan. Kau fitnah lagi, awas. Memang Ada. kau anak babi kalau kau bisa tunjukkan. Nah, Silakan. ketika suami katanya minta berhubungan pada saat naik kereta, dilayani katanya. Mana dalilnya? Mana tunjukkan dalilnya? Ada petinya itu siapa hari itu? Mana dalilnya anak babi? Mana dalilnya anak babi lagi begitu. berbohong? Begitu. Anak babi Tahu. lagi berbohong. Mana tunjukkan Bukan. dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Saya tidak ngerti dalil anak babi. Makanya kau sebagai babi jangan asal seruduk. Apa maksud kau anak babi? Saya tidak tahu. kutunjukkan dalilmu. Amsal 7 nomor Nggak 17-18. Nah, kau Tidak. kenapa menangis kalau kutunjukkan dalil? Giliran saya minta dalil tuduhanmu di Al-Quran ada katamu ada mana? Karena itu bukan kitabmu, nggak usah kau. Itu juga Apa? bukan kitabmu, kok itu kitabnya Yahudi. Bodoh kali kok nggak kita orang Kristen. Amsal itu Itulah. kitabnya Yahudi itu perampok. Udahlah, itu aja. Nangis kau kan? Itulah. Nangis. Jadi bagi yang Kristen jangan ada yang naik. Beginilah kita si Juma ini. Dengan banyaknya kita anak Kristen, makanya ini cari makannya makin lempang dia, makin lurus jalannya. Ya. Juma. Tadi kau tuduh Islam bakar gereja ratusan. Kau tuduh Tidak di ada. Islam ada ajakan main seks. Kau luruskan itu. Saya tidak ada. Enggak, Bukan tidak. Kau Bukan tadi rekopannya. membahas itu. Enggak. Panggil Enggak. ahli bahasa. Pasti arahnya ke situ. Pasti arahnya ke Islam. Saya tidak ada nunjuk Panggil agama. ahli bahasa. Kau Pasti yang- tujuanmu ke Islam. Bodoh kau jangan premium. Jangan kau lari. Panggil ahli bahasa. Bahasa itu Kau dulu yang tubuhmu Kau yang merujuk kepada Islam, bahkan gereja ratusan gereja. Yang jelas saya tidak ada sebutkan Engkau. agama Islam di sini. Ya. Derita lu. begini. Mudah-mudahan Begitulah. kasus ini bisa berlanjut sampai meja hijau. Kau Begitulah. akan menemukan nenekmu dengan tuduhanmu Islam membakar Begitulah 100 gereja ini, lebih. ya kan? Ini aja. Semoga aja ada yang menonton yang mau membawa ini sampai mengkasuskan ini. Kau tuduh negara ini tidak adil. Kau Saya tuduh tidak hukum di ada negara ini sebut berat nama sebelah. agama di situ ya. Oke. Dari tadi Mas. kau nyerang-nyerang Islam. Bahkan terakhir tadi kau katakan ada ayatnya di Islam mengajak nge-seks.
Bukan saya tonton PT seorang ustazah. Aku tanya, apakah ada di dalam Al-Quran? Kau bilang ada. Jangan kau tanya Al-Quran sama aku, saya tidak tahu. Kau bilang tadi Bodoh. ada di Al-Quran. Kau tanya Kau bilang Al-Quran tadi ada di Al-Quran. Makanya jangan kau jadi Kristen. kau kan Supaya otakmu berfungsi. dengar dulu. Kalau kau tanya Al-Quran sama aku, kau yang lebih bodoh. Terus kenapa kau bilang tadi ada dalilnya? Bukan dalil. Saya tonton Apa? PT. Matamu. juga. Saya tanya kau, apakah ada dalam Al-Quran? Kau bilang ada. Ada, saya tonton PT. Kau PT. Makanya kurangi makan Tiga babi. suami katanya minta dilayani naik kereta. Kurangi Dilayani. makan babi biar Oke. otakmu itu tidak Silakan. sengklek. Silakan cuma apa yang kau utarakan. Silakan. Apa lagi? Kau nangis Tidak lagi? Apa-apa. Kau tidak Ya. bisa menang, kau nangis. Kau seakan-akan Pokoknya silakan yang semua, Kristen- silakan semua. Dari tadi kau menghujat Yang Islam, Kristen- giliran yang kau Kristen keok. jangan naik, Silakan oke? semua. Yang Kristen mohon Silakan tidak semua. naik. Sudah kau pakai Ya. profil bendera Israel lagi kau. Apa salahnya? Nggak ada malumu. Apa? Ngapain kau urus saya mau bikin bendera Terus Israel? ngapain mau- kau naik ke sini ngurus-ngurus saya? Bukan ngurus, saya cuma menganjurkan tadi agamamu. Itu aja. Sakit hati kau kan? Sakit hati kau. Wala sakit hati saya. Terus ngapain kau naik ke sini? Mau ngapain kau naik ke Kalau sini? orang Kristen itu sabar dan Matamu sabar, nih kau isap. Sabar Kristen, matamu Iya. sabar. Dari mana Betul. Kristen itu sabar? walaupun kau caci maki kami, sabar. Caci maki kau? Iya. Siapa yang caci maki kau? Ya, itu Kau yang sama- mencaci maki dari Yang kau tadi. bilang Kau aku anak mencaci babi, maki matamu. dari tadi. Sekarang dia kau nyerang-nyerang Islam. Kau bilang Islam membakar gereja, ratusan gereja. Kau bilang kau susah mendirikan gereja. Kau bilang kau susah ibadah. Apalagi negara ini yang kurang untuk kau? Apa? Hah? Kau Kau jangan menganut framing. agama. Dengar, kau menganut agama Kau yang dengar, penjajah. kau framing aja. Kau menganut agama penjajah, tapi kau dihidupkan di Indonesia ini. Ini aja. Kami Kau tahu diri kok. dilayani di Indonesia ini. Tahu diri kami cuma tahu diri Kau kami. dimanjakan di Indonesia Mau ini. terserah apa Kau kau bilang. disayang di Ya. negara Saya ini. merokok dulu, saya merokok dulu. Padahal kau itu menganut agama penjajah, tuyul. Ya, saya merokok belum. Ya, Merokok silakan kau kau di mana? makan rokokmu itu biar kau waras. Makan. Merokok dulu, Bang. Makan rokokmu itu. Jangan bodoh kau, merokok belum merokok. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Kau ditanya, kenapa kau ikut agama penjajah? Karena kasih. Karena agama penyayang. Iya. Jadi menjajah, merampas, membunuh jutaan manusia di Indonesia itu karena kasih gitu. Jangan kau sangkut. Cuma Jangan kau sangkut pautkan. Jangan kau Giliran sangkut ada yang pautkan bikin suatu listrik agama disangkut pautkan dengan kebijakan agama. pemerintah. Giliran ada yang temukan listrik dikaitkan dengan Kristen. Yang kau tanya Giliran tadi. ada yang menjajah tidak mau dikaitkan dengan Kristen. Itulah liciknya pemakan babi. Ya, merokok dulu kau Alah. Ya. Alah. Kau pikir kau itu ditakuti apa rupanya? Nggak ada yang takuti kau. Yang bilang takuti siapa? Ya makanya aja. Jangan Kalau sok dari tahu. kami Kristen nggak perlu kalian takuti, nggak. Memang. Meskipun Baik-baik. kami takut mendengarkan nama agamamu itu yang ada dalam benak kami itu penjajah. Paham kau? Orang baiknya orang Kristen cuma nggak usah kau takuti. Matamu, apanya yang baik? Iya baik. Tunjukkan, Saya kan- apanya yang baik? Saya Apanya ladeni yang baik? kau dengan kasih, dengan lembut. Alah, Walaupun sekarang kami- yang ada ini kau kasih. kau maki-maki. Yang maki-maki dari tadi. Kau yang maki-maki dari Iya. tadi. Penonton Alah, tahu yang setelah memaki-maki siapa setelah tadi? kau tidak sanggup mengalahkan argumentis saya, sekarang kau begitu. Sekarang Bukan mengalahkan, bukan salah mengalahkan. Tadi kau merasa di atas angin. Kok jadi Kau mama-mama bilang kau cuma Islam. ngomongnya? Kau sekarang sudah menyek-menyek.
Tadi jadi kau Mama, melotot. kau ngomongnya Kau cuma sok jagoan. Kau bilang negara bukan ini jagoan. hukumnya tidak Mana ada adil. jagoan orang Kristen, nggak ada. Nah, sekarang orang Kristen dijagoan lagi. Nggak ada, nggak ada, Tadi nggak semuanya ada itu. Kristen, yang paling hebat Orang Kristen Kristen, itu yang paling kasih tidak ada Kristen, jagoan. Yang yang ada orang menjajah Kristen itu adalah Islam orang baik katamu. itu aja. Yang menjajah Islam katamu. Bukan, nggak ada orang Kristen cuma jagoan, tapi kalau orang Kristen itu orang baik itu aja. Apa? Nggak Apa katamu? nggak ada orang Kristen jagoan, nggak ada. Hah? Jangan kau Kebaikan kau- Kristen. Kebaikan Kristen apa? Coba sebutkan satu untuk negara ini. Satu. Dengar dulu. Satu untuk negara ini kebaikan Kristen apa? Satu aja. Yang saya bilang tadi cuma, dengar Nggak dulu. bisa. Nggak bisa kau Bukan dengar. tunjukkan. Yang saya bilang tadi cuma, Nggak bisa Kalau kau ada tunjukkan. orang Kristen jagoan, Alah, tapi kau orang bilang baik banyak. Kau bilang baik. Ditanya Ya. apa kebaikan agamamu untuk negara ini apa? banyak. Sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Oke. Apa? Yang menciptakan lagu Indonesia Raya orang Kristen. Apa hubungannya dengan agamamu, Tuyul? Yang saya tanya, sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Ya tapi Kristen kau tanya. Agama bukan oknum, Tuyul. Dasar kau manusia iya. panoan. Aku tanya, sumbangsi agamamu untuk negara ini apa? Sumbangsi. Ya, untuk dari agamamu ya, bukan oknumnya, agamamu. Satu. Oke. Apa? Agama Kristen itu mengajarkan umatnya untuk taat apa? kepada pemerintah. Leh, Itulah ajaran Kristen cuma. saya Iya. tanya, sumbangsi agamamu untuk Iya. negara ini itu apa? Itulah sumbangsinya. Ada di contoh. Saya kasih contoh. Dengar dulu. Dengar dulu, saya kasih contoh. Kamu dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya kasih contoh. Ah. Islam memberikan sumbangsi munculnya adanya bank syariah. Nah, sekarang Kristen, dari Kristen nih agamamu, apa sumbangsi agama Kristen untuk negara ini? Mesin kondom? Atau apa? Mesin kondom. Ya dia apa? Aku tanya. Apa? Nah ini lagi si Juma ini. Yang tidak Aku kan bertanya, ini Cuma ini, kau kenapa suka nangis? Enggak, gini aja. Muka garang. Enggak, Itu aja. sebutkan dulu. Bukan garang. Apa yang agamamu berikan untuk negara ini? Apa? Sebutkan satu. Tidak ada memberi. Tapi Oh sudah, alhamdulillah. Enggak ada yang memberi. Yang memberi Alhamdulillah. sumbangsi kepada negara ini. hanya Makanya orang jangan Islam kau aja, merasa ya. agamamu paling bagus. Agamamu paling baik. Kalau sumbangsi untuk negara ini ternyata nggak ada dari agamamu. Nggak ada, Ya nggak udah ada. syukur. Ya, Ingat syukur. penonton, Nggak, dia udah kau- akui. Makasih. kau aja. Makasih ya. Makasih. Kau aja yang Makasih. buat sumbangsi kepada Anda mau turun atau saya usir dari sini? Turun atau baik-baik atau mau pergi kasar? Enggak, permintaanmu sekarang. Ya. Mau turun dengan baik-baik atau Ya, saya oke. pijak turun? Saya mau turun tapi Udah turun. satu kali. Tunggu dulu. Yang Makasih. Kristen, Dah. nggak ada yang naik, ya. Udah, kau nangis saja sana. Kau sudah mengakui tidak ada sumbangsi apapun untuk negara ini dari agamamu. Thank you. Saya menghargai itu. Terima kasih. Tapi ingat pertanggungjawabanmu tadi. Hukum di negara ini kau bilang tidak adil. Kau dianatrikan. Catat itu baik-baik. Oke? Kalau kau yang melakukan hal yang sama sepertiku, katanya kamu sudah ditangkap. Catat itu, kau meremehkan penegak hukum di Nusantara ini. Yang kedua tadi, yang ketiga, kau mengatakan bahwa kami umat Islam melakukan pembakaran 100 lebih gereja. Pertanggungjawabkan itu fitnahanmu. Kalau Islam mau membakar gereja, penjajah angkat kaki, gereja kami bakar. Kakek nenek kami pasti membakarnya. Catat itu. Faktanya enggak. Gereja masih ada sampai sekarang dari penjajah. Enggak disentuh-sentuh. Malah dilestarikan. Di Sulawesi Selatan ada satu pemakaman 40.000 jiwa umat Islam. Pelakunya siapa? Seagama dengan kau. Jadi jangan so paten. Kalau mau diskusi aja. Mau secara akademisi silakan. Mau diskusi ilmiah silakan. Saya ladenin. Tapi kalau kau dengan caramu, saya pun bisa melakukan hal yang sama. Catat itu baik-baik. Lebay kau.
Belum tentu juga kau rajin ke gereja. Mulutmu begitu. Biar kau tahu diri, biar kau sadar diri. Tidak semua orang tegas, semua komal bisa kau perintah-perintah. Paham? Tuduhanmu terlalu berbahaya kali. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Jadi kalau kau menangis, nangis saja. Jangan kau nangis di komal, memfitnah sana sini. Jangan. Ya, catat itu teman-teman Kristen. Naik komal saya itu, udah aku bilang beberapa hari yang lalu, aku mempunyai dua sisi. Sisi positif, negatif. Tergantung Anda pilih yang mana. Aku ladenin. Sisi positif, boleh. Diskusi kita baik-baik. Negatif kau datang, kau hujat-hujat nabiku segala macam agama kau hujat, kau ketemu nenekmu. Kau akan pergi meninggalkan komal saya dengan luka. Catat itu. Semangat malam saudara si Matopang si Burian. Silakan buka kamera. Silakan. Halo. Tes. Saudari si Matupang, silakan buka kamera kalau non muslim. Silakan. Ada tema saya sang pembinasa keji. Masuk Pak Eko. Silakan. Halo. Ibu yang baik silakan. Halo. Ibu ini diam-diam baik. Jangan-jangan lagi baca mantra lagi. Baik-baik aja bosku. Kalau bahas-bahas yang kaitannya dengan tema aja, jangan kemana-mana. Kau akan kuladeni. Kemana kau pergi, ke situ aku akan ikut. Jangan pikir saya takut. Ada kalau saya kebenaran, tidak ada kau depan. Udah aku bilang kan, naik yang baik-baik aja kalian. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Yang muslim ditahan dulu. Ini ada 40-an, hampir 50 permintaan. Kita nggak tahu mana muslim, mana non muslim di sini. Batalkan please teman-teman. Silakan. Banyak kali permintaannya. Wih. Oh lolo. Mana nggak ada moderator lagi. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Kristen, Katolik, Protestan. Muslim saya bang. Dari Poso bang. Oke. Salam kenal dari Poso bang. Iya, baik. Salam kenal juga. Ini bang, tadi saya kalau ada bapak tadi itu saya pengen naik tadi bang. Iya. Dia mengatakan kita orang muslim bakar-bakar gereja. Yang terjadi di Poso, mereka membakar gereja dan membantai keluarga saya bang. Habis keluarga saya dibantai sama mereka bang. Tuh saksian hidup tuh. Saksi hidup Saya tuh. saksi, keluarga saya, bapak saya, kakak saya, ponakan saya, paman saya dibantai orang Kristen di Poso bang. Rumah kami dibakar, diperampok oleh kami. Jangan kau menggores luka lama. Ya. Untung ada Pak JK yang mengamankan waktu itu. Sebabnya Ya. tidak. Pak JK itu sangat aduh pahlawan bagi kami bang. Saya Makanya kalau waktu ada itu, yang menjelekkan Pak JK kami nggak terima bang dari Poso bang. waktu itu saya masih kuliah di Kecamatan Bone-Bone, Sama, Bang. tempat saya besar. Itu Siap. ditampung anak-anak kecil dari Poso yang ditinggal sama orang tuanya. Pakai mobil truk diangkut. Betul bang. Saya masih ada waktu Betul, itu. Bang. Jadi jangan membuka tabir lama. Jangan teman-teman. Ya. Jadi Kami kalau ini mau bicara berasal- bilang ajaran kasih, ajaran kasih, ya, ajaran kasih, kasihnya bagaimana? Keluarga kami dibantai habis. Macam kita nggak tahu aja. Ya, macam kita nggak tahu aja. Keluarga saya diperkosa banyak.
Udahlah. Jangan buka luka kami. Jangan. Kami masih luka. Jangan buka luka. Kami masih luka. Dan termasuk saya juga Menuduh kita bakar gereja ratusan. Siapa yang bakar gereja ratusan? biasa framing mereka pelaku kita yang gitu ya, Bang. tertuduh. Mereka ini merasa terzolimi, Bang. Padahal mereka yang menzolimi kan gitu. Ya, mereka yang memulai, mereka yang melakukan, mereka merasa terzolimi. Betul. Nah itulah. Jadi Saya panas, Bang, kalau ada yang menghina Islam begini-begini, panas ya, apalagi masalah bilang kami tidak pernah melakukan kekerasan. Wah, panas saya, Bang. Keluarga saya habis mati dibantai, habis orang tua saya. Gimana tidak, salah satu panglimanya sudah mualaf dan saya dekat sama beliau. Ya, betul. Ya kan? Yang baru-baru ditahan Siap, ini. Ya, Kita memperjuangkan beliau keluar dari penjara. betul, Bang. Salah satu panglima jenderal lapangan kasus Poso itu nginap di tempat ini. Tempat saya duduk sekarang dia nginap di sini. Hampir sepekan dia nginap sama aku. Itu ex Poso yang memimpin pembakaran masjid dan pesantren. Beliau nginap di Betul, sini. betul, Bang. Betul. Tempat saya. Jadi jangan ngarang-ngarang Ini cerita. ya. Ya. Kemarin sempat dulu ditahan, kita upayakan untuk keluar. Alhamdulillah beliau sudah lolos. Oke abangku, thank you bang ya. Siap, Bang. Iya. Terima kasih banyak, Bang. Iya sama-sama. Saya dari Bone-Bone bang. Saya Iya, Bang. saksi ketika Siap. anak-anak yang yatim piatu di drop pakai mobil TNI di Betul, kantor Bang. camat Betul. Bone-Bone. Anak-anak kecil itu Siap, kehilangan betul, orang Bang. tua. Betul, Habis betul. dibantai. Betul. Sampai orang tua saya ngomong, mama saya ngomong begini. Tolong carikan saya anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Untuk kan disuruh memilih warga di sana, ambillah ini anak-anak tidak ada Betul, orang Bang. tuanya sudah. Termasuk orang tua saya datang. Sakit Orang sampai tua sekarang, saya. Bang. Orang tua saya kejadian itu 1999 Betul, Bang. sampai 2000. Saya masih ingat Betul. sekali. Betul. Mama saya bilang gini, kamu ke kantor camat, di sana banyak anak bayi-bayi, anak-anak kecil-kecil, cari laki-laki. Mama bilang gini, kalau ngambil perempuan sekali perempuan, dua-duanya. Kalau laki Dari ambil laki-laki kampungku itu itu, Bang. aja. Dari kampungku Ya. itu. Dari kampungku. Itu di Bone-Bone, ke kantor Ya. kecamatan. Di sana di Polsek Bone-Bone, waktu itu. betul. Ya, betul itu. Di tempat saya, tempatnya mengungsi anak-anak kecil yang sudah siap, kehilangan bapak dan juga ibu akibat Iya, dari betul. keganasan. Mereka menyebut nama mereka dengan pasukan salib, pasukan Kristus. Apa Manguni ya, Manguni. Kalau nggak salah waktu itu. Ya. Ya. Jadi jangan kau buka-buka aib, kau tuduh-tuduh bakar gereja 100 gereja lebih. Wah, biasa sekali tuduhan kau itu. Kebalik, Bang. Balik. Kebalik. Masjid yang habis, pesantren yang habis. Enak-enak aja. Itu pesantren di kampungku, Bang. Yang dibantai habis itu di kampungku itu. Nah, saya juga masih menyaksikan kok. Saya ada di daerah, maaf nih, tempat saya lahir juga kok di Dandang sana. Maaf sekali lagi. Bukan saya mengungkit masa lalu ya. Ya, bukan kita mungkin nggak. Iya, saya di atas mobil waktu itu pipos di jembatan tuh, tiba-tiba ada orang pakai jilbab naik sepeda sama suaminya langsung dibabat dari belakang. Kau gila betul. Waktu itu saya masih usia 19 tahun, 20 tahun waktu itu. Sejak itu bang, itulah yang membuat saya masuk latihan bela diri keras di Makassar ini. Karena saking kerasnya keadaan itu. Jadi saya memang Orang tua tidak mau. saya, Bang. Iya. Abang tahu orang tua saya di situ memberi fasilitas kepada mereka, dikasih makan, yang tiap hari tidur di rumah. Itu yang bantai keluarga saya, Bang. Allahu Akbar. Sakit hati kalau mau diingat-ingat, Bang. Cuman ya, kita pasrahkan sama Allah saja. Iya. Betul. Semoga mereka syahid lah. Amin ya rabbal alamin. Mereka merasa diri mereka aduh sudahlah. Oke abangku, kita Siap, Bang. Siap, Bang. kita fokus Siap. sama tema. Siap. Kita nggak Siap, mau Bang. berlama-lama Siap, Bang. membuka luka lama.
Ya, tadi itu hanya iya, ya. Dia yang tadi itu teman-teman hanya oknum, ya. Tangkap Oknum. itu orang. Oknum aja. Saudara-saudara Kristen yang lain baik-baik kok, cuman dia aja. Iya betul, banyak Kristen yang baik kok. Oknum aja itu tadi karena sakit hati itu. Oke Bang, terima kasih Siap, Abangku, Bang. sehat terus, Bang. kompak selalu, Siap, Bang. dukung kami. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turunkan Abang ya. Waalaikumsalam. Siap bang. Ya, salam perjuangan saudara-saudara kita di Poso. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku Islam maaf bang. Tadi yang abang tadi itu kan dia bilang lagu Indonesia kan katanya orang Kristen. Padahal Islam bang. Wakil Iya, tahu. Supratman kan. Iya. Nah, cuma bilang itu aja bang. Aneh aja bang. Oke, makasih bang. Turunkan bang. Makasih ya. Makasih bang. Makasih. Yang penting aku sudah sampaikan ke dia. Babi, monyet, udah aku bilang. Kau datang dari sisi kiri, habis kau. Mending kau datang dari sisi kanan. Salam, semangat malam Bang Suma. Ada ini ya ingin saya. Itu bagus. Kau datang dari sisi kiri, udah habis kau nanti. Kembali kau ke rahim ibumu kuat. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum bang. Ya, Bang yang tadi itu lokasinya udah dapet titik yang mau kita lanjut proses angkap apa gimana bang? di belakang layar sudah ada tim yang mengerjakan itu. Sip, 86 thank you ya. Nanti aku chat sama Bang Kores aja ya. Oke, sip. Thank you Bang ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang seperti tadi itu jangan terlalu serius kita nanggapin. Itu hanya situasi dalam diskusi aja. Dalam diskusi seperti ini kita harus bijak juga ya. Mungkin kan dia terbawa emosi, saya juga terbawa emosi, meskipun masih terkendali ya. Gak usah terlalu ini, catat aja, jangan terlalu di bawah hati. Biasa kalau buaya sudah kehilangan arah, buaya itu apapun digigit. Begitu juga kalau babi sudah kehilangan arah untuk menyelamatkan diri, apapun bisa digigitnya. Maklumi saja, karena situasi diskusi memang kayak begitu. Lain cerita kalau kita lagi diskusi baik-baik, tiba-tiba dia melakukan, itu lain. Jadi tenang saja, jangan terlalu serius menanggapin. Percayakan kepada saya, insya Allah semuanya aman. Halo, selamat malam. Halo. Bang, malam. Malam juga. Malam bang. Halo. Kristen Katolik. Kristen bang. Ide cantik na tante, kesukaan na kulay ini malam. Mama dari jauh dilihat dari kiri seperti Bung Hatta, dari kanan kayak Bung Karno, dari depan kayak Bun Titi. Masya Allah, cantiknya. Oh mama masih sering ke gereja? Masih. Jangan garu-garu hidung, kalau ditanya jawab sudah. Masih sering ke gereja? Sering lah bang, kita kan. Syukur. Ide, ya. Oke, ini ada tema sang pembinasa keji. Ini sang pembinasa keji, maksudnya siapa ini bang? Pembinasa keji Iya, itu maksudnya siapa ya bang? baca coba nubuatan di dalam Kejadian Mazmur 24 nomor 15. Kira-kira itu siapa? Aduh, Alkitabku tinggal di gereja pula bang. Alah, gimana? Bible itu harus taruh sini, di sini, bukan di gereja disimpan. Desi Desi rantang nasi. Matius 24 nomor 15.
Ide cantiknya Bunyinya apa? tante. Bunyinya apa? Aku bisa jadi. Dede, mati aku. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Ide ngerinya tante. Ide dibilang marah tidak, dibilang lagi ini juga tidak. Kakak lagi birahi kah? Iya. Kakak lagi birahi. Enggak lah. Oh enggak. Baru mau tugas. Kakak bilang enggak, ya udah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus. Oke. Nah, jadi murid-murid Yesus melihat pembinasa keji. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus mula-mula? Orang pada zaman dulu, Bang. Iya, itu siapa? Tahu aku. Siapa? Tunggu, Bang. Tanah. Orang-orang itulah itu, Bang. Mana? Wawa mana? Siapa yang melakukan kekejian terhadap murid-murid Yesus? Menangkap, menyesah, kemudian membunuh. Siapa? Orang-orang tentara ini. Orang Romawi itu, Bang. Romawi belakangan. Yang menangkap murid-murid Yesus, yang menyiksa murid Yesus, yang siapa itu? Siapa? Udah pernah aku baca itu orang-orang itu, tentara-tentara itu, orang-orang awalnya sih. Jangan kupikir tentara. Enggak ada. Enggak pernah Herodes menyiksa murid Yesus, enggak ada. Jangan kupitnah. Oh, mama keringat dingin. Siapa yang menangkap murid-murid Yesus, menyiksa murid Yesus, bahkan membunuh murid Yesus ketika dia menuju ke Damsyik? Siapa orangnya? Itu orangnya itu wajib dihukum itu. Sayangnya sekarang dia udah meninggal. Parah ini Subaida. Siapa orangnya? Siapa oknumnya? Pembinasa keji itu siapa? Orang-orang Israel itu, Bang. Kan dia ada yang pro ke Yesus dan ada juga yang kontra ke Yesus, Bang. Mungkin siapa yang kemudian menangkap, berkobar-kobar hatinya, ingin menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? nantilah aku cek di neraka, Bang. Udah masuk neraka. Kampret, dia mau cek di neraka. Astagfirullahaladzim, nanti dicek di neraka. Allah Akbar. Boleh saya tunjukkan sebuah data? Boleh? Iya, oke. Boleh, Bang. KPR 9 bisa kamu baca? Buka di mana, Bang? Kalau ini ku buka nanti tertutup ini TikToknya. Enggak apa-apa, buka aja dulu. Enggak apa-apa. Tertutup sementara, enggak apa-apa. Buka aja dulu di KPR 9, silakan. Oke, Bang. Jangan kau cek di neraka, di Google aja dulu. Silakan. KPR 9 ya, Bang? Iya. Apa katanya di situ? Sigako Martinus. Leda tante.
Apa tulisannya, Mas? Tidak bisa dibaca. Sabar abangku, ini masih ngelek jaringan Telkomsel. Ya kau fitnah lagi Telkomsel padahal HP-mu terbuat dari kayu. RAM 8 ini bang. Apa? RAM 8 HP saya. RAM 8 kau terbuat dari singkong sama aja. PR 9 ayat ya. Dari pertama baca, satu data aja, data pertama aja. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi siapa sang pembinasa keji itu siapa? Saulus. Ini setelah dia mengancam membunuh murid-murid Yesus, duduk di mana dia? Sebagai apa? Tempat kudus atau bukan? Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah suara olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa pembinasa keji itu yang kelak duduk di tempat kudus bergelar rasul? Itu siapa? Oh, warna pink. Jadi pembinasa kejinya siapa? Oh, warna ungu. Saulus. Sudah selesai terjawab. Ada tapinya. Tapi gini bang, apalagi di toko-toko Alkitab ini semuanya orang berdosa bang. Kayak Daud, dia berzina. Kayak iya bang, toko-toko di Alkitab ini berdosa semua. Raja Sodom melakukan kesalahan, tapi itulah datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, manusia Adam yang kedua kalinya, untuk menghapus dosa-dosa itu semua bang. Oh mama, sang pembinasa keji ini siapa? Si Saulus. Ya udah selesai. Udah. Iya. Lalu si Saulusnya ini kan nggak ada konkretnya di dalam kekristenan. Kami kan tetap percaya sama Yesus bang, bukan si Saulusnya. Tapi kan Saulus yang mengajarkan tentang konsep kekristenan itu. Coba baca dalilnya Matius 24:15. Apa pekerjaan daripada sang pembinasa keji tadi setelah dia duduk sebagai rasul? Apa yang dilakukan? Apakah menentang Tuhan atau tidak? Baca dong. Sabar bang. Ini ngelek. Baca dong. Ngelek. Oh, namanya Michael Owen. Owen. Mirip sih, mirip. Dilihat dari Monas pakai pipet. Kau cari data kayak orang mau mati, kenapa? Kok kayak orang mau berantem? Gak bisa terbagi layarku. Aduh, gimana dong? Kau ini dipanggil apa? Eda atau Ito? Michael Factor. Wah, Michael Factor. Aku serius, kau dipanggil Eda atau Ito?
Owen lah. Enggak, biar akrab kita. Eda atau Ito. Atau itu sebutan untuk yang cewek lah, bang, ini ada-ada aja. Jadi saya ngomong ini bukan cewek. Loh, saya fighter, pejuang hidup yang sedang berjuang. Masa saya dibilang cewek? Serius ini, serius. Cewek apa cowok sih? Saya cowok, bang. Ada jenggot. Oh iya, sorry. Tadi kupikir cewek, serius. Matius berapa, bang? Lari-lari wah ke cewek cowok. Astaga, Matius 24 nomor 15. Tunggu, bang. Deh. Terus. Awak naik kok, abang naik kopling terus. Lavina tante. Ini cari data kok. Apabila katanya? kamu melihat pembinasa keji berdiri di Kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nabi Daniel menubuatkan Daniel 7 nomor 25 terkait dengan pembinasa keji ini. Apa ciri-ciri dan pekerjaan sang pembinasa keji? Yang pertama, dia mengucapkan perkataan yang menantang yang maha tinggi. Iya. Apakah Paulus menantang perkataan yang maha tinggi? Saulus, bang, Saulus. Ya, Saulus bin Paulus. Saulus lah, bang, bukan Paulus. Oh mama cantiknya tante. Ya sudah, Saulus. Apakah Saulus ini menantang perkataan yang maha tinggi? Menantang, ya. Nah, berarti terpenuhi kan? Satu unsur terpenuhi. Apakah lalu dikatakan situ? Lalu dia menganiaya orang-orang kudus. Apakah Paulus melakukan itu? Ya. Ya, melakukan. Dua unsur terpenuhi. Lalu dia berusaha mengubah hukum. Ya atau tidak? Iya, memang si Saulus ini. Lanjut. Orang di tokoh Alkitab Saulus dan Paulus ini, dia ini sebagai tokoh yang memang sangat berdosa pada zaman dia tidak mengakui Tuhan pada zaman itu. Jadi dia pembinasa keji. Iya, tetapi ada satu yang mengapa dia dikenal untuk umat Kristen karena dia pernah satu kali masanya dia mana ayatnya itu ya? Di mana? Cari dulu. Apa masalah apa? Dia ini penggerak. Dia kayak mana ya? Terakhirnya dia percaya sama Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh, ternyata Engkau ya Tuhan yang menolong aku. Selama ini aku telah berdosa sama-Mu. Gitu. Aduh, kau kayak pelenin dia. Apa pula? Tengok ayatnya. Di mana? Di mana? Filipi 1. Filipi 3. 1, Bang. Oh ya udah, baca. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Ya. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Aku selalu berdoa dengan sukacita.
Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi si Paulus ini dia bertobat dan mengajarkan pengikut-pengikut Yesus seperti ini loh. Nanti kita kayak bertaat aja kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, dia mengatakan untuk hari Kristus Yesus sampai datang gitu loh Bang. Nah, dulu di tempat kudus nggak setelahnya? Enggak, itu sebelumnya. Iya, setelahnya endingnya dia duduk di tempat kudus sebagai apa? Sebagai apa? Imam, Rabi, Nabi, Rasul. Nabi. Paulus Nabi. Rasul Paulus lah. Ya, Rasul. Berarti tergenapi kan? Sang pembinasa kejinya tergenapi kan? Tengok, di sini juga dia mengatakan si Paulus di dalam penjara. Dia sampai di penjara Bang, karena melakukan kejahatan pada saat itu dia. Iya, duduk di tempat kudus nggak dia? Iya, tapi kan nah, dia udah selesai. Butuh bantuan kita naikkan pendeta? Masa pendetanya pro ke Abang? Enggak, untuk bantu kamu. Enggak. Boleh. Boleh, coba naikkanlah pendeta. Oke. Kita naikkan pendetanya dulu. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk udah kabur dia. Pendetanya udah kabur. Udah pergi dia pendeta. Dengan tidak takut. Tuh, kan? Ah, nih pendetanya muncul tuh. Semangat malam. Pak Pendeta Leo. Malam Bang Suma. Buka kameranya. Malam Bang Suma. Ya, buka kamera Bang. Malam Bang Suma. Saya tadi dari tadi mau naik. Terkesan dengan masalah birahi-birahi yang ada di Quran. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan masalah itu. Birahi. Cepat kali respon si tante ini. Birahi. Orang ngomong birahi cepat kali respon dia. Belum selesai pendetanya ngomong langsung disambut. Birahi apa? Quran katanya di Quran nggak ada. Tapi saya baca di KS surat Al-Araf itu. Apa katanya? Bentar saya lihat ya Bang di situ. Al-Araf ayat berapa? Al-Araf ayat berapa? Ayo. Halo. Halo. Hai. Hai. Ke perpustakaan juga pendetanya ini. Ayo. Ayo. Ayat 80 sampai 81. Awis, mantap sekali abang ini, Pak. Apa katanya di ayat itu? Apakah kamu memuaskan syahwatmu pada laki-laki? Sungguh keji atau apa itu perbuatan? Maksudnya gini Bang. Gini Bang. Kenapa ayat itu? Bentar Bang. Kenapa ayat itu ada di Quran? Berarti kan kalau ada ayat itu di Quran, berarti ada umat Muslim yang melakukan hal itu. Itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara tentang umat kaum Nabi Islam. Lut itu Bang beragama apa Bang? Kaumnya orang kafir mereka, kafir terhadap Lot. Kafir, kufur mereka. Waluta. Berarti itu berbicara tentang kaumnya Nabi Lot. Bukan berbicara Islam, abang ini. Udah. Gini Bang, Nabi Lut itu kafir ya. Kalau kafir dia kenapa disebut Nabi Bang? Kenapa Nabi Lut yang kafir? Aduh. Maksudnya kaum ini kan abang ngomong tadi gini. Maaf Bang. Abang kan ngomong tadi gini. Itu kaumnya
Nabi Lut. Kaum itu, bahasa kaum itu berarti sekelompok dengan Nabi Lut, benar kan? Seperti itu kan? Logika bahasanya kan seperti itu. Orang-orang yang sesaman dengan Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Makanya jangan bilang kaumnya Nabi Lut. Abang yang salah ngomong itu berarti tadi. Ya, kaumnya Nabi Lut itu yang ingkar terhadap beliau, itulah yang disebut kemudian sebagai orang-orang kafir. Yang ingkar terhadap Nabi Lut itu kafir. Nah, orang kafir itu kan orang yang tidak beragama ya bang? Hah? Atau orang yang tidak percaya Tuhan? Orang yang menolak ajaran Tuhan yang datang melalui para nabi. Udah selesai ya. Sabar. Orang yang menolak ajaran Tuhan berarti orang yang nggak beragama kan bang? Buka kameranya dulu Pak Pendeta, silakan. Bukan, saya bukan pendeta. Saya sudah sering buka kamera kok. Ya udah, nggak apa-apa, buka aja, nggak masalah. Jadi gini, Anda membawa narasi Al-Quran surah Al-Araf ayat 80 yang berbicara tentang Nabi Lot, lantas Anda mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada membahas tentang pencabulan. Itu membahas tentang kaumnya Nabi Lot. Kalau ini kita selaraskan di dalam kitab Kejadian 19, kalau Anda baca dengan seksama data 30 berapa itu teman-teman? 31, 32, 34, 35. Di situ anak perempuan Nabi Lot bergiliran menyetubuhi Nabi Lut. Anak perempuan Nabi Lut membuat minuman untuk memberikan Nabi Lut supaya Nabi Lut mabuk, lalu anak perempuannya memperkaos bapaknya sendiri. Itu baru pencabulan. Iya bang, itu ada bang. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Bukannya tadi abang bilang itu agamanya orang Yahudi, Israel. Dengar. Kalau abang nggak percaya, gini bang, kalau abang nggak percaya kitab tentang itu ayat ada nggak di gereja? Dengar itu ada nggak di gereja? Kalau abang nggak percaya Taurat sama Sabur, kenapa abang harus mengikuti milah Ibrahim? Coba jelaskan ke saya. Memangnya Nabi Ibrahim itu yang membawa Taurat? Nah, Nabi Ibrahim itu tercatat loh di Taurat dan Sabur loh bang. Yang nggak ada hubungannya Taurat dengan milah Abraham. Kenapa nggak ada hubungannya? Kenapa abang harus membantah sejarah yang sudah pernah ada? Nabi Musa yang membawa Nabi Musa yang membawa Taurat, bukan Nabi Ibrahim. Iya. Kami diminta untuk mengikuti milah Abraham, bukan mengikuti milah Musa. Iya, maksudnya bang, saya ngerti. Tetapi kan Ibrahim itu tercatat di Taurat sama Sabur. Kami tidak diminta mengikuti milah Musa, tapi milah Ibrahim. Bukan, abang dengar dulu biar abang ngerti. Jadi gini, pemahaman saya seperti ini. Ketika agama Muslim mengikuti milah Ibrahim, sementara Ibrahim atau Abraham ini tercatat di Taurat atau Sabur. Yang diceritakan di dalam kitabnya orang. Bentar bang. Yang diceritakan di dalam kitab orang Yahudi yang abang sebut itu kafir. Dengar dulu. Dengar, baik saya jawab. Oke. Nabi Ibrahim itu memiliki dua anak yang akan membawa kemudian dua golongan. Yang pertama Bani Ishak, yang kedua Bani Ismail. Bani Ishak diberi Torah, Bani Ismail diberi Al-Quran. Bani kampret entah apa yang diberikan. Di mana tercatat itu bang? Ada dalilnya? Apanya yang tercatat? Kejadian bahwa 17. Ishak diberi Taurat, yang Ismail diberi Quran, tercatat di ayat mana itu bang? Atau ada nggak di Quran? Keturunan daripada. Ada nggak dalilnya, buktinya tercatat di Quran atau tercatat di Taurat? Al-Quran surah Al-Maidah jelas Bacakan, itu. Bacakan bang, saya kan nggak tahu Quran. Sopaten kali. Dengarkan saya, bukan bang. Dulu. Sebenarnya abang harus memberi kita. Abang harus memberi kita pemahaman supaya kita mengerti. Dengarkan saya dulu. Iya silakan. Anda menuduh kami ikut milah Ibrahim. Yes. Saya bukan menuduh bang. Itu kan yang sering saya dengar dan mungkin tercatat di komal-komal saya sering dengar. Apa salahnya? Saya nggak menuduh bang. Saya berbicara sesuai fakta yang ada. Apa fakta apa? Fakta apa? Yang selalu di komal-komal atau mungkin tercatat di Quran bahwa agama Muslim mengikuti milah Ibrahim. Faktanya memang kami ikut milah Ibrahim.
Memang ikut. Berarti kan saya terus kan apa nggak yang Anda menuduh. proses? Apa yang Anda permasalahkan? Umat Islam memang mengikuti milah. Saya nggak mempermasalahkan. Saya hanya mengkoreksi, membantah bahasa abang bahwa saya menuduh umat Muslim mengikuti milah Ibrahim. Saya bukan menuduh. Saya berbicara tentang Kami fakta yang saya mengikuti dengar. milah Ibrahim kami ikuti. Milah Ibrahim kami ikuti. Ajaran Hanif lurus menyembah hanya kepada satu esensi pencipta. Kami ikuti. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengajarkan sunat kulub. Kami ikuti. Yang ketiga, Nabi Ibrahim kurban binatang. Kami ikutin. Nah sekarang, benar. sabar dulu. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalian makan babi ikuti milah siapa? Kalian tidak bersunat mengikuti milah siapa? Saya bang bersunat bang, saya Katolik, Ortodok bersunat. Orang Kristen dalam hal ini, mereka mengikuti siapa sampai tidak bersunat? Enggak tahu, saya enggak tahu. Tetapi gini bang, masa kalau nggak kita tahu? mengkaji logika seperti itu. Bentar bang. Paulus. Makanya bang kasih pemahaman dulu. Sang pembinasa Kalau keji kita ini kan logika seperti itu. yang kita bahas. Bentar bang. Coba abang dengar aku sebentar aja. Kalau saya mau ikut logika abang berpikir ya, itu fatal namanya. Kenapa fatal? Saya punya alasan. Nah sekarang saya punya bantahan seperti ini. Orang Muslim, orang Kristen percaya ada surga dan neraka. Fakta sosialnya percaya, berarti hal yang ada. Sementara belum pernah ada bukti yang valid di mana neraka, di mana surga. Bukannya itu semuanya menyatakan imani saja. Hal yang tidak ada. Sekarang siapa yang bisa membuktikan yang valid? Baik. Buktinya di mana neraka, di mana surga? Saya bicara neraka dan surga, jangan melebar. Baik. Kasih saya penjelasan. Oke. Apakah Anda percaya besok itu hari Selasa? Ya, karena ada di kalender. Mati ya. Saya ulang lagi. Apakah Anda percaya besok hari Selasa? Iya, karena tercatat di kalender. Kenapa Anda percaya sementara belum ada orang yang pergi? Belum ada orang yang pergi ke hari Selasa besok, belum ada. Gimana nalarnya? Gimana logika abang? Sevalasi itu hari Selasa yang tercatat besok. Dan memang benar besok. Ada karena diakui semua. Dari mana Anda mengatakan ada? Hari Selasa. Hari Selasa itu bang sebutan neraka dan surga itu tempat fisik. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari Selasa itu ada besok? Sementara Anda belum ke sana. Oke, saya jawab ya. Ya. Oke. Abang dengar baik-baik. Hari Selasa itu adalah sebutan, sementara surga dan neraka adalah tempat fisik. Coba bedakan secara logika. Selasa itu kita diskusi secara ilmiah, Bang. Secara logika. Anda tidak mau mendengar orang soalnya. Bukan. Soalnya pertanyaan abang masuk di kamar mandi. Anda masuk ke kamar mandi, Anda ngomong sendiri di situ kalau Anda mau puas. Di sini kita berbicara sangga menyangga. Ternyata sekelas abang cuma sampai di sini. Aku tanya dulu, apakah Selasa itu nyata? Saya kan udah jawab, nyata karena tercatat. Makanya saya balik nanya logika. Mana bukti nyatanya? Apakah surga dan neraka itu nyata? Bukti nyatanya mana? Ya. Selasa itu. Surga tercatat bang, dan sudah disepakati bahwa besoknya ini hari Selasa. Itu bukti nyata. Bukti nyata Selasa itu kapan? Mana? Ya. Mana bukti nyatanya? Oke, dengar ya baik-baik ya bang. Bukti nyata nggak hari Selasa sekarang ini? Nyata tidak hari Selasa hari ini. Dengar pertanyaan saya. Dengar pertanyaan dulu, saya. Bang. Abang seorang yang turunkan. Anda tidak mau mendengarkan saya turunkan. Nyata nggak hari Selasa bang. itu hari ini? Takut bang. Abang takut ya mau diskusi secara ilmiah. Nyata tidak Selasa itu hari ini. Nyata 30 menit. Coba Michael, Suma takut nggak? Nyata tidak hari Selasa. Oke. Saya jawab, abang diam ya. Dengar pertanyaan saya. Iya, saya dari tadi abang bertanya itu. Saya jawab, abang diam. Apa pertanyaan saya? Apakah nyata hari Selasa itu? Iya. Sekarang tunjukkan kenyataannya mana hari Selasa mana. Tunjukkan. Saya jawab ya. Abang dengar dulu, jangan dulu potong ya. Jangan dipotong. Silakan. Oke. Silakan. Hari Selasa itu nyata karena tercatat di sebuah kalender. Mana? Dengar dulu. Mana Selasa itu? Jangan mengatakan nyata. Mana buktikan. Saya mau lihat. Bang, logika saya abang mau lihat Selasa itu. Terlalu bodoh.
Surga dan Saya neraka mau itu lihat. tempat. Saya Selasa mau itu, lihat hari Selasa itu yang mana? tercatat. Yang tercatat Hari di Selasa lembaran itu dan hari mempunyai Selasa wadah, mana? wadahnya namanya Hari kalender, Selasa. Bang. Hari Selasa itu juga tempat. Makanya dengar ya Hari dulu, Bang. Selasa juga itu tempat. Bang, jangan terlalu takut, Hey. Bang. Dengar dulu, dengar. Hari Selasa itu bertempat di bumi. Saya mau lihat Selasa itu sekarang mana, coba buktikan. Buktikan Oke. Selasa itu Abang sekarang. jangan potong penjelasan saya ya. Ini saya Buktikan jelasin ke Abang nyatanya secara ilmiah. Selasa itu sekarang. Iya. Buktikan, Makanya jangan potong saya jawab. buktikan nyatanya Selasa itu sekarang di bumi ini mana? Oke, saya jawab ya, Bang. Iya. Hari Selasa itu ada. Kenapa ada? Nyatanya jangan mana potong. sekarang? Mana? Makanya dengar dulu saya bilang kenapa Saya ada? butuh Jangan nyata potong. hari kebiasaan Selasa. Abang kalau udah tersudut nggak mampu jawab potong begitu. Anda yang tersudut, saya Ini, minta bukti ternyata nyata abang hari dibanggakan Selasa di oleh bumi itu kaum-kaum mana? abang. Ternyata abang sesempit ini pola Dengar. berpikirnya. Orang-orang yang nonton di bawah. Saya minta Kalau kalian bilang abang nyatanya cuma ini Selasa adalah itu panutan, mana? buat saya enggak. Dengar, saya butuh bukti nyatanya hari Selasa Iya, saat makanya sekarang ini saya mana? jelaskan ya, Bang. Saya jelaskan secara ilmiah, pakai akal sehat, pakai ini, Bang, pakai ini, bukan pakai pantat, pakai ini ya, dengar ya. Hari Selasa itu ada, tercatat wadahnya adalah sebuah kalender. Jangan Anda Surga dan mengatakan neraka. ada mana nyatanya. Saya minta Bicara surga dan nyatanya neraka mana adalah hari tempat. Selasa. Saya minta nyatanya hari Selasa. Bang, Masa nyata Bang, ada gini, di Bang. kalender. Bang, turunin saya aja, Bang. Ternyata Nyata kamu ada di segoblok ini, kalender. Suma. Saya ternyata minta kamu nyatanya segoblok hari ini. Selasa mana hari turunkan ini. saya aja, Bu, Suma. Turunkan saya aja, karena kamu bodoh. Kamu goblok. Saya ingin permalukan Anda dulu baru Coba turun. kamu goblok. Kamu Anda yang malu mengatakan sendiri. hari Selasa itu ada. Mana Suma. buktikan? Mana buktikan Suma. hari Selasa itu ada mana? Suma yang bodoh punya logika Buktikan falasi. hari Selasa itu ada makanya kamu nggak pinter-pinter. Selasa Karena itu cara mana kamu ya? berpikir itu falasi banget. Selasa itu mana Cara ya? kamu Mana Selasa itu mana? Anak SD aja. Selasa itu. Anak SD aja pasti ngerti kalau saya jelasin. Kok kamu udah Ya, orang mana, Manado bilang udah saya kan sogo bertanya. biru. Saya Orang kan Sulawesi bertanya. bilang ngana ini sosogo biru kom bodoh. Saya kan bertanya mana Selasa itu mana? Tunjukkan ke saya. Saya jelaskan secara ilmiah, kamu mau dengar nggak? Apa yang ilmiah? Apa yang ilmiah yang kau jelaskan? Makanya logika kamu menglogikakan sebuah agama itu adalah pola pikir yang sesat. Anda mengatakan Selasa itu ada. Saya minta buktikan mana? Ada, karena wadahnya Mana? ada, tempatnya Mana ada. buktikan? Selasa itu Buktikan. ada karena wadahnya ada, tempatnya ada. Mana buktikan? Ya, Mana tempatnya buktikan Selasa itu kalender. ada? Maka kalender. setelah hari Senin disebut hari Selasa. Tetapi surga dan neraka itu merujuk pada sebuah tempat. Sementara semua agama tidak pernah menunjukkan di mana surga, di mana neraka. Mana Selasa Ya, itu bodoh. buktikan Cuma sama aku. bodoh. Goblok, Selasa itu goblok, mana goblok, buktikan? sok pinter, Suma. Kamu Mana kalau buktikan debat Selasa sama itu saya, ada? mencret lu. Turunkan aja Saya minta. Saya nggak cocok minta sama Selasa kamu. itu buktikan. Kamu bodoh, ya. Selasa itu Orang-orang buktikan yang berada mana? di bawah ini yang mengikuti Suma itu sama-sama bodoh. Selasa kayak Suma. itu mana? Bodoh Buktikan dan kalau goblok. ada Selasa Ya. itu. Ternyata kalian Anda bilang tidak oten bisa. bodoh. Kalau Ternyata Anda, kalian kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan bahwa Selasa itu ada, buktikan. Anda mengatakan ada di kalender. Sama dulu. Sama. Sabar. Kalau Anda mengatakan Percaya. oke. Botolmu itu, bodohmu itu. Kalau Anda mengatakan Selasa itu ada, Dan buktikan. bodoh gitu loh. Masa mengatakan ada di kalender? Ya sama dong. Kalau saya mengatakan ada di Al-Quran. Kalau Surga kita ada di merujuk Bible. pada Neraka ada dan ada di tidak Bible. ada. Surga ada di Dengar Bible dulu, juga. dengar dulu. Neraka juga ada di Bible. Kalau gitu. Surga ada di Bible tertulis. Ayo. Tercatat di Bible ada surga. Kalau begitu. Ayo. Ini aneh. Ada ya. nggak? Ada Mempercayai nggak di surga hal tertulis? Nah, berarti saya juga bisa Makanya kamu buktikan surga dengar. itu ada. Saya tidak merujuk satu agama. Saya merujuk pada sebuah Udah dibawa. Kau colok pantatmu sendiri, habis itu jilat tanganmu. Saya terangkan ya. Apakah Selasa itu ada? Ada. Bisa kita rasakan sekarang? Enggak.
tapi waktu, detik, menit, jam membawa kita ke situ. Selasa itu tidak nyata untuk saat ini, tetapi kita digiring ke suatu keadaan Selasa itu akan ada, yaitu besok. Kita nggak ada nyatakan sekarang memang, tapi besok ada Selasa itu. Ada nggak orang yang mengatakan tidak ada Selasa besok? Nggak mungkin. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu menahan waktu untuk bergerak menuju ke Selasa. Pasti merujuk ke situ. Begitu juga surga. Tidak nampak hari ini tapi ada. Kita masih bergulir menuju ke sana. Idiot. Kau memang idiot. Memang kau idiot. Oh, maksudnya yang tadi. Kenapa saya katakan idiot? Kutanya, buktikan Selasa itu ada. Ada di kalender. Iya sama. Mana surga itu? Ada tertulis di Bible. Tertulis juga, tercatat juga di Al-Quran. Berarti ada. Kalau cuma ada di kalender, matamu. Makanya kau itu kalau berpikir itu kau perbaiki pola pikirmu. Jangan kemudian kau merasa pintar, sementara hal-hal sepele kayak gini kau nggak ngerti. Paham sudah? Paham? Paham enggak? Nah, ya udah, lanjut. Iya, kita bahas firman aja lagi, Bang. Udah, tunggu dulu pendetamu lagi, kita naikkan yang lain. Kita cari pendeta yang pintar. Oke? Dia nggak percaya surga, Bang. Udah tahu aku kenanya. Itu dia, itu longornya dia. Dia percaya besok itu Selasa. Dia belum lihat tapi dia sudah percaya, alasannya karena tertulis di kalender. Kan idiot. Idiot enggak pendetamu tadi? Pendetamu tadi. Dia kasar kali ngomongin orang tolol. Nggak boleh sih menghakimi kayak gitu. Oh, tapi kau menang lagi malam ini. Bertimbul pendeta tadi kan disebut-sebut. Masa dia kata-katanya ada mengatakan abang tol, bukan membela abang atau muka dua bagaimanapun di depan orangnya. Iya tahu. Mempelajari cara bahasa itu kayak itu pendeta. Iya katanya sih ya. Masa di depan khalayak rame dia nanti ngomong tolol gitu. Ya itulah dia. Halo, selamat malam. Halo Bang Bagus. Kumaha damang. Halo. Buka kamera, dia sibuk buka kamera, disapa diam-diam. Halo, selamat malam. Sibuk buka kamera, disapa diam-diam. Lebih mengedepankan mau pamer wajah daripada nyambut salam. Halo, selamat malam. Halo. Menurutmu tadi pendeta tadi itu pintar nggak? Kalau cara bicaranya aja kita bisa menilai loh Bang. Kalau orang sembrono itu ngomong udah kayak orang pasaran ngomongnya Bang. Pintar nggak tadi orang itu? Kayak dia bilangin orang kayak kau tuh longor, kau tuh bodoh, kau tuh tolol, kau tuh disebutkan apa? Coba dia menjelaskan Selasa itu nyata aja, dia bilangnya kalender, kayak mana pula kalender? Selasa itu kayak Iya, pintar ternyata ini teman saya Desi Ratnangsari. Aduh. Pintar ternyata. Jadi menurut saudara tadi itu pintar pendetanya tadi itu. Aku nggak bisa juga mengatakan tidak pintar, cuma dia kurang belajar. Seperti itulah mungkin kata-kata yang sopan. Manis sekali kata-katanya. Luar biasa manisnya senyumnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Bang. Naik ke sini mau ngapain, Abang?
Ini rata-rata orang bisulan pantatnya, ini salah tempat dia naik sini. Kena bisul. Masih sering ke gereja sampean? Saya masih mengimani bang. Oh, masih sering ke gereja. Karena iya, nggak penting sama aku agama bang. Kalau yang penting selagi orangnya personalnya itu melakukan yang baik. Hah? Nah, siapa ini? Halo? Siapa nih? Assalamualaikum Bang Zuma. Ya. Dari mana bang? Tuh dari Jawa Timur. Agama. Aku nggak ada urusan abang dari mana. Agama. Oh, agama Islam. Agama Islam cuman Alhamdulillah. Gak ada urusan saya. Anda dari mana? Emang Anda saya undang kan enggak? Perkenalkan pula aku dari Jawa Timur. Yang nanya asal daerahmu siapa? Emang enak. Halo, semangat malam. Halo Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Halo. Halo Bang Juma, Islam Bang Juma. Oke, ada yang disampaikan? Islam sibuk. Sibuk dia mau kayak Sari. Mau tampil juga pakai bunga-bunga. Halo, selamat malam. Ini Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi. Halo, Sang Prabu. Halo, Sang Prabu. Sang Prabu. Teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Saudara muslim dimohon dengan hormat batalkan dulu permintaannya. Ini rata-rata muslim nih yang minta nih. Oh kodong. Jadi masih sering ke gereja? Abang nanya terus ke gereja lah bang hari Minggu. Mau ikut abang? Ayolah. Nenekmu. Oh, udah ngapain ke situ? Udah gajah. Enggak, yang kutanya masih sering kok kayak mau ngajak aja. Iya juga ya. Iya juga, benar juga kan. Betul. Ngapain nanya-nanya? Memang mau ikut ke sana kan gitu. Saudaraku yang muslim, tahan di bawah. Tahan, please. Jangan naik. Kalau mau ke Ali naik, mending keluar, buka pintu, keluar cari pohon, naik ke atas pohon, di atas. Kalau pingin kali naik ke atas pohon, jangan ke sini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, abang. Halo. Kalau muslim janganlah main turunin bang. Kalau naik mungkin ada yang ditanyakan, tanya dulu lah bang. Baik. Oke. Sip. Maaf kalau gitu. Maaf ya, kita naikkan. Halo, selamat malam. Malam bang. Katolik, Protestan, Islam. Protestan bang, Protestan. Bisa buka kamera, abang? Belum bisa ya. Belum bisa. Di sini harus buka kamera, abangku. Gimana? Kirim aja bang, cuma kirim. Bisa bang, buat kamera. Nggak bisa. Biar dikirim satu kontainer pun nggak bisa. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Islam ya?
Salam dari Aceh, Bang. Aceh, iya gimana Bang? Ada yang ingin disampaikan kata kawan kita, jangan langsung diturunkan. Oke, ada yang ingin disampaikan? Oke, semangat terus Bang Zuma. Kita dari Aceh mendukung Bang Zuma nih. Oke, sip, makasih. Ada lagi? Kita harus mengikuti kata netizen, jangan langsung diturunkan. Kalau ada Islam, jangan langsung diturunkan. Ya, jadi teman-teman, saya ingatkan yang Islam jangan naik, ya. Yang Islam jangan naik. Saya perhatikan yang nonis naik ke sini terus emosi, Wak. Yang makan babi yang sebelumnya. Bisa jadi. Halo, selamat malam. Halo. Coba kamu yang siapa? Mana tahu dia nyahut. Halo, Ahmad. Kok lembut kali kok. Kayak habis makan belut. Lembut kali kok. Ada berlarian kan? Gimana dong? Ini dewa matahari kurasa ini. Ayo. Dewa matahari. Halo saudara Dewana, semangat malam. Dencok dia Bang. Oh ya? Halo, selamat malam. Halo. Woi Dewana. Dari foto bule, buka nanti apa ini? Bang. Waalaikumsalam. Iya. Halo, dari mana ini teman-teman ini? Muslim kah? Halo, assalamualaikum Bang. Kami dari Lampung Bang. Masya Allah. Di mana di Lampung? Lampung Barat, Bang. Lampung Barat. Dekat dengan Samarinda enggak? Kedua ini penggemar berat Bang Zuma. Masya Allah. Luar biasa. Kita rampas bareng-bareng Bang. Antek-antek Kristen itu turun kan Bang? Jangan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Enggak Bang, semangat aja untuk Abang. Oke, makasih Bang ya. Siap. Terus Bang. Ya, makasih. Iya Bang ya. Gimana? Enggak, kita nggak boleh nurunin. Tadi diusulkan sama teman-teman di bawah. Disapa dulu katanya, mana tahu ada yang disampaikan. Kayak gitu tadi lah. Halo, selamat malam. Pari. Agak karib pari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Abang? Salam semangat buat Bang Zuma. Ya. Dulu belajar. Makasih. Makasih Abang Cirebon. Izin diturunkan ya? Ya. Oke, makasih. Kayak gitulah teman-temannya yang usulkan tadi, disapa, ditanya dulu mana tahu ada yang penting. Oke, saya ikut biar Anda puas. Halo, selamat malam. Halo Bapak, selamat malam Bapak Pace. Udah hilang. Dia. Indah, kita ikuti kata netizen di bawah, kita sapa, mana tahu jangan langsung diturunkan katanya. Dia belum rasakan di atas ini. Halo, selamat malam. Malam Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Alhamdulillah ini bisa langsung Alhamdulillah saya. Siap. Tiap hari Bang Zuma dengar Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Tiap hari. Siap. Ya ini Bang, mau usul boleh Bang ya? Boleh. Kalau hotel yang udah agak-agak susah itu mending diturunin aja Bang, kan kelihatan itu. Kadang-kadang boring juga kalau denger yang otot-otot nggak jelas itu Bang. Baik. Jangan diturunkan, nanti netizen marah nanti Bang Akang. Biarkan aja dulu. Biarkan mereka masuk ke sini kan mau sapa-sapa. Jadi nggak usah debat-debat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, mau usul juga bang, yang Ya, usul. muslim yang nggak jelas itu suruh turunin aja bang, kan udah tahu muslim nggak boleh naik, kok masih naik gitu. Tapi ada yang nggak enak, katanya jangan langsung diturunkan. Gimana dong? Yang mana yang harus saya ikuti nih? Aduh, pusing juga saya sama netizen ini. Ada yang bilang turunkan, ada yang bilang jangan langsung diturunkan. Ada satu huruf kata fulus aja diprotes. Gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya dari Islam. Ada saya mau ditanyain lah. Iya, silakan. Saya kerja di di agama lain lah. Iya, kerja. Haram apa gimana, Bang? Kerja apa dulu? Jual narkobeng atau di gereja lah? Kerja di gereja, ngapain kerja di gereja? Kerja apa? Itu ditanyain tuh sama pemilik gereja. Hah? Kerja apa? Jualan kah? Enggak, saya musik. Enggak, bersih-bersih lah. Cleaning service. Halal lah kamu bagaimana? Selagi tidak mencuri dan tidak berkorupsi. Sekali dijawab. Saya ini ikut ikut ibadah. Kalau ikut ibadah jangan. Kalau kerja karena vendor, ada vendor yang menang tender, kemudian Anda ditempatkan di situ, ya nggak apa-apa. Selama Anda hanya kerja bersih-bersih, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan Anda ikut ibadah, jangan ikut gitu, jangan curi orang punya duit di sana. Ya nggak apa-apa. Setahu saya sih gitu. Tapi kalau ada tempat lain yang lebih bagus, ya cari tempat yang lebih bagus gitu. Ya teman-teman yang ini, yang muslim, tahan dulu karena saya akan melayani Anda malam ini. Kalau Anda naik, saya tidak langsung turunkan. Dan itu tidak akan terjadi diskusi. Jadi kalau mau diskusi itu terjadi, jangan tahan naik karena tidak diturunkan. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Silakan. Semangat buat Bang Zuma. Iya, semangat. Semangat. Untuk Owen saya respect, pengetahuannya melebihi pendeta yang tadi itu. Iya. Ya, caranya kita sapa-sapa aja ini sampai subuh ini karena Islam yang naik. Gak apa-apa, kita puaskan netizen. Kan itu yang dimaukan. Udah. Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya ada kawanku naik dulu kalian satu lama. Orang Islam tidak mau dikalah dong. Pasti orang Islam juga lebih mau naik dong. Masa orang Islam kalah? Ini nyanyi lagu Indonesia Raya tanpa suara atau gimana? Oh iya iya. Iya bang, betul. Iya, sip. Iya, betul. Memang Owen ini memang agak lain-lain memang dia. Siap. Kok ngaku kan? Bapak itu aja nggak kedengaran ngomong apa? Kedengaran kok di sini. Dia lagi marahin kamu. Dia marahin kamu. Nah, tuh. Dua hormat sama bapak. Ya. IPM Suaranya nggak kedengaran bang. Ngomong apa kami nggak tahu. Abang ngomong apa? Mau diturunin nanti ada yang marah di bawah. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran suaranya.
Naik dulu kawan. Gimana yang tadi yang ngusulin jangan langsung turunkan, gimana udah puas, udah lihat kalau diikutin maunya kayak gini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, udah puas, puas kan? Udah puas, sutak. Jangan langsung diturunin. Mana tahu ada yang mau disampaikan. Koplak. Udah aku bilang kalau Islam mau bertanya sesuatu ke DM, jangan naik ke sini. Kalau dibiarkan disapa-sapa, oh ya, yang lain juga pada mau naik, kale. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Assalamualaikum. Alhamdulillah, lanjutkan, tetap semangat. Assalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Nah, tengoklah kalau 100 yang kayak gitu nggak ada diskusi. Naik, terima kasih langsung, terima kasih, tetap semangat, berjuang. Assalamualaikum. Ya udah, lakukan aja terus sampai besok subuh nggak selesai ini. Aku kan sudah minta dengan hormat, please saudara-saudaraku muslim, tahan jangan naik. Ya naik itu non muslim. Salahku apa kalau langsung kuturunkan? Karena udah aku bilang. Halo, selamat malam Bang Chandra. Selamat malam Bang. Malam. Katolik Protestan. Oh, saya mualaf Bang. Alhamdulillah. Apa yang ingin disampaikan? Saya mualaf karena saya menyadarkan diri dengan cara ajaran Kristen itu tidak betul. Ke rumah kita buka sandal, buka sepatu. Gimana? Kita itu kan rumah Tuhan, rumah ibadah. Mana yang lebih suci rumah Tuhan daripada rumah kita sendiri? Dari situ saya sadar diri, oh ini nggak betul. Saya keluar, saya masuk Islam. Iya. Nah itu aja Bang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bang jalannya betul ya, berarti. Saya nanya dulu sama abang itu, mana yang lebih suci? Rumah Tuhan atau rumah kita sendiri? Rumah Tuhan lah Bang. Nah kalau rumah Tuhan, abang ke gereja pakai sepatu, pakai jas. Oh, Bang, aku kasih tahu sama abang ya, untuk di gereja di dunia ini, belahan mana, Amerika, Argentina, Meksiko, Spanyol, semuanya yang ada di bumi ini akan musnah. Rumah Tuhan sesungguhnya ada di surga Bang. Abang nggak percaya? Saya tahu Bang. Agama Islam itu suci, bersih Bang. Kita masuk ke dalam masjid itu kita harus wudhu, kita harus suci. Tapi tidak berlaku untuk di dunia yang fana ini Bang. Tidak berlaku itu semua. Mau pakai jidat kita pun jalan di keramik itu Bang. Dari akal sehat aja kita berpikir Bang, mana ajaran itu yang benar. Dari situ ya udah, kalau itu ya Jawa salam ya, makanya aku bilang hati-hati. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan, Islam. Mangkasar Kak Bang Zuma. Oh, siap. Cuman gini, maaf saya naik. Lebih baik Bang Zuma diskusi aja sama si Owen aja, enggak usah lah naikkan yang lain Bang. Biar kami ini menontonnya juga merasa merasa termotivasi lah dengan pembahasan Bang Zuma dengan Owen. Nggak usah naikkan yang lain Bang, soalnya kalau naikkan yang lain tidak akan habis Bang. Oke. Biar Owen ini, siapa tahu Owen masih banyak yang mau ditanyakan Bang, mudah-mudahan syahadat Owen Bang. Oke. Oke Bang, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Owen sudah menjawab, pembina sekeji itu Saulus. Mau apa lagi? Iya kan Owen ya? Iya kan? Bang. Si Saulus dia itu orang berdosa pada saat itu, tetapi dia memiliki pertobatan lagi. Setelah bertobat dia bergelar apa? Orang biasa, rasul. Bukannya juga. Rasul. Dia jadi rasul.
mau rasul mau nabi pun itu bang di zaman Yesus nggak ada artinya semuanya, karena Abraham sendiri yang dipercaya pada zaman itu orang pertama kali ataupun orang paling tua, Nabi Abraham. Siap. Itu nggak berlaku juga, nggak ngaruh juga sama Yesus. Cuma Yesus yang dihormati, yang disanjung tinggi di situ bang. Nggak perlu titel-titel sama zaman Tuhan Yesus itu bang. Gitu ya. Mau dibilang nabi, mau dibilang apa, selagi dia bukan Tuhan, sudah nggak usah disembah gitu loh. Ya. Tapi yang mengajarkan meninggalkan hukum-hukum Tuhan itu kan Paulus. Makanya dia disebut pembinasa keji, karena kenapa? Dia membinasakan manusia setelahnya itu dengan cara mengajarkan agamanya, ajarannya gitu. Jadi orang yang mengikuti ajaran sang pembinasa keji ini akan binasa. Betul nggak? Iya, makanya dia dipenjara kan bang. Iya. Maksudku orang yang mengikuti ajaran sang pembinasa ini akan binasa kan? Iya. Siapa yang mengikuti si Paulus bang? Itu buktinya sekarang makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus. Itu ikut Paulus itu. Enggak loh bang, abang enggak percaya kali. Tuhan Yesus sudah nengok kita dari bawah ini bang, udah jaga-jaganya. Aku udah takut kan. Bingung bang, sumpah. Kenapa bisa? Yesus ngintip itu maksudnya? Iya. Iya kan dari lihat ke bawah bang, memperhatikan. Oh gitu. Iyalah, ada kok ayatnya. Sampai Tuhan melihat aku dari surga ketika aku. Kenapa? Jaringan saya gangguan ya. Halo, saudara Evan Jeviro Junero, selamat malam. Halo. Nah, terus gimana ceritanya kalau misalnya Paulus mengajarkan kita sesuatu yang justru membinasakan kita, masa kita harus ikutin? Nah, kembali lagi, siapa yang kita ikuti? Kan Yesus bang. Nah, kalau Yesus diikuti, rumah ibadahnya bukan gereja berarti. Rumah ibadah kita sinagoge. Tempat ibadahnya Yesus kan sinagoge. Suci bang. Hah? Suci Allah. Apa tuh? Suci Allah. Kenapa? Di mana? Ibadah Tuhan Yesus. Iya, makanya bukan di gereja kan? Halo saudara Krebs, kita sapa. Iya, gereja itu bukan sebagai tempat. Oke. Halo. Bang dolar. Bagi dolarnya 1 biji ya bang. Halo. Diam. Moderator masih monitor nggak di bawah ini ya? Halo moderator, monitor, pilih yang ini dong, yang non muslim dong. Banyak yang minta permintaan soalnya. Halo, semangat malam. Halo. Malam bang. Katolik Protestan. Kapan ini peresmiannya dilantiknya seska baru bang Zuma? Apa? Itu ada pelantikan seska baru bang Zuma. Seska. Maksudnya? Itu yang di atas yang pakai bunga-bunga itu seska bang Zuma yang baru. Waduh. Ngomong apa? Ini Mayor Teddy aku katanya. Entahlah. Gak ngerti pun aku.
Jadi saudara merasakan bahwa Paulus itu bukan pendosa gitu? Dia pendosa bang. Bahkan lebih banyak pendosa-pendosa tokoh-tokoh Alkitab. Dan semua itu kami cuma mengimani bahwasannya mereka memang betul hidup pada zaman Yesus. Dan tetapi tidak harus kami ikuti lah ajarannya. Tetap ajaran Tuhan Yesus. Kalau ngikutin Yesus, ibadahnya bukan di gereja, ibadahnya itu di sinagoge. Kalau ikutin Yesus, kalau ikutin Yesus, ibadahnya hari Sabtu, bukan ibadahnya hari Minggu. Gitu. Hari Sabtu kerja Minggu. Nah, itu kan, itu bukti. Kalian malah ibadah Minggu. Hari Sabtu orang Yahudi ibadah. Itulah bukti bahwa saudara Kristen itu pengikut Paulus. Karena Paulus mengatakan di Kolose 2 nomor 16, jangan lagi mau diatur tentang hari-hari raya. Paulus mengajarkan itu. Makanya bikin aturan sendiri aja, jangan mau diatur. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Islam. Salam dari Manado. Baik abangku, thank you. Masya Allah, luar biasa Manado. Keren. Jadi kalau anda ibadah Minggu, itu bukan ikuti Yesus lagi, itu ikuti Paulus. Karena Paulus lah yang mengajarkan untuk meninggalkan hari raya. Hari raya, hari yang dikuduskan itu adalah hari Sabtu. Paulus mengatakan jangan lagi mau diatur. Makanya Kristen ibadah hari Sabtu, hari Minggu. Berarti dia membatalkan kekudusan hari Sabat, Paulus itu. Begitu. Sabat hari Sabtu, Bang. Ya iya dong. Bahasa Yunani aja Sabat itu Sabtu. Ibrani Sabat Sabtu. Masa Sabat lari ke Minggu? Halo saudara, semangat malam. Eksklusif. Halo. Jadi gitu, jelas yang dilakoni hari ini Kristen adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Itu pasti tuh. Kedua, Yesus tidak membatalkan Torah. Yesus tidak mengajarkan makan babi. Sedangkan Kristen, Paulus mengajarkan makan babi. Ya, itulah bukti bahwa Paulus setelah bertobat justru duduk di tempat kudus, tapi dia adalah pembinasa keji. Begitu. Dosa si Paulus lah itu bang, jangan sama si Owen juga. Kan aku ada. Iya, tapi juga. Kan jadi pengikut Paulus berarti anda binasa kalau jadi pengikutnya. Karena Yesus mengatakan pembinasa keji, sudah pembinasa keji lagi. Nah pengikutnya berarti dia dibinasakan oleh kekejian yang dianut oleh sang pembinasa keji itu. Begitu, Bung. Iya, tapi kan Bung, di situ dia ada masa waktu pertobatannya, kita hargailah. Nah, justru karena dia bertobat itulah maka dia duduk di tempat kudus itu sebagai pembinasa keji. Begitu. Halo, selamat malam Bang Kumis. Assalamualaikum Bang Juma. Bang, waalaikumsalam. Kalau boleh Muslim minta naik langsung diblokir Bang. Kami di sini mau dengar debat. Oke. Halo Bang Dato. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Apa kabarnya malam nih? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sebagai pendengar dan mengamati. Jadi Bang Juma kalau yang memang kurang memahami nggak dapat diperjelas. Jadi saya hanya mendengar dan mengamati aja Bang Juma. Oke Bang, oke, makasih. Boleh kan Bang Juma? Boleh Bang, boleh, makasih. Halo saudara Adil tidak? Assalamualaikum, saya Bang. Maaf untuk saudara Owen. Begini, saya tanggapin pembicaraan Bang Owen tadi itu di saat taubatnya Paulus.
taubatnya Paulus itu banyak kejanggalan. Kenapa saya lari ke Islam? Tidak bertemu dengan perintah-perintah Yesus. Tidak bertemu, kejanggalannya banyak. Anda mualaf, Bang? Siap, abangku. Kapan mualafnya? Udah setahun lebih. Sebelum saya nonton Pak Bang Juma ya, saya kenal Bang Juma ada setahunan lah. Oh iya. Saya perhatikan juga setiap debat. Aku minta diturunin. Mohon maaf, Okay, banyak kejanggalannya. Jadi dari perintah-perintah, apa yang diperintahkan oleh Yesus itu kejanggalan kepada Paulus. Itu kan seorang rasul, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dilakukannya. Itu yang dilakukannya, tidak pernah kejanggalan. Itu coba dipahami Bang Owen, atas perintah Yesus dengan Paulus Rasul, itu kajiannya di situ aja. Kajian Yesus dengan Paulus pasti ada kejanggalan, banyak kejanggalannya di situ. Yesus tidak suruh makan babi. Yesus sunat. Kristen ada sebagian yang sunat dan tidak ada yang sunat. Jadi dalam arti nggak ada kekompakan dalam keimanan. Kejanggalannya udah fatal. Oke dah Bang Jumaya, segitu aja. Terima kasih, alhamdulillah. Siap, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Heri Lubis. Halo, assalamualaikum. Katolik Protestan. Saya mualaf. Ya, ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya dari tadi nih ngeliatin Bang Zuma nih. Ya kalau bisa yang Muslim tuh jangan naik. Kalau mau pansos bikin sendiri lab ya. Kalau mau pansos. Kalau punya otak, omongan aku nih udah keras banget. Kalau punya otak, tolong ya jangan naik ya. Kalau kamu pengen pansos itu bikin sendiri itu lab. Gak ada urusan bener Islam ini. Saya ini mualaf, mau pengen belajar, mau nonton, mau denger. Makasih Bang, makasih. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Ada urusan bener padahal. Kalau pengen hebat, pengen mantap, kamu buka sendiri itu lab. Bikin itu sendiri lab kalau pengen bisa. Kalau pengen hebat. Orang kok dibilang ditepengin tetap aja mau naik. Udah gitu aja Bang. Saya mau belajar Bang. Makasih Bang, makasih. Dengar tuh. Turunin aja Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak sandong ada ya. Halo. Oke, saudara, lanjut lagi. Apalagi yang ingin disampaikan? Silakan. Jaringan saya. Gimana Paulus? Kita nggak usah berpaut sama kesalahan orang Bang. Kan udah aku bilang toh Alkitab itu banyak yang melakukan kesalahan. Masalahnya kalau jadi pengikut Paulus jadi dibinasakan sama dia. Apa sih ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ini jaringan saya kenapa jadi error semua orang ya? Semuanya jadi error dibuatnya. Tunggu. Blank semua ini, blank teman-teman. Tunggu. Blank semua, tunggu ya. Tes. Kan? Halo, tes.
Moderator, dari tadi aku minta sebenarnya Win itu diturunkan. Pening aku kalau nggak ada perlawanan dari Oten itu sikat aja turunin. Udah diakui tadi Paulus itu adalah pembinasa keji, udah selesai, turunkan aja langsung. Moderator juga biarin aja, nggak bete apa lihat aku kayak gitu. Ditambah lagi yang naik yang Islam, tambah pening aku tengoknya. Ngerti lah, kalau aku sudah diam nggak lagi nanya-nanya, ya udah turunin. Mana sih? Halo, selamat malam. Dibiarkan aja kayak singkong basi. Halo, selamat malam. Halo. Oh mama, tolong yang muslim di multi dibatalkan dulu. Ini juga heng-heng teman-teman tuh kan. Nah, error dia. Ayo teman-teman non muslim ajukan permintaan. Ayo silakan. Kenapa jaringan gitu ini? Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan, silakan. Ajukan permintaan, kita diskusi. Non muslim ajukan, yang muslim tahan dulu ya. Tolong jangan sampai saya kena ini lagi dari bawah. Oke. Tahan dulu teman-teman. Ini Reza dari tadi menaik kenapa? Halo, selamat malam. Saudara Reza, selamat malam. Halo. Iya, malam Bang. Katolik Protestan? Islam Bang. Oh sorry, kita naikkan yang Kristen ya Bang ya? Boleh ya? Oke siap Bang, Ya, siap Bang. Makasih. Saudara Epe. Halo. Selamat malam. Silakan. Halo. Roba Yani Saskia. Semangat malam. Terus nggak boleh. Halo. Katolik Protestan. Halo. Iya, halo. Kristen Bang. Kristen, boleh buka kamera silakan Mbak. Silakan. Halo. Saudara Evan, Kristen Katolik. Halo. Iya, buka kamera silakan. Gimana nih Bang, nggak ngerti? Ini aku udah kirim tuh. Nah, tinggal diterima. Silakan. Gimana nih terimanya gimana? Bentar Bang. Oke. Terima. Udah. Kecilin suara HP yang tadi. Oke. Halo Bang. Iya, halo juga. Selamat. Boleh bertanya Bang? Boleh, silakan Ibu, silakan. Saya mau nanya ya Bang ya. Sebelumnya minta maaf. Saya kan awalnya saya Muslim ya Bang ya. Terus saya ikut suami. Terus suami saya meninggal. Terus kalau misalkan saya sih mau kembali ke agama saya sendiri ya, Islam. Itu gimana Bang? Alasannya mau kembali ke Islam apa? Ya apa ya Bang? Karena saya pernah ikut di gereja juga kan 1 tahun ya. Tapi memang sulit dicerna gitu loh Bang. Sulit dicerna agamanya maksudnya? Iya kayak gitu Bang.
sulit dicerna gitu. Anak berapa anak? Anak saya muslim semua bang, anak saya 5 tapi muslim semua. Kok bisa? Ceritanya gimana ibu? Enggak, saya sama suami yang pertama, suami yang kedua saya cuma 10 setahun kurang lah, terus suami saya meninggal, gitu loh bang ceritanya. Oh, murtad, ikut suami kedua. Iya, ya makanya saya mau nanya sama abang gitu ya. Kalau misalnya ya katanya sih murtad kalau udah dari Islam ke Kristen terus kembali lagi ke Islam gitu. Saya cuma mau nanya itu aja bang. Boleh, tapi takutnya nanti dapat jodoh Kristen pindah lagi ke Kristen. Enggak bang, enggak. Saya enggak. KTP apa tertulis? KTP saya masih muslim bang, masih di KTP saya masih muslim. Sudah dibaptis di gereja? Sudah bang, waktu berapa bulan tuh ya sebelum suami meninggal saya sempat dibaptis ya kan. Terus setelah suami ya abis itu saya kan tinggal sama keluarganya suami, jadi saya nggak tinggal sama keluarga muslim gitu loh bang. Nah, ada surat baptisnya nggak ibu? Ada bang. Boleh ditunjukkan ke kita di sini? Tapi itu di rumah mertua bang, saya kan tinggalnya di Bekasi, kalau mertua saya tinggalnya di Jakarta, di Semper. Mungkin ada fotonya kali di HP atau apa gitu? Iya nggak ada bang, karena di sana mungkin nanti saya minta dikirim sama mertua lah gitu. Atau ada bukti foto ibu di gereja lagi kebaktian atau apa gitu? Itu ada sih tapi di HP yang satu bang. Kalau misalkan itu saya bisa naik lagi ke abang, saya cari dulu gitu. Yang saya mau tanyakan Boleh. itu bang. Bisa, ibu mau masuk kembali Islam boleh. Iya saya mau masuk dengan senang kembali lagi hati. Islam. Iya bang. Ya cuman Karena memang, ibu mau syahadat di sini. iya boleh bang. Iya saya mau bang. Oke, cuman saya tidak ingin kita dibully nanti dibilang ini pura-pura. Jadi saya butuh Enggak bang. bukti Enggak, Bang. Saya- otentik kalau ibu itu memang pernah murtad. Apakah pernah di gereja ada foto atau apa gitu? Perlihatkan di sini. Iya bang. Iya bang. Nanti Cari saya cari dulu. fotonya. Oke bang. Habis itu Saya naik turun ya lagi. bang, turunin ya bang. Iya, oke, makasih ya. Kita tunggu Iya, ya. makasih ya bang ya. Iya, makasih bang. Makasih Makasih. banyak. Iya bang, Makasih, turunin Bu. bang. Iya. Oke, baik. Itulah bahayanya teman-teman. Kalau akidah kita lemah, ya ilmu tauhid kita itu lemah, bisa terpengaruh gitu. Terpengaruh untuk pindah ke agama. Hanya gara-gara ngikut laki-laki atau yang perempuan. Sorry. Itu bahayanya, makanya aku bilang kita yang muslim ini harus memperkuat akidah. Jangan main-main dengan akidah. Halo saudara Rajid. Iya. Semangat malam. Selamat malam bang. Iya, Katolik Protestan. Keharingan bang. Keharingan. Iya. Kitabnya apa kalau keharingan, Pak? Kalau kitabnya keharingan itu pantun bang. Pantun? Iya. Maksudnya pantun kayak pantun jenaka gitu? Enggak, itu namanya tantun. Oh, tantun? Iya. Jadi Tapi saya ini mau tanya aja bang. Abang gak sedang lagi marah sama saya? Enggak. Ini saya mau tanya. Oh, kirain lagi marah. Bukan tanya, mau cerita. Boleh. Jadi saya tuh hampir 1 bulan nih bang mimpi. Iya. Mimpi ditemuin orangnya itu besar tinggi. Tapi mukanya tuh penuh dengan cahaya. Terus? Nah, jadi katanya akulah yang tadi ikutlah aku itu nah. Maksudnya tuh apa bang? Ya dia siapa dulu bang? Mana tahu dia kolor hijau atau siapa gitu.
dia itu pakai jubah warna hijau, Bang. Hijau, jubah Iya. hijau. Iya. Terus pakai surban. Iya, jadi mukanya itu kalau mukanya nggak kelihatan, cuma cahaya, ada cahayanya, seperti terangnya lampu. Terus apa katanya begitu dia datang? Nah, jadi katanya itu kamu ikut aku aja katanya. Ikut kemana? Ya kurang paham saya, makanya saya mau tanyakan. Saya tanya-tanya sama itu ustadz-ustadz yang ada di Kalimantan nih, katanya itu Rasulullah. Bisa jadi kalau Rasulullah berarti ngajak Islam dong. Nah, jadi kalau ngajakin Islam itu syaratnya gimana? Syaratnya ya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Oh gitu ya. Jadi kalau agama kami itu Bang, agama kepercayaan. Jadi Abang tahu arti tewah? Tewah? Iya. Enggak Bang. Nah, jadi kalau kami mau orang kami mati itu Bang, kalau nggak punya uang itu pamannya setahun 2 tahun, kalau nggak punya uang nggak bisa dikubur. Untuk apa duitnya Bang? Ya itu kan apa namanya agama pertama itu bilang orang-orang tua dulu tuh harus kayak gitu. Apalagi kalau seandainya ada apa namanya tadi harus palas darah Bang, pakai kepala. Kepala apa? Kepala manusia. Maksudnya? Iya, kalau itu kan kalau tewah itu kan harus pakai kepala manusia. Jadi kepala manusia itu jadi dia itulah yang menuntun kita ke surga. Kepala orang diambilnya gitu? Iya. Misalnya Abang maaf ada keluarga meninggal, berarti harus ada orang yang dikorbankan gitu? Bukan, kita beli. Beli manusia? Iya, beli kepala. Jadi kita yang memerintahkan orang. Bunuh gitu maksudnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gitu kali? Iya, jadi itu ada kayu ulin namanya. Abang tahu kayu ulin? Tahu. Nah, kayu ulin itu Bang besarnya tuh kurang lebih ya 30 cm lah besarnya, bulat. Panjangnya itu kurang lebih 9 meter. Jadi itu dikasih tajau di tengahnya, berarti kalau ada tajaunya itu namanya tiang pantar Bang. Tiang pantar namanya. Jadi kalau itu ada tajau di tengah kayu itu berarti ada kepala orang. Gitu. Nah itu. Iya. Abang nggak ngeri punya kepercayaan kayak gitu? Iya makanya kan kalau tempat kami ini makanya mau pindah kalau Kristen kan nggak seberapa biaya Bang. Kalau orang meninggalnya. Kalau orang kami itu 100-200 juta. Harus ada kepala. Ya tergantung. Itu zaman dulu waktu zaman dulu itu kalau seandainya mau cari istri aja, seandainya saya mau cari istri, saya harus balas darah dulu Bang, tangan saya. Suku apa Bang ini? Suku Dayak. Oh. Ya. Di KTP agama animisme. Agama ya Karingan, Hindu Karingan. Oh Hindu. Ya. Ya. Bukan Hindu yang di betul. Di Bali. Bukan. Intinya animisme lah, aliran kepercayaan kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau seandainya masuk Islam itu syaratnya tadi cuma bersaksi ya, Bang? Iya. Menyatakan dengan teguh hati bahwa alam semesta ini diciptakan oleh hakikat pencipta yang bernama Allah. Hakikat yang Maha Kuasa itu adalah Allah.
dan Ucapannya, Bang? asyhadu. Itu ucapan. Iya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Itu hanya ikrar, kita berikrar, seibarat kita bersumpah. Saya meyakini sepenuh hati bahwa Tuhan itu satu, namanya Allah. Gitu di Islam. Habis itu pembuktian kesaksian kita dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi mohon maaf Bang, aku melihat aura Abang ini Abang punya anak berapa, Abang? Punya anak 4. Ada yang maaf nih, ada yang cacat mental? Enggak ada. Normal semua. Normal. Oh, bagus. Luar biasa. Ya, lanjut Bang, lanjut. Berarti saya nih, jadi kan ada juga yang bilang tuh teman-teman ngajak Kristen. Nantilah saya berpikir-pikiran. Cuma saya sering berteman dengan Habib-Habib sekarang. Iya. Dengan Habib-Habib saya sering. Kalau seandainya waktu Isra Mi'raj tuh Bang, yang penjemputannya dari desa itu ke kota saya. Iya. Luar biasa Bang. Tapi kalau saran saya sih gini Bang. Carilah agama yang rasional, yang masuk akal. Karena pencipta langit dan bumi itu kan tentu ada kan gitu ya. Tuhan itu ada dan sudah tentu Tuhan itu menciptakan akal untuk menyelaraskan ajaran yang benar itu. Jadi akal diberikan oleh Tuhan ke kita. Lalu Tuhan mengutus buku manualnya melalui perantaran utusannya supaya kita itu berpikir mana di antara buku-buku yang dianggap suci oleh para penganut agama ini yang selaras dengan akal. Seibarat kita ini motor metik. Motor metik sudah pasti ada buku panduan cara mengoperasionalkannya. Kita ini ibarat manusia yang diberi akal, sudah pasti Tuhan kita itu mengutus kitab yang selaras dengan akal kita. Cari itu Bang. Itu yang kita cari. Karena tidak mungkin alam semesta ini tidak ada penguasanya. Rumah aja ada penguasa, desa ada penguasa, kecamatan ada penguasa. Apalagi alam jagat raya ini pasti ada penguasa. Dan sudah pasti penguasa itu tidak 2, tidak 3, tidak 4. Seibarat negara ini pasti dipimpin satu pemimpin. Gubernur satu pemimpin dan seterusnya. Nah, alam semesta ini juga ada satu. Itulah sang penguasa yang kami sebut dengan sebutan Khalik. Khalik mengutus para nabi untuk menuntun manusia kepada jalan menuju kepada dirinya, sang Khalik ini. Maka orang Kristen boleh mengklaim dirinya benar, Buddha benar, Hindu benar, Islam juga benar. Lalu mana yang benar di situ? Tentu yang lolos dari filter akal. Pasti yang masuk akal lah, yang kemudian menjadi yang benar-benar daripada berasal dari pencipta gitu Bang. Silakan. Besok saya mau jumpa dengan itu Habib Kamrul Hidayat, Syekh Kamrul Hidayat. Iya. Cuma tolong ajarin saya Bang dulu Bang. Caranya kita tadi yang diucap tadi itu apa namanya tadi? Syahadatain. Gimana bunyinya Bang? Asyhadu Allah asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Rasulullah. Ya gitu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kalau Anda meyakini sepenuh hati, teguh pendirian terhadap hal yang Anda ikrarkan tadi, mati insya Allah masuk ke jannah. Di agama saudara ada surga juga? Kehidupan setelah kematian? Ada. Ya udah, kita ke sana. Ketika kita mati dalam keadaan teguh pendirian terhadap dua ikrar tadi. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, Anda sudah Muslim. Kalau serius, sudah jadi Islam. Besok tinggal disunat. Habis itu belajar sholat. Tinggalkan kebiasaan. Sunat juga? Sunat. Oh, alhamdulillah. Keharingan itu Bang ay sunat semua. Nggak ada yang nggak sunat. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi abang ini di lingkungannya termasuk orang yang disegani ku tengok. Ya gimana lah, bukannya kita tuh pemberani enggak, cuma kita budi pekerti kita Bang. Oh gitu. Iya. Soalnya saya kalau ada yang sakit apa sebagainya saya bantu. Nggak kuat dengan tenaga, dengan harta saya bantu. Iya. Mantap kali abang ini. Udah besok salam sama Habibnya, Syekhnya. Iya. Iya bang ya. Iya. Kalau saya bisa mengaji Bang, saya berangkat haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Semoga aja. Ajak anak-anaknya sekalian untuk belajar Islam. Abang di mana nih? Biar saya jumpai. Saya di Makassar abangku. Oh Makassar. Iya. Banyak orang Bugis di sana kan? Banyak. Orang Bugis, orang Bone, orang Goa banyak. Iya, orang Makassar itu. Sip. Makasih bang. Ya, makasih bang. Iya, sama-sama. Ya. Kita pamit ya. Iya. Ya, semangat malam Bang Rajid. Keren abang ini, keren. Cuman auranya berat, teman-teman. Ibu ini udah 2 kali minta naik. Dari tadi pun Marinda Jaya. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Gimana Bang Ibu? Zuma, saya ini kemarin sudah DM Bang Zuma, tapi nggak dijawab. Kebetulan saya ini kan punya anak angkat di Manado. Sebenarnya sudah lama saya mau ajak tuh anak ikut hijrah untuk login ke Islam. Teman-teman juga sudah banyak yang ngajak, tapi dia belum mau. Terus saya berkali-kali saja, akhirnya kemarin dia bilang, Bun saya siap ikut Bunda, dia bilang. Karena saya setiap masuk di Rumbang Zuma, saya kirim ke dia, saya share ke dia. Jadi dia ikutin nonton ini, gitu nonton Bang Zuma. Pertanyaan saya gini Bang, di Manado ada nggak apologit kita yang bisa untuk mendampingi dia? Karena dia bilang, Bun aku masuk Islam tapi kalau misalnya belum belajar, belum tahu gimana saya mau login, kata dia. Saya kan di Lampung Bang Zuma. Saya di Lampung, jadi kalau untuk mengajarkan dia seutuhnya kan udah nggak mungkin. Apalagi dia juga pekerja, jadi masuk ke kalau misalnya ada yang di sana apologit untuk bisa mendampingi dia belajar tentang Islam, dan dia juga sepertinya akan rayu papanya juga. Jujur Bang, itu saya sedih sedikit. Anak itu terpuruk banget, barusan dipecat dari pekerjaan, terus dia berhenti dari kerjaan itu, kerja lagi di toko itu gaji hanya 1.700.000, terus kerjanya ngangkat galon, ngangkat kardus besar, baru 5 hari apa 6 hari kerja jatuh dari lantai 2.
Tidak ada biaya sama sekali. Saya hari ini Bang Zuma, saya terus terang aja Bang, nangis saya bantu dia cari uang untuk bayar kontrakan. Subuh sudah diusir sama yang punya kontrakan. Dia ngontrak di rumah di atas gunung. Setiap malam tengah malam pulang kerja minta video call sama saya hanya untuk ditemani ke kontrakannya Bang. Kontrakan itu geribik, udah nggak layak lah Bang. Sama kandang kambing aja mungkin kata-kata saya lebih bagus kandang kambing. Akhirnya saya berjuang Bang, saya kebetulan lagi dalam keadaan juga memang lagi sulit keuangan saya. Dari tengah malam sampai siang tadi baru dapat uang pinjaman, bahkan sampai sekarang dia juga masih kurang uang. Saya suruh pindah kos dekat dengan apotik tempat dia kerja sekarang. Bapak kosnya kan bilang minimal bayar 3 bulan kontrakan itu, sedangkan dia yang kontrakan itu harus bayar dulu baru bisa turun barang. Jadi dia bayar itu untuk yang kekurangan 800, yang sisanya itu untuk bayar kos-kosan itu. Nah jadi dia bilang, Bun, masih kurang ini uang, gimana ya Bun? Saya udah bingung Bang, saya sudah banyak, saya udah bantu dia, jujur Bang, saya lillahi ta'ala bantu dia gitu. Jadi karena saya perjuangan saya untuk dia, bahkan saya bilang, saya ada rezeki besar kamu saya jemput ke Lampung, saya bawa kamu dan keluarga kamu ke Lampung. Dia punya keluarga Bang, gak ada peduli dengan dia Bang. Punya paman, bibi, selalu adik kandung yang dalam keadaan uang pun ada, yang PNS yang dia bantu, gak ada Bang yang ngasih dia. Dia minta tolong dia 200, 500 tak ada Bang yang bantu dia Bang. Laki perempuan Ibu? Perempuan Bang. Perempuan, dia badannya gemuk, naik turun ke atas bukit sana Bang. Anaknya dititip ke bapaknya, empat-empatnya dengan bapaknya semua. Karena dia keadaan sulit banget, untuk makan aja susah. Dia dulu setiap hari Sabtu pasti pamer makan ke kami apa, makan babi sama makan tikus. Kemarin baru dia cerita, aku bilang, kalau sekarang kamu jangan makan-makan begitu lagi ya. Terus dia bilang apa? Bun, aku kalau nggak makan itu mau makan apa? Itulah dapat dari suamiku, berburu Bun, karena nggak ada duit, itu yang kami makan. Sedih loh Bang, saya ini kalau dekat emang saya yang udah damping dia, kondisi ekonomi juga masih belum bisa bantu dia Bang. Saya udah berjanji bersumpah, saya punya uang besar, saya jemput kamu, saya bawa ke Lampung. Susah banget Bang, dia makan aja kadang kemarin hanya pakai garam. Saya udah nggak bisa ngomong Bang dengan hidup dia, sampai anak-anak saya marah, kakak-kakak saya marah, keluarga saya marah. Orang lain ngapain kamu peduliin? Sedangkan kamu aja berapa kali ketipu kawan, mereka beranggapan dia tuh menipu. Ya Allah, saya bilang kalian nggak ngeliat secara langsung. Setiap malam jam 11 malam pulang kerja, dia video call saya Bang, hanya untuk temani naik ke atas bukit sana, hutan-hutan Bang. Maka saya bolak-balik minta tolong sampai nge-DM abang itu supaya saya jangan masuk di sini. Saya kasihan Bang, jujur Bang, saya mohon dibantu. Iya. Dia benar-benar keadaan susah, bapaknya juga dipecat Bang dari kepala lingkungan di sana. Makanya dia bilang, Bun, ujian saya berat amat ya Bun. Saya bilang, ini kamu naik kelas Pe. Saya bilang, karena apa? Kamu sudah niat mau masuk Islam dan kamu udah ada cita-cita baik. Saya pribadi Bang, saya udah niat untuk hijrah, artinya saya melepaskan namanya riba. Alhamdulillah Bang, ujian seberat apapun juga bisa saya lewatin. Yang seperti tadi itu saya bilang, saya pinjam semua teman-teman saya uang, biasa pinjam uang riba. Itu tidak ada yang punya uang. Hari ini tidak ada sama sekali, mereka tidak ada sama sekali uang. Sampai saya bilang 10-20% nggak apa-apa, nggak ada mereka. Ternyata itu saya bilang, cara Allah kasih bantu saya pinjam ke toko depan, dibantu dengan dikasih sama dia 3 juta. Hanya baru kalau ngomong, ya saya bilang sama dia, kayak ini cara Allah, kayak saya bilang, berarti saya benar-benar nggak boleh pinjam uang riba. Artinya ya gitulah Bang, saya sudah dapat pertawaran untuk kerja di Bank BNI 3 bulan, surat kontrak udah keluar, saya belum tanda tangan. Alhamdulillah dapat rezeki besar untuk membayar hutang saya 58 juta. Jadi apa ya Bang, saya ini yakin semua, dia itu makanya mau masuk Islam karena dengan kejadian-kejadian saya ini, dia belajar. Dia waktu sakit pun dia minta doain, kamu berdoa sendiri dengan cara kamu, Tuhan kamu sama saya beda, kayak gitu nama dia.
Iya Bun, tapi saya percaya sama Allah, kata dia. Saya belum bisa Bun, kata dia. Saya harus belajar dulu baru bisa login. Saya bilang, nanti kalau kamu login dengan Bang Zuma, saya bilang, saya minta tolong carikan ada nggak apologit yang di Manado biar bisa bantu dia di sana gitu Bang. Iya. Kalau nggak salah teman kita ada, saudara Bang Loading ada di sana di Manado. Kalau nggak salah di Manado dia. Nanti saya baca DM-nya Ibu, DM lagi lah Bu, karena yang Nggak DM bisa saya itu Bang, karena itu DM saya tuh Assalamualaikum itu, terus saya chatting lagi nggak bisa, nunggu balasan abang dulu baru saya bisa DM lagi. Oh, Bang Lodin di Ternate ya. Iya, soalnya banyak yang ini yang DM gitu. Iya, Anaknya jadi nggak saya bisa naik ke sini. anaknya coba Iya. saya tanya dulu. Oh, saya undang aja dia ke sini. Kemarin sampai subuh kita nggak tidur Bang. Ya Allah. Jumpa dan kenal di mana anak angkatnya Ibu? Kami ini gini Bang, kan main TikTok, punya family. Di family kami itu ya dia selalu nge-share tentang nge-share makanan yang dia makan itu Bang, babi bakar, tikus bakar begitu. Jadi semuanya Islam semua. Nah, ketua family kami suka ngeledekin dia, mungkin kau makan itu kayak gituin nama dia gitu kan. Akhirnya kalau mereka kan cara mereka beda sama cara aku deketin dia seperti itu. Jadi ya dia ikutin terus rupanya dengan perjalanan aku ini gitu Bang. Makanya ya sekian tahun kita bertiga tahunan kita berteman, ya baru inilah alhamdulillah awal bulan kemarin ini Bang yang dia langsung bilang mau login, dia bilang, tapi tunggu waktu yang pas ya Bun, katanya gitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Haja Ike. Dari Iya. mana ini? Saya ya Ibu Ike dari Ternate, bundanya Rifa. Oh, Masya Allah. Kemarin yang sempat jumpa Bang Zuma di Jakarta. Iya, siap. Iya. Gimana Ibu Makasih kabarnya? Bang Zuma udah dinaikkan. Sehat ya Bang Zuma ya. Sehat. Ya Alhamdulillah. Saya kan mendengar, saya langsung aja ya Bang, biar nggak terlalu menyita waktu. Saya mendengar Ibu di atas itu dengan keluh kesahnya. Kalau memang benar-benar si anak ini mau mualaf, gitu kan? Kalau benar-benar mau mualaf, kebetulan kan saya nih aslinya Manado, keluarganya banyak di Manado saya, gitu. Iya. Masih ada rumah di Manado juga. Dan kalau mau kerja ya ke sini, Ternate Manado itu kan cuman dekat. Jadi saya butuh orang kalau memang memerlukan pekerjaan. Yang penting soalnya saya nih ya saya ini kan muslim. Jadi harus kalau dengan saya ya harus orang muslim. Kalau memang benar-benar serius mau hijrah ya hijrahlah, dan saya siap menampung untuk tempat tinggal dan tempat untuk bekerja. Kalau Bang Zuma, alhamdulillah sudah kenal saya, udah ketemu di Jakarta. Izin Bun, saya potong Saya Bun. juga mualaf, tapi Izin, udah saya lama potong. sekarang. Dia Ya, itu sekarang udah bekerja di apotik, makanya Pak Subuh tadi diusir dengan ibu kontrakannya. Jadi udah emang sudah gini Bu, nggak usah cerita yang di belakang. Sekarang aja. Iya, Kira-kira ini cerita yang kapan sekarang loh, Bun. mualafnya? Ya Cerita yang benar-benar. sekarang. Backgroundnya nggak usah, yang jelas sudah didengar tadi semua keluh kesahnya. Biar kita jangan panjang lebar di sini. Kalau memang mau hijrah, tampilkan beliau di sini. Nanti Bang Zuma yang mualafkan. Setelah itu, yang Bang Zuma yang tuntun syahadat. Setelah itu untuk masalah apa namanya ke depan pekerjaan, tempat tinggal dan segala macam bisa komunikasi dengan saya. Ini kan apa namanya akun saya. Nanti saya DM atau gimana Ibu DM ke saya, dan perantaraan Bang Zuma saya percaya
Yang jelas, ya tidak usah tidak usah menceritakan segala persoalan. Yang jelas kalau memang mau Muslim, ya serius, Bismillah gitu. Udah Bun, saya ngomong dulu ya, boleh ya? Saya ngomong ya. Dia ini sekarang sudah bekerja lagi di apotik lain, Bun. Maka saya bilang dia sudah suruh ngekos. Kalau dia di sana, dia bayarnya untuk pulang pergi 100.000 per hari. Sekarang dia sudah kos di depan apotik tempat dia bekerja. Nah, apotik itu kalau ada dari surat izin di apoteker itu nggak bisa berjalan. Dia juga nggak bisa berhenti sekarang ini karena sudah terjalin kontrak dengan dia. Makanya dia saya suruh kos yang jaraknya tidak jauh dari apotik, itu bisa jalan kaki tanpa ongkos. Jadi uang itu bisa pakai untuk makan itu, Bun. Saya hanya butuh pendamping dia nanti untuk dia lodging gitu loh, Bun. Kalau ini saya telepon dari tadi nggak diangkat, saya rasa dia kelelahan, dia tidur saya rasa. Karena biasanya dia jam 9 masih chatting sama saya, jam 11 masih chatting. Hari ini kayaknya dia kelelahan, ini saya telepon nggak dengan angkat sama dia. Mungkin besok Bang Zuma saya bisa undang dia ke sini gitu. Iya, boleh. Jadi Bang, dia itu kuota aja nggak punya. Paling dia bisa untuk WA aja, untuk live itu nggak bisa gitu Bang. Oke, baik. Kan sifatnya hanya mau syahadat kan Ibu? Iya betul Bang. Jadi intinya nanti minta pendampingan aja untuk belajarkan ajarkan dia nanti di sana. Ya. Oke, sip. Kami tunggu kedatangannya besok. Siap, oke, makasih Bang Zuma. Makasih Bu, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, jumpa lagi kita. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bang Zuma ya. Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, Ibu ini saya boleh cerita backgroundnya Ibu? Boleh. Ya, beliau salah satu anggota DPR di Ternate, teman-teman sekalian. Kemarin. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Doa supaya banyak yang doakan yang baik untuk Ibu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau beliau mau membantu itu betul-betul tulus, mau membantu bukan ece-ece, serius membantu. Cuman tadi agak-agak sedikit ada ini. Menurut saya tidak ini karena rupa-rupanya tadi sengsara kali awalnya, tapi ujung-ujungnya kerja di apotik. Jadi gimana ya? Iya. Jadi saya sempat ya gimana kita kan terpanggil ya Bang Zuma kalau cerita yang awal. Iya. Katanya kan nggak ada kerja, angkat galon jatuh, butuh duit, butuh makan, butuh kerja, butuh tempat tinggal, diusir. Tapi setelah itu kerja di apotik, yang dibutuhkan hanya uang. Gimana ya? Kita tunggu, mudah-mudahan besok bisa hadir di sini itu. Ya. Semoga Bang Zuma oke Bang Zuma, makasih. Makasih Ibu. Yuk, sehat selalu ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, Bu Aji ini sahabat kita, beliau orang baik dan cukup berpengaruh di tempat beliau di Ternate. Masya Allah, udah pernah jumpa langsung dengan tim API, dengan saya sendiri juga udah pernah jumpa. Akang silakan Kang, kalau mau naik Kang. Kumaha damang kan, sini Kang, naik. Iklannya jangan lama. Oke bosku, siap, perintah dilaksanakan. Halo, selamat malam Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang, mohon izin Bang, itu mudah-mudahan Ibu tadi masih monitor ya. Kalau di Manado, itu saya rasa tidak susah Bang. Iya. Kalau memang dia niat mau masuk, memang mau jadi mu'alaf, itu mau jadi masuk Islam, itu banyak bimbingan di sana Bang. Bimbingan mu'alaf di Manado itu banyak Bang. Iya betul. Di kampung betul. Islam ada, di kampung Islam ada, di kampung Arab ada. Tapi kalau memang mau niat memang mau masuk, kesana aja. Iya. Iya Bang, itu aja Bang. Soalnya Ibu tadi itu kayaknya terlalu bertele-tele. Iya, jadi maksud saya, ya memang saya Bang asal dari sana juga Bang. Cuma saya di perantauan, ada di Kalimantan Bang.
Oh, Jadi iya abangku. insya Allah kalau memang niat nawa itu ada nawa itu ya memang ya ke sana aja dekat aja kok di pusat kota Manado dengan kampung Arab itu kan kampung Arab di tengah-tengah kota itu. Betul. Kemudian di kampung Benar, Islam mungkin Bang Juma juga sudah punya jaringan apologet di Manado sana, di Sulawesi Utara. Itu aja Bang. Iya, makasih abangku, makasih ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Semangat malam. Halo. Semangat malam, halo. Ada yang bisa kami bantu? Selamat malam. Iya, gimana Bang, gimana? Bang, mohon maaf, mohon izin sebelum Bang, saya beragama Islam dan di sini saya ingin cerita sedikit saja Bang untuk menguatkan keyakinan saya dalam beragama Islam Bang. Karena saya dalam keadaan sakit dan banyak banget pendeta ataupun saudara kita yang di agama sebelah itu mendm saya bahkan menghubungi saya untuk meyakinkan diri saya agar mengikuti ajaran mereka untuk dapat disembuhkan terkait penyakit saya dan diembel-embelkan segala sesuatunya Bang. Jadi tolong Bang kuatkan hati saya agar saya bisa tetap yakin dengan agama saya Bang. Mohon izin Bang ya. Apa Bang bisa Bang? Gimana? Sorry tadi saya baca ini ada chat. Gimana? Baik Bang, mohon maaf. Di sini saya bukan pansos atau curhat. Intinya saya banyak pendeta ataupun beberapa oknum dari agama sebelah yaitu Katolik atau Kristen gitu Bang, dan banyak yang beberapa DM saya tuh menghubungi saya untuk agar saya dapat mengikuti agama mereka demi kesembuhan saya gitu Bang, dan diebel-ebelkan sebagai entah dalam hal apapun itu Bang untuk saya bisa berpindah agama seperti itu. Dan di sini saya ingin meminta Abang untuk memberikan kekuatan kepada hati ataupun pikiran saya agar saya tetap yakin dengan agama saya Bang. Saya beragama Islam, tapi saya sedikit bimbang karena banyak tawaran dari para pendeta gitu loh Bang. Sakit apa Bang ini? Untuk sakitnya belum diketahui sih Bang, mohon maaf Bang ya, karena ada beberapa faktor yang belum bisa dijalankan Bang, mohon maaf, mohon izin. Sakitnya belum diketahui karena ya sejauh ini pun saya masih ingin cari tahu terkait sakitnya Bang. Di posisi di mana sekarang? Saya di Jakarta. Tapi kenapa sampai pendeta tahu Anda sakit? Karena sebelumnya saya pernah bergabung di Komal khusus para agama tersebut Bang, dan di situ mereka menjanjikan bahwasannya ada yang mohon maaf saya menyebutkan yaitu donasi, dan mereka bilang katanya nggak pandang bulu terkait agama apapun. Ternyata setelah itu banyak yang menghubungin saya secara langsung entah DM atau menghubungin kontak saya dan menawarkan sesuatu, mengembel-embelkan bahwasannya mereka bisa memberikan apa ya Bang ya, keyakinan kepada diri saya agar saya pindah agama seperti itu Bang, kurang lebihnya. Makanya sedikit tergoyah Bang saya Bang. Saya izin tolong coba untuk dikuatkan terkait diri saya beragama Islam dan saya sejujurnya nggak ingin terpengaruh, cuman karena faktor keadaan sedikit saya bergoyang Bang. Iya, sebenarnya tempatnya kita diuji memang ya. Kita diuji, tetap penyakit, ekonomi, tapi janganlah kita jatuh lalu kemudian pindah akidah kan gitu. Kita boleh jatuh dengan minjam duit atau minta kepada keluarga dan seterusnya, tapi jangan pindah akidah, pindah agama. Karena sebesar apapun kesengsaraan yang kita alami di bumi ini, penyakit separah apapun itu, neraka jauh lebih dahsyat. Neraka jauh lebih dahsyat. Dan kalau sampai pindah akidah, ya kekal di neraka. Tidak ada artinya penyakit itu dibandingkan siksaan di neraka. Siksaan yang paling rendah di sana itu otak mendidih kayak minyak kelapa yang lagi dididihkan. Ya, saya rasa penyakit Anda tidak jauh lebih dahsyat otak mendidih daripada yang Anda alami sekarang. Jadi
Janganlah karena penyakit, lalu kemudian sentuhan-sentuhan dari para misionaris, kemudian Anda menjual akidah. Anda sebagai muslim tahu, orang yang murtad mati dalam keadaan kafir, ya neraka jahanam kekal di sana selama-lamanya. Di kehidupan berikutnya itu kekal, tidak main-main. Neraka bukan tempat candaan. Kalau di bumi kita sakit, mah itu tempatnya memang di dunia ini kita sakit. Ada tempat di mana kita tidak akan mengalami kesakitan, yaitu surga. Maka kejarlah surga itu, jangan terpengaruh oleh duniawi. Banyak orang sengsara bang, jauh lebih sengsara. Ada yang lahir tanpa kaki, ada yang lahir tanpa tangan, bahkan ada yang tidak ada dua-duanya. Tapi mereka tetap berpegang teguh kepada akidah mereka. Kita sudah pernah merasakan sehat, tiba-tiba sakit. Setelah kita sakit langsung cengeng, dirayu dengan duit mau pindah akidah dan seterusnya. Jangan mati dalam keadaan memegang teguh akidah, ya itu jauh lebih mulia daripada mati dalam keadaan murtad. Saya kira begitu dari saya, Bung. Baik, siap Bang Juma. Terkait saya sakit apa ya, mohon maaf Bang Juma ya. Saya bersyukur dengan apa yang saya alami, dan sakit saya itu nggak bisa berjalan Bang Juma. Karena kaki pun mengecil kanan dan kiri, maka dari itu sampai sekarang pun saya masih terus berusaha untuk berjuang terkait penyakit saya dan ingin mengetahui terkait penyakit saya. Namun di sisi lain ada beberapa pendeta yang menghubungi saya menguatkan saya bahwasannya harus ikut lalu akan diembel-embelkan seperti ini. Saya mengalami yang seperti ini sedikit bimbang sebenarnya, cuman alhamdulillah sekarang sudah mendapat masukan dari Bang Zuma, jadi bismillah istiqomah Bang dalam. Iya, bisa di-spill ininya Bang, maaf. Iya, kakinya mohon izin, kakinya bisa di-spill kakinya. Baik, bentar Bang Zuma ya. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf Bang. Bentar Bang. Bentar Bang, nggak bisa nyangkut. Sorry. Bentar, Ini Bang, dari ya, lahir. Izin Bang ya. Iya. Ini diderita dari lahir, Abang. Ini Bang. Oh, diderita dari lahir, Abang. Karena faktor bekerja Bang. Oh, faktor bekerja. Iya. Kecelakaan atau gimana? Enggak kecelakaan, karena faktor kerja berat. Jadi saya bekerja di industri air galon merek ternama. Sehari saya itu bisa mengangkat dan menyusun sebanyak 1000 air galon Bang per harinya. Itu faktor utama yang membuat saya menjadi seperti ini. Jadi melemah dari pinggang sampai kaki. Makanya kalau abang ingin bukti bahwasannya emang benar yang disampaikan oleh saya, ada beberapa pendeta ataupun saudara kita di beda agama yang menawarkan saya, ada kok bang, saya siap untuk memberikan bukti. Maka dari itu niat saya baik di sini. Saya ingin menguatkan mental dan hati pikiran saya bang, biar gimana caranya saya bisa menjaga iman saya. Ini sakit begini itu bukti abang itu disayang sama Allah. Masya Allah, tanda-tanda orang yang disayang. Kenapa saya katakan Anda disayang? Banyak orang yang kemudian memiliki kaki normal, sehingga mereka dengan mudah melangkah untuk melakukan maksiat. Anda termasuk orang yang disayang. Allah tidak menginginkan Anda melakukan hal yang sama. Bisa menggunakan kaki untuk melakukan maksiat, pergi ke tempat maksiat, mencuri, merampok, dan seterusnya. Kalau kayak sekarang ini kan Anda nggak bisa berjalan untuk rampok orang kan? Iya bang. Nah, Allah menyayangi Anda. Masya Allah, luar biasa. Allah tidak mengizinkan Anda melakukan satu maksiat yang bisa dilakukan oleh orang normal. Artinya apa? Jangan berkecil hati. Ini adalah berkah, ini hidayah. Hidayah. Seperti orang gila bang. Orang gila kalau ada yang mau ditanya, Anda mau gila nggak? Nggak mau orang itu gila. Tapi karena Allah cinta sama orang itu dibuatnya gila. Karena kalau dia waras, dia berpikir licik untuk membuat suatu dosa besar. Sebelum itu ia lakukan, Tuhan mencabut akal warasnya sampai dia gila, sehingga dia tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Itu. Nah sama seperti Anda. Kalau Anda ikhlas menerima apa yang Allah beri, insya Allah. Ikhlas saja.
pasti ada berkah besar yang akan Allah tunjukkan kepada abang nih. Kalau bukan di kehidupan sekarang, di kehidupan berikutnya. Ikhlas saja. Untuk itu saya meminta pada teman-teman semua, kita doakan saudara kita ini, saudara Rian Setiawan. Kalau Tuhan memang menginginkan ada kesembuhan kepada saudara, insya Allah sahabat akan diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin ya Allah. Tapi kalau sekiranya Tuhan sudah memutuskan demikian, maka jadikanlah ini sebagai jembatan untuk Anda menuju jannah. Ikhlas menerima keadaan ini, saya doakan supaya Allah memberikan hati yang kuat, kelapangan, rezeki, dan ketabahan, serta keikhlasan menerima apa yang Allah sudah berikan. Jangan tergoda dengan iming-iming. Kalau sudah begini, terus murtad lagi, mati masuk neraka, apa yang kita harapkan? Di dunia sengsara, hanya gara-gara duit. Mati, mau hidup berapa ratus tahun? 100 tahun ke depan kita tinggal kenangan. Lalu kita dikubur mau ngapain kalau kita salah langkah dalam kehidupan kita sekarang ini? Jadi kuat, harus semangat, harus kuat dalam iman Islam, ikhlas. Jadikan apa yang Allah berikan ini sebagai penggugur dosa. Kan gitu ya. Penggugur dosa supaya kita disucikan. Perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini adalah sebuah hal yang menggugurkan dosa-dosa dan menguatkan Anda. Ingat sekali lagi, ini bukti Allah sayang. Karena kalau tidak sayang, mungkin Anda akan berjalan ke suatu tempat maksiat, bisa jadi merusak orang, membunuh orang, dan seterusnya. Ya, kami doakan supaya sahabat diangkat penyakitnya, segera disembuhkan oleh Allah, kembali beraktivitas dan melakukan hal yang seharusnya Anda lakukan untuk berkarir ke depannya, gitu ya. Dikuatkan. Bang Zuma, makasih Bang Zuma, ya Allah. Masya Allah. Ya. Buat teman-teman terima kasih ya terkait doa dan dukungannya. Bismillah. Dan semoga terus. Orang tua di mana? Ya. Nah, Orang tua di mana? Orang tua di mana? Orang tua ada lengkap, tapi ya gitu deh Bang. Iya. Oke. Sip. Cepat sembuh ya. Baik Cepat Bang Zuma. sembuh. Insya Allah. Tetap kuat. Sering-sering ikuti kita di sini. Sering Bang, saya sering banget tiap malam, tiap siang Abang mampir ke Abang. Ya Allah, luar biasa. Iya. Perjuangan Abang juga. Alhamdulillah. Dengan demikian mudah untuk mengkanter ajakan orang-orang misionaris ini untuk mengajak ke kekafiran gitu. Berikan mereka kemudian mereka pengajaran Bible yang saudara terima dari penjelasan saya. Izinkan saya boleh minta netizen cukupkan 10K, habis itu kita rehat boleh ya? Tanpa mengurangi rasa hormat saya sama saudara Rian. Boleh ya? Bang Zuma mau izin. Bang. Nggak masalah, mana tahu teman-teman mau infak atau membantu ala kadarnya. Izin silakan teman-teman netizen, kita cukupkan Bang Zuma, 10K bantu beliau. Mohon maaf Bang, mohon izin Bang ya, dan teman-teman semuanya mohon maaf jika saya memberikan rasa tak nyaman untuk Bang Zuma ataupun yang lainnya. Di sini niat saya baik kok. Saya sejujurnya udah lama pengen naik ke atas, cuman saya belum memberanikan diri karena takutnya dibilang pansos dan lain-lain. Mohon maaf. Jadi malam ini saya ingin membuktikan, memberanikan diri, karena ya agama sebelah ya wajar ya untuk mengajukan mengikuti mereka dengan embel-embel ini itu. Iya, saya tahu. Kalau itu betul, jangankan ada ini, mereka kadang malah mengumpulkan orang gila yang ada di jalanan, mereka obatin, habis itu mereka apa istilahnya baptis. Ada yang kayak gitu. Karena itu kami tahu, kami paham. Iya, Pak. Karena awalnya mereka Masya Allah.
agama Terima apapun kasih itu. bang, mereka bilang agama apapun boleh silakan. Kita naik ke kamar mereka. Setelah itu banyak DM masuk, bahkan ngubungin kontak saya, keterangannya bahwasannya harus pindah agama. Saya bisa kirim buktinya kalau abang ingin sebagai tanda pembuktian bang. Makanya Iya. Boleh. Nanti salah satu bukti dari ajakan mereka bisa kirim DM ke saya ya. Siap bang Juma, siap ya Allah. Oke. Baik. Ya, saya pamit bang Juma tuh. Bagaimana bang? Gak enak sama teman-teman. Sangkanya saya ngemis atau gimana bang? Mohon maaf. Bukan. Teman-teman kita memang orang-orang baik. Ya Allah. Dan memang sudah sepantasnya kan gitu, udah sepantasnya. Antum kan lagi dalam kondisi seperti ini, enggak apa-apa. Lain cerita kalau orang yang normal gitu, terus melakukan manipulasi, pura-pura mu'alaf, ternyata hanya ingin menipu umat Islam gitu. Ada yang pura-pura mu'alaf, pura-pura saya anak pendeta, gini, ujung-ujungnya ternyata hanya mau menipu kita. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Akhirnya kita simpatik, udah sunat belum? Kita kirimlah, minta donasi, kita kasih donasi. Ternyata kita cek tempat sunatnya, tidak ada daftar namanya di sana sunat. Ya itulah, kalau kita umat Islam itu enggak kayak gitu. Aku sendiri ya, wallahi ini aku sendiri yang pernah mengalami itu. Ada datang di kantor saya ngaku anak pendeta, wallahi ngaku anak pendeta, sengsara begini, sering diusir bapaknya. Karena dia tahu saya apologet, beliau datang ke tempat saya, ke kantor saya, mau ketemu dengan Bang Zuma tadi gitu. Loh kok dia tahu siapa? Anak pendeta, anak pastor gitu. Akhirnya aku kasih duit. Wallahi ini aku nggak bohong, aku kasih duit. Terus beberapa hari kemudian datang lagi aku kasih duit. Aku bilang kenapa? Dia nggak pulang ke rumah karena ditahu sama bapaknya dia gini-gini belajar Islam segala macam. Terus aku diperlihatkan buku-buku cetak kan buku bisa dibeli. Ini bang saya sudah belajar gini-gini. Oke. Singkat cerita begitu aku kasih dia ya lumayan lah seukuran mahasiswa gitu lumayan. Tahu-taunya besok pas saya pulang, beberapa hari kemudian saya pulang, saya tengok dia di gereja yang saya lewati pulang ke rumah. Ternyata dia cuma menipu saya gitu. Ya tapi ya, alhamdulillah saya ikhlas sebagai muslim. Anda datang ke saya mengaku susah, sulit, ya saya bantu kan gitu. Tidak ada yang sulit bagi saya. Dan kebohongan yang saudara lakukan ya kembali kepada saudara kan gitu. Baik bang Zuma, teman-teman, saya ingin menggarisbawahi ya bang ya. Sebelumnya mohon maaf juga karena sudah mungkin mengganggu kenyamanan bang Zuma teman lainnya. Dan di awal pun saya sudah mengatakan. Enggak. Di awal pun saya mengatakan bahwasanya saya ingin diri saya dikuatkan oleh bang Zuma. Mungkin bang Zuma perantara Allah yang ingin mengucapkan kepada saya sesuatu hal, tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata banyak banget orang-orang baik yang memberikan dikit baikan rezeki kepada saya. Masya Allah, luar biasa. Saya sangat beruntung, Masya Allah. Terima kasih Allah. Izin bang Zuma dan teman-teman, rezeki yang saya dapatkan dikit banyaknya akan saya tabungkan untuk dapat berobat kembali secara rutin bang ya. Pun yang lainnya izin, mohon maaf sudah merepotkan. Boleh tahu penyakit yang ini katanya apa nama penyakitnya? Bahasa ilmiahnya apa katanya? Belum diketahui bang Juma, untuk sakitnya belum diketahui. Saya pun derita sakit sudah 5 tahunan, dari pinggang sampai kaki melemah, lalu mengecil, nggak bisa digerakkan dan nggak bisa terangkat. Tapi kalau pinggang ke atas, alhamdulillah sehat, masih ada kekuatan bang. Lalu juga dokter mengatakan terakhir saya berobat 3 minggu terakhir, dicek darah, ada kelemahan pada otot dari pinggang sampai kedua kaki. Dan dokter pun belum mengetahui terkait penyakit saya. Namun gejalanya karena faktor saraf kejepit bang, namun sakitnya belum diketahui. Karena sebelumnya pun hasil medis di tahun 2022 sebelum saya berobat untuk 3 minggu terakhir yang ini, hasil MRI itu bagus bang, nggak ada saraf terjepit, lalu ronsen bagus, tidak ada tulang patah, lubang fungsi bagus. Jadi sejauh ini saya masih berjuang dalam kehidupan saya untuk gimana caranya biar sakit saya dapat diketahui minimal. Dan
Alhamdulillah mungkin malam hari ini terjawab sudah, Allah mendengar. Teman-teman, Bismillah, saya akan buktikan bahwasannya akan berobat secara rutin. Bismillah. Terima kasih Bang Zuma dan teman-teman sudah menjadi jembatan terus saya. Harapan saya nggak menyangka terus terang, ya Allah. Baik. Ini dibawa nih banyak yang minta nomor rekening abang gitu. Maksudnya banyak yang mau membantu. Boleh di-spill-kan nomor rekeningnya? Saya sebutkan ke abang. Tunggu. Kita ada humas, beliau mau naik. Mana tahu ada solusi. Di Jakartanya di mana adek ini? Di Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang. Gimana Kang? Ada saran nggak Kang? Ini kan di Jakarta Kang. Mana tahu kita bisa sebagai perantara dari netizen melalui yayasan untuk membantu saudara kita. Ya, Guru Nda, kalau ini lagi di atas pesawat? Enggak, di rumah. Cuma lampunya agak gelap. Ntar saya terangin dulu, Guru. Ya udah gitu bagusnya aja. Sih, Guru Nda, kalau menurut saya bagusnya kita dari tim API, mohon maaf ya Pak Rian, bukannya kita apa-apa karena kita sering mengalami hal-hal yang di luar kehendak kita ya. Kita membatasi hal-hal seperti itu. Kalau boleh, Bang Rian, kirim alamat Bang Rian ke saya, mau DM atau WA. Nanti insya Allah kita akan bertemu Bang Rian di rumah Bang Rian. Baik Bapak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Guru Nda, mohon maaf ya Guru Nda. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita kan belum kenal Bang Rian nih. Baru kali ini kita kenal Bang Rian. Ya gini aja Kang, teman-teman dibawakan banyak ingin memberikan sumbangsi ke beliau. Nah kasih aja nomor rekening API, mohon nomor rekeningnya transferannya itu dipakai namanya Rian di situ. Nanti dari pihak API kumpulkan berapa totalnya, komunikasi dengan beliau, nanti pihak kita yang di Jakarta untuk serahkan secara resmi gitu, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman kita juga yang mengalami hal yang sama dengan saudara Rian itu, dengan penyakit yang sama. Nanti kalau misalnya langsung ke saudara Rian, nanti jadinya kami dijadikan sebagai apa ya? Sedikit-sedikit naik juga mau akhirnya yang terjadi bukan debat lagi. Nanti menjadi biro jodoh kan gitu. Jadi alangkah baiknya izinkan kami menyeleksi orang-orang yang saudara-saudara kita yang bisa dibantu oleh netizen melalui yayasan. Itu maksudnya kami. Bukan mau menghalang-halangi rezeki enggak, atau menghalangi sahabat berimpak enggak. Tapi untuk memudahkan. Lagian juga program kerja API juga kan bagian membantu sesama kan gitu ya. Nah kalau misalnya nanti kita gampangkan, bisa jadi naik dari orang-orang kafir, pura-pura juga sakit segala macam. Karena kami sudah mengalami banyak hal yang kayak gitu-gitu. Berpura-pura sakit, sampai saya sendiri jadi korban. Dia kirimlah foto-foto di rumah sakit, dia bikinlah, dibalutlah dengan betadin kakinya, dibalut. Saya sampai jutaan, bahkan puluhan juta duit pribadi saya keluar. Tapi ternyata setelah saya telusuri ternyata itu semua adalah penipuan gitu. Nah oleh karena itu bukan saya mengurangi keinginan teman-teman, dan bukan saya juga tidak ingin netizen langsung ke saudara Rian, enggak. Tapi untuk pelajaran supaya kita tidak digampangkan oleh orang-orang yang suka memanfaatkan situasi. Wah ini API bisa dimanfaatkan nih, pura-pura sakit yuk, kayak gimana, segala macam. Ya mohon supaya itu dipahami. Bahkan pernah nih orang dekat saya juga, maksud saya orang dekat itu dia termasuk orang dekat lah, karena saya ketemu offline, mengatakan ke saya dia kena kanker otak ya. Terus Kang Kian ketawa, dia tahu orangnya, kanker otak. Terus sandiwaranya ada perempuan dipakainya untuk nelpon saya sambil menangis bla bla.
Nggak pernah dia papain otaknya sampai sekarang sehat pun. Sehat. Kita cuman setelah kita bantu dulu awalnya pas ketemu. Oh, menggigil lagi bang, matanya lari ke atas bang, ini oksigennya udah mau habis bang, kita mau tebus oksigen lagi bang, kayak gitu-gitu. Akhirnya kita jadi mesin ATM sama dia. Ujung-ujungnya ternyata sandiwara radio kan gitu. Jadi saya mohon supaya teman-teman dimengerti. Silakan ke rekening API, kasih kode Rian, nanti akan komunikasi dengan sahabat Rian, berapapun dana yang masuk untuk beliau, kami amanah, insya Allah. Tidak mungkin dana untuk Rian masuk ke dompetnya Akang. Tidak mungkin. Kami takut dengan hal seperti itu. Ya, silakan teman-teman. Buat teman-teman Ya, yang ingin membantu meringankan atau ingin membantu Bang Rian biar sembuh kembali, silakan ke rekening API 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Bang Rian nanti WA ke saya, ke Akang ya. WA saya 081 dicatat Bang Rian. Iya bentar Pak ya, izin Pak. Bentar. Nanti insya Allah kita kalau misalkan emang benar-benar sakit Gurunda, nanti kita dampingi, bila perlu ke rumah sakit kita dampingi. Masya Allah, beneran Pak, ya Allah. Iya, kalau memang netizen kita kompak, kenapa tidak? Masya Allah. Terima kasih sudah memberikan harapan Bang Zuma dan yang lainnya. Ya Allah, Bapak Muring rasa hormat, terima kasih. Dulu ada yang sampai kena kanker kepala memang kan ya abang ya. Teman-teman kita yang di Sumatera itu ya, alhamdulillah sembuh ya kan ya, dioperasi waktu itu. Baik, izin 081 bentar Pak, 081 21 474 9002. 9002. Saya ulang Pak ya, izin Pak ya. Ya. 0812 1474 9002, benar Pak? Sukijat namanya, Sukijat. Baik, nanti akan saya hubungin Pak ya, segera Ya. Pak ya. Saya bukan bapak-bapak Om, saya Om. Oh baik Om, baik, mohon maaf karena sudah menyampaikan yang salah. Mohon maaf, mohon izin. Bang Zuma ataupun Om ataupun lainnya yang sudah hadir, yang sudah mendampingi Bang Zuma, dan saya katakan kembali bahwasanya di awal pun saya berucap ingin sedikit cerita karena ada beberapa oknum dari mereka yang mengajak diri saya untuk beralih agama. Nanti akan saya beri bukti kepada Bang Zuma. Saya akan tanya Bang Zuma, izin Bang Zuma ya, mohon maaf. Dan saya nggak ada kepikiran terus terang terkait yang sudah terjadi, bahwasanya saya mendapatkan luar biasa sangat. Nanti Bang, kalau misalkan ada misionaris yang gitu lagi ke Abang, nanti videokan aja. Bukti videonya kirim ke kita nanti. Bahkan ada ngajak video call Pak, bahkan Om. Ya, direkam Bang, direkam. Ya baik, siap. Nanti kalau ada yang ngubungin saya, secepatnya akan saya hubungin Bapak juga, Om juga ya. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman. Mohon maaf, Ya, sudah merepotkan. sahabat saya yang ada di US, Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jaga diri di sana ya. Masya Allah, beliau monitor. Lanjut. Jadi saya berharap Bang Zuma ataupun ataupun lainnya semoga tidak ada kesalahpahaman, karena jujur saja saya nggak ingin dianggap, namanya orang kan ada pemikiran berbeda, kayak contoh dianggap pengemis atau jual kesedihan. Jadi saya berharap niat saya baik, ingin menyuarakan agar gimana cara mental saya ataupun iman saya tidak terganggu, tidak goyah kepada agama lain. Dan itu tujuan saya, ingin mampir ke atas, berkunjung ke Bang Zuma, berbicara langsung, terlepas dari segala sesuatu yang saya dapatkan sekarang di luar kendali saya Bang Zuma. Namun saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya yang minta tadi untuk di-spill kakinya. Maaf. Gak apa-apa Bang Zuma, Ya, kemudian agar ya lebih baik mengantisipasi Bang Zuma, bentar kata Bang Zuma. Iya, karena memang Bang Zuma, mereka saya mencoba untuk belajar berdiri Bang Zuma. Belajar berdiri, mencoba untuk lebih menampilkan tubuh. Coba. Bagaimana jika Bang Coba. Boleh. Boleh, silakan. baik, bentar Bang Zuma ya, saya coba.
izin teman-teman ya, mohon maaf ya sedikit keluar dari jalur tema Bang Zuma yang biasanya membahas hal-hal tentang keagamaan. Saya izin ya. Bentar. Ini alat bantu Bang Zuma, alat bantu kalau saya mau belajar berdiri. Berarti abang kalau sholat duduk ya bang ya? Iya benar, duduk. Iya, duduk. Jangan panggil om, panggil ade aja, ade. Mohon maaf. Izin, mohon maaf ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Tangan saya sebagai tumpuan Bang Zuma dan teman-teman yang lain sebagai tumpuan, maka seringkali tangan saya ini tergelincir. Saya mengerti di luar sana pun banyak yang kurang lebih di bawah saya, cuman ya yang saat ini saya lakukan apa yang harus saya lakukan, nggak boleh berdiam diri. Dan ini pun kaki mengecil Bang Zuma dan teman-teman, mohon maaf, mohon izin saya menampilkan karena ingin membuktikan ucapan saya sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya pastikan dan saya coba terus berdiri Bang Zuma ya dan teman-teman. Bismillah. Lebih seperti ini berdiri saya. Jadi kaki saya ini keduanya sudah nggak bisa diluruskan, kaku, letter L, dan pinggang sampai kaki pun melemah Bang Zuma dan yang lainnya. Nggak bisa dipakai ini ya. Tumit kaki pun nggak nempel ke lantai Bang, ataupun yang lainnya karena udah bener. Ya, oke, udah bang, udah. Sip. Udah pernah coba terapi air laut nggak? Saya ingin Bang Zuma, cuman akses di Jakarta Utara khususnya entah di laut atau pantai itu agak sulit. Dan kalau emang mau di kolam renang pun harus menyewa tempatnya Bang Zuma. Jadi sejujurnya ingin mereka memberikan saran juga di video-video saya, tapi sampai sekarang belum terlaksanakan. Oke, sip. Baik. Silakan teman-teman yang ingin membantu yang tadi minta nomor rekening, silakan ketik aja Rian gitu ya. Bukti transfernya di situ, peruntukan untuk kata Rian aja di situ. Udah punya istri belum? Sudah. Ada istri, ada anak? Ada anak, ada Bang Zuma, anak perempuan. Oh, alhamdulillah. Jadi, anaknya diberi saat sakit atau masih sehat? Pas saya sehat, baru umur 40 hari, barulah saya sakit. Oh ya. Anak sekarang usia berapa tahun? 4 tahun Bang Zuma, 4 tahun. Oke, Masya Allah. Iya. Semoga aja ada solusi dari penyakitnya insya Allah ya. Yang pasti Allah cinta sama saudara, Allah sayang. Oleh karena itu misionaris jangan mau dipercaya kalau mereka menggoda lagi, gitu ya. Dan satu sih Bang Zuma, keyakinan saya dalam hidup saya bahwasanya selagi diri saya masih diberikan kesempatan yaitu hidup oleh Allah, berarti maka harapan hal baik akan selalu menghampiri saya. Itu hal yang benar-benar saya pegang teguh Bang Zuma, walaupun saya pun nggak tahu mau sampai kapan seperti itu. Jadi saya berserah diri bukan berarti pasrah Bang Zuma. Itu satu hal yang saya ingat terus, bahwasannya selagi saya masih diberikan kesempatan, Bismillah, Allah Maha Adil. Amin. Iya. Terus abang kegiatannya kayak gimana bang? Abang kalau ke dapur atau ke luar atau kemana, kayak gimana pakai itu? Pakai alat itu? Izin Pak, mengesot. Kenapa nggak pakai kursi roda bang? Mengesot di lantai. Ya kenapa nggak pakai kursi roda? Aksesnya, Pak, izin. Oh, aksesnya sempit. Terlalu sempit aksesnya. Jadi mengesot di lantai.
Jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari kalau nggak terapi mandiri, ngurus rumah, ngurus anak, seperti itu. Baik teman-teman yang ingin membantu Bang Rian, silahkan ke rekening API ya. 7-nya 5 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia Bank BNI. Tinggal beritanya ditulis untuk Bang Rian. Iya. Terus tempat kerjanya ada tanggung jawab nggak pas ada tahu sakit gitu? Dan ada di awal kejadian ada Bang Juma, di awal kejadian ada di tahun 2021 akhir. Jadi ada tanggung jawab, tapi ya saya bersyukur saya mendapatkan sebanyak itu 10 juta di tahun itu. Tapi ya sampai sekarang pun saya masih belum bisa sehat kembali. Iya. Insya Allah. Anggaplah ini ujian bukti sayangnya Allah sama antum. Tidak semua orang diberi berkah seperti ini. Ada orang yang masih diberi ruang oleh Tuhan untuk menggunakan kaki bermaksiat. Tempat-tempat maksiat, melakukan sesuatu yang membuat mereka kemudian jatuh ke dalam neraka. Bersyukur Anda dikasih dihentikan untuk, ya bisa jadi juga akan terjerumus ke tempat hitam sekiranya Tuhan tidak memberikan berkah seperti ini. Ya disyukuri, jangan anggap ini adalah sebuah hukuman, tapi anggaplah ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan sebagai bukti Allah sayang gitu. Saya juga ada sakit saraf terjepit, Bang. Kalau datang saraf terjepit itu akang ini kulihat seperti perempuan. Kalau kambuh saraf terjepitnya, waduh itu parah. Karena saya dulu latihan keras dulu saya tuh. Tiba-tiba saya vakum, beberapa tahun saya vakum, akhirnya sarafnya terjepit. Dan alhamdulillah sekarang sudah jarang, cuman kadang tiba-tiba muncul kejang otot gitu. Jadi harus tetap rileks. Tidak boleh olahraga terlalu kencang lagi sekarang. Nggak kayak dulu. Benar-benar. Iya, kalau dulu masih bisa. Karena kalau udah area pinggang belakang khususnya itu benar-benar sangat sensitif. Jadi buat teman-teman ataupun Bang Zima dan yang lainnya, jika sudah merasa tidak nyaman atau merasakan sakit di area pinggang belakang ketika sedang bekerja dan beraktivitas, sebaiknya stop terlebih dahulu. Jangan dipaksakan bekerja, jangan dipaksakan beraktivitas. Maksud saya jangan sampai telat menyadari. Karena dulu pun yang saya alami ketika saya bekerja, saya ingin mencari rezeki lebih, rezeki tambahan, tapi saya lupa terkait kesehatan saya. Jadi bekerja ataupun mencari rezeki sesuai porsi diri kalian ya, jangan dipaksakan, jaga kondisi kesehatan. Saya dulu pernah ditegur sama lawan diskusi. Kamu kenapa dari tadi garu-garu pantat? Kata dia. Padahal aku lagi ngelus ini yang di belakang nih yang minta dia sentuh lagi. Dibilang garu pantat akunya. emang kurap. Kayak gitulah. Emang paling tidak enak saraf terjepit itu. Aduh. Semoga kalian tidak merasakan sakitnya itu. Belum pernah aku rasakan sakit. Saraf terjepit, gejala awal saraf terjepit. Sakitnya belum diketahui dari saya ini. Kalau saya pinggang aman, alhamdulillah Gurunda sampai sekarang karena nggak pernah dipaksakan untuk capek pinggang saya Gurunda. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhi siapa namanya ya? Akhi Setiawan? Rian. Oh, akhi Rian itu ada apa ya? Kalau dari dokternya ada kesempatan sembuh nggak itu kakinya? Dokter belum bisa memastikan. Belum bisa memastikan. Bisa ya. Karena sakitnya pun belum diketahui. Banyak yang bilang kalau saya ini sakit saraf terjepit, namun hasil MRI bagus. Dan gejala awal dokter pun mengatakan karena faktor saraf terjepit, tapi sakitnya belum diketahui. Seperti sampai itu. Ini ya kakinya ya. Nggak ada yang patah. Terus kalau dari tetangga sebelah RT 16, mereka omon-omon doang atau ada sedekah masuk dari mereka? Tetangga sebelah RT 16. Dari Kristen Bang, tadi dari Kristen yang dari Kristen. Ngerti di RT 16, Res? Oh, orang baru berarti. Dari sebelah, katanya kan sempat ke room-room yang ngajak-ngajak murtad itu. Nah, mereka ada sedekah nggak mereka? Baik,
Karena sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Bang Zuma dan teman-teman, di awalnya saya mampir ke komal orang-orang tersebut, hanya sekedar mampir, tapi ada yang DM saya lalu ingin mengajak saya bergabung di atas, bahwasannya intinya itu sekedar donasi, membantu kepada orang-orang yang dalam keadaan kesulitan dan nggak mempermasalahkan agama apapun. Tetapi setelah itu selesai, ada banyak ataupun beberapa yang DM saya bahkan menghubungi kontak saya, mengajak saya untuk pindah agama, bahwa saya diembel-embel akan sembuh dan segala macamnya seperti itu, Bapak. Oh, berarti baru ajak-ajakan doang ya, sedekah nggak ada masuk ya? Ya, jangan ini, jangan mau percaya, jangan percaya kalau dia bisa menyembuhkan, itu bisa jadi hanya acting, settingan dan seterusnya. Kenapa? Kalau dia bisa menyembuhkan, kenapa dia nggak tumbuhkan rambutnya yang botak? Kan gitu. Aku nitip ini aja untuk Akhi Setiawan. Kalau misalnya mereka ada masuk-masuk lagi gitu ya. Ini aku suka pesan ini untuk yang muslim-muslim di pelosok. Ambil sedekahnya, buang Tuhannya. Kayak Rusuli Lubis. Oh, kemana-mana ngobatin orang kan. Kenapa nggak obatin kepalanya yang rontok rambutnya? Rambutnya aja dulu. Teleheng, eleheng, ente, teleheng, humbala, tumbuh rambut. Enggak ada buktinya. Setiap lagi pengobatan saya selalu japri. Live dia saya japri. Kau nggak usah obatin orang, buktikan dulu rambutmu tumbuhkan tuh. Aku sering gituin sama dia. Bang Zuma, abang. Iya. Bang, mohon izin saya boleh screenshot bang untuk kenang-kenangan. Boleh. Silakan. Istrinya udah tidur jam segini. Istri tidur. Istri tidur. Karena besok istri kerja bang. Oh iya, oke. Iya, baik. Maka dari itu izin bang ya, kalau emang sudah tidak ada yang disampaikan dan saya pun merasa sudah sangat alhamdulillah ngeflong, bahkan saya sambil menahan rasa tangis bang. Bismillah. Saya ingin menggarisbawahi sebelumnya karena ya balik lagi, mohon maaf, niat saya baik agar mental saya pun iman saya kuat, tidak goyah dan ajakan yang di samping. Amin. Dan segala sesuatu yang tidak saya nyangka, terima kasih juga. Amin. Mohon maaf sudah merepotkan. Karena yang kayak gini-gini tuh ini Gurunda, ingat ini nggak yang kisah El Ibnu? Ya kan ya. Nah, ininya nanti takutnya kesana lagi gitu. Makanya aku titip pesan kalau mereka ada masuk-masuk lagi, ambil sedekahnya, buang Tuhannya. Gitu Akhi Setiawan. Dimengerti? Mengerti Pak. Mantap, alhamdulillah. Lanjut. Aku di bawah lagi, Panglima. Kang, assalamualaikum warahmatullahi. Udah di atas aja, di atas dulu Res. Saya mau nampilin sesuatu yang luar biasa keren. Habis apa ini. itu? Nanti Gurunda belum lihat ya. Tadi ada perang mujizat. Adu mujizat. Belum. Nah, nanti saya sepil Gurunda. Habis ini. Belum. Adek, kita boleh dirimu istirahat ya. Nanti komunikasi sama Akang, apapun itu, mudah-mudahan melalui API banyak teman-teman kita yang simpati ingin bantu, biar kemudian nanti Akang dan timnya yang nemui dirimu di Jakarta Utara ya? Iya benar Bang Zuma izin. Di mana? Di Tanjung Priok, Koja? Mana? Koja. Oh di Koja, ya. Ini Lambe 03 akun judul ini ya. Gue ciduk nih, mana dia? Siap, selamat istirahat Akhi Setiawan ya. Sehat-sehat. Kalau gimana berkabar ke ini, ke Akang Satria. Baik, Bapak Zuma, saya izin pamit semuanya untuk semuanya, Bang Zuma. Terima kasih. Bapak lainnya, terima kasih atas segala halnya. Mohon maaf sudah merepotkan. Assalamualaikum, salam silaturahmi untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disegerakan kesembuhan ya, amin. Amin, Allahumma amin. Sebelum dilanjutkan, saya umumkan, saya dan tim Bendahara Umum Bendum MMCI tadi itu mendapatkan nilai berapa tadi yang di-share di grup
41 jutaan. Mungkin sekarang sudah sampai 45, kita belum hitung. Hari Jumat teman-teman kita akan umumkan berapa saldo untuk sekolah kita. Kita umumkan nanti tiap hari Jumat. Karena aku tengok kencang kali masuk ya 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, 10.000, 2.000, 3.000 kayak gitu. Jadi nanti rekening korannya itu banyak kali tuh kalau sampai sebulan. Jangan sampai sebulan. Kita harus per minggu kita umumkan, kita tampilkan RC-nya ke teman-teman. Nah, nanti insya Allah bulan 9 kita sudah mulai peletakan batu pertama. Pas teman-teman API ada di sini, apapun ceritanya sekolah kita harus berdiri. Kan gitu ya. Dari tanggal 31, sekarang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 baru 4 hari kita udah kumpulkan 40-an juta duit untuk sekolah. Bisa kita kan? Bisa nggak? Sampai Masya Allah, mantap Umat. 13 bisa M. nggak, yakin nggak? Iya. Hakul yakin. Islam kaya Gurunda. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya minum dulu bentar. Buset, akunnya banyak banget ini si Judol ini. Gak bisa. Amin, Aku semoga udah dimudahkan. blokir percuma diblokir. Ganti akun. Cuma biarin aja mereka sibuk sendiri. Yang penting kita nggak ikut judol, kita nggak mendukung dia. Kita udah blokir. Itu yang ku blokir itu rata-rata mereka. Gimana dong? Iya kah? Muncul lagi Iya, Ivan iya. beranak dia akunnya. lanjut. Siap. Ya Kang, silakan Kang. Tadi mau apa? Mau nyampein apa? Itu tadi, bentar Kores. Tadi Ya. itu ya penyakitnya itu kayak ada dulu tetanggaku ya, itu kena serangan virus polio. Jadi dia tidak lengkap imunisinya ya waktu kecil kan. Nah dia kena itu. Jadi tiba-tiba panas, bla bla segala macam, terus lumpuh. Ya, kalau lambat ditindaki ya itu seumur hidup itu gitu. Virus polio. Jadi nggak berkembang ini kaki ya, lumpuh gitu. Mungkin ada yang bingung penyakitnya apa ya. Nah itu tetangga dulu begitu ya. Mulai dari SMP sampai sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia kecelakaan kerja dia itu Bun. Iya, kecelakaan Kecapean ngangkat galon katanya, kalau kayaknya dia bilang, bukan jatuh Iya. apa segala macam. Oke, itu aja. Oke, Bisa lanjut jadi bahas tulang yang lain. ekornya bisa jadi kenanya di situ. Tulang ekornya. Iya, bisa juga kena garilolo. Tidak begitu Gary Lolo Guru. Oh, beda ya. Masya Allah ya, jadi Oke, silakan, terkumpul ya Kang. 41 juta lebih ya, 41,6 Iya. sekian. Wih, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang ingin berinfak, berdonasi kepada niat baik Gurunda ya, atau umumnya keinginan kita bersama ya, bahwa akan dibangun sekolah apologet. Mana Bang Handi? Sekolah apologet. Jadi kami sangat butuh dukungannya ya, saudara-saudaraku. Berapapun itu ya, seikhlasnya. Dan aku tampilkan Tadi lagi Chris lah. Lanjut. Tadi yang mau dibahas sama Akang ini apa? Oh iya. Ini nih, Bang. Gurunda ada yang lagi mau adu mujizat. Seru banget nih. Seru banget nih. Untuk misi di YouTube juga. Kedengeran ya? Enggak kedengaran. Pengendali angin weh. Enggak kedengaran. Coba. Avatar itu ya? Suaranya mana? Siapa namanya? Ada bom juga. Ada suaranya nggak? Malu. Nggak ada. Nggak ada, belum. Oh, saya kirim ke Bunda Rahma aja ya, biar Bunda Rahma yang spill ya, Bunda Rahma. Oh, boleh. Oke. Ini seru banget. Tadi tangannya sibuk banget ya, tangannya wah. Itu karismatik. Tapi Luga tuh karismatik juga si Luga tuh. Motor metik kalau dia.
Kuraba-raba, semakin kuraba semakin terasa. Ini adu ilmu. Si Luga sama si pendeta Alexander itu. Tuh Bunda Rahma, tolong dilihat di WA. Oke. Oh hilang Gurunda, judulnya hilang. Jadi tadi tuh ngabisin gift-nya dia dulu gitu loh. Tapi orangnya udah hilang. Muncul lagi, hantam lagi loh. Ntar harus saya download dulu nih, panjang kayaknya ya. 200 MB. Masya Allah, kapan buka sekolah apa logatnya Gurunda? Insya Allah 2027 ya Gurunda ya, sekolah dibuka. Nah peletakan batu pertamanya itu di tanggal 5 September 2026 Ikhwan. Bertepatan dengan perayaan Milad 3 APII di Makassar. Begitu. Dikit Bang Handi lagi. mana Bang Handi? Bang Handi tadi naik turun lagi. Bang dicariin Gurunda bang, request. Ya udah. Umur batas daftar? Oh itu sekolah apologetnya di umur berapa Gurunda? SMP, SMA kan? Oh iya, jadi seumuran SMP udah bisa itu Ukti. Mana ini orang adu mukjizat nih? Iya. Lama Bunda. Dasar Iya. Lama. Ini nih. Ayo. Pengendali angin. Basaro. Bukan nggak bisa Basaro. Bukan nggak bisa Basaro. Apa katanya? Nabi palsu. Oh gitu. Oke. Mana bahasa rohmu kalau kau udah biasa? Mana bahasa rohmu kalau kau udah biasa? Ini orang memang kacau. Saya. Kasih tiket berani nggak kau ke Pulang Raya? Siapa sini orang mau Pulang Raya? Aduh, kok Sini orang mau Pulang Raya? ngapain kau kasih tiket terus kau kasih aku tiket berapa tiket? Harga tiket misalnya 1 juta, terus pulang pergi kau kasih 2 juta gitu loh. Kecuali kau kasih aku 1 M nggak apa-apa. Ini kalau kau kasih 1 juta. Malunya kau itu. Ditelanjangi kau bilang kau itu. Ditelanjangi kau bilang ini. Berarti yang penuh Roh Kudus ini pendeta Alexander. Juga selalu bilang Basaro. Ini semua Begini ya. Tenang. Alexander kau tenang. orang itu Eropa. Ulayani semua betul kau. Tentara bukan. Jenderal benar. Aku telepon nanti itu jenderal dia. Ada jenderal itu. Ngomong saja 1 M. Taunya apa? Udah kusui kau siapa? Ya siapa? Siapa kau? Iya. Siapa saya? Allah. Kalau ini bukan saraf kejepit Gurunda, otak kejepit. Kalau ini dua-duanya. Tunggu dulu, kita lihat dia senang. Ya. Oke. Tolong dulu suruh. Tunjukkan bahasa rohmu, jangan tolong lagi. Diam dulu. Lagi. Main kau nyuruh orang. Nabi kok kau suruh sih? Buang saja, Pak. Ini buang saja. Nabi. Loh, kok takut? Kamu diam dulu. Kamu tahu? Tunjukkan bahasa rohmu. Ini ada ayatnya. Tunjukkan bahasa rohmu. Ini ada ayatnya. Kalau memang ada roh kudus, kau sudah berkursus, kau pernah berkursus. Untuk menunjukkan bahasa syariat. Sudah selesai tadi. Kenapa kamu takut dengan perkataan? Kenapa kamu takut dengan perkataan? Karena kamu takut. Padahal Luga dulu sama kayak yang di kiri loh, dulu kelakuannya. Maju gitu. Sekarang Luga udah tua kayaknya ya. Ya lemes Luga. Kenapa kau banggakan kepenjaraan? Harusnya kau memuliakan Yesus, kau tinggikan Yesus. Kenapa kau banggakan kepenjaraanmu? Kosongan pula kau. 1 M. Tolong ngomong.
Tolong kan? di mute. Berani kan? Sama orang bisa bilang. Tolong di mute. Tolong Ini Pak Pendeta, Luga ini kan selalu bilang Basaro. Sekarang Pendeta Alexander, sebentar Luga. Alexander ini sekarang ini pakai Basaro. Kenapa Luga tidak berani? Ikut Anda. Saya ingin menyampaikan firman. Dia takut sama firman. Makanya dia ngomong terus karena dia takut sama firman. Ada urapan. Tuhan Dari tadi Pak Pendeta Alexander yang baca firman Tuhan kok Luga ada kok. Iya. Dari tadi iya. Oh, malu sebentar. Kalau kamu tidak mute dia, berarti kamu nggak fair. Kamu tidak adil karena kamu tidak mau mute. Nah, begini Luga. Sebelah. Pendeta Alexander mute, dari sudah mute, dia sudah mute. Oke, sekarang gantian. Dari sudah mute, dia sudah mute. Oke. Kan saya bilang, ya. Bahasa Dia Luga. sudah mengurus 3 bulan yang lalu. Tapi ketika saya berdoa setiap pagi, saya masih merasakan Roh Kudus dan saya menangis dan Tuhan masih berbicara kepada saya. Artinya pendeta yang Mantap. ya, Orang penting ya. Orang penting di surga ini, Gurunda. karunia, Gurunya Kristen. dia punya Tetapi Tuhan berkata, apabila aku bisa melakukan mukjizat tetapi tidak memiliki kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Makanya banyak pendeta-pendeta nanti di akhir zaman itu yang dibuang Tuhan ke neraka. Karena apa? Karena kesombongan. Padahal dia nggak tahu masih ada di atasnya dia. Ya, saya tanya sama dia, apa jabatanmu di surga? Oh, saya di rumah kudus di sini. Kamu tuh harus jelas. Saya duduk di antara 24 tua-tua. Kamu di mana? Kalau kamu mau ini saya, harusnya ayatnya mana di mana ayatnya? Oh Iya tahu. Ya, sebentar dulu, pengakuan dulu kan. Iya tahu. Si Ajo Al ini dia tidak jelas. Saya di lantai 2. Saya berada di dekat sini. Yang jelas, apakah kamu di depan singgasana Bapa? Kapan ini perangnya, Kang? Di antara 24 tua-tua itu kan harus jelas. Yang bagian si Luganya juga dong, yang ini pengendali angin. Iya tahu. Nggak bisa begitu. Ini kerajaan, ini ada birokrasi, ada penguasa 1 kota, ada penguasa 5 kota, ada penguasa 10 kota. Itu harus jelas. Kalau dia memang lebih hebat dari saya, setidaknya dia juga duduk di antara 24 tua-tua. Saya tanya, apakah dia duduk di 24 tua-tua? Dia pun nggak bisa menjawab. Mungkin Tuhan nggak pernah bicara sama dia. Jadi harus jelas. Kalau cuma bahasa roh, semua jemaat itu juga banyak, ribuan bahkan jutaan orang bisa dikarunia berbahasa roh. Yang tidak dikaruniai untuk semua orang adalah jabatan rasul dan nabi. 24 tua-tua di mana ayatnya? Kalau itu pun sebagai anak TK bisa. Kamu sebagai anak ya, di mana ayatnya kamu duduk di situ? Iya tahu. ODGJ tahu, orang pengakuan gangguan jiwa bisa ngomong kayak tahu. Inilah pentingnya Iwan ya. Anak umur 2 tahun itu disapih oleh air susu ibu, bukan susu babi. Air susu. Gini jadinya. Udahlah pun. Tuh masih ada terakhir. Ada perangnya ya, Kang ya? Ada perangnya selalu terakhir ini habis ini. Iya tahu. Silakan Pak Alexander. Kumajukan aja ya, Kang. Tanya lu kamuran di mana dia 24 tua-tua? Tanya dia. Ya. Ayo perang. Tanya dia di mana tahun kita? Pak Alexander kerja dia 24 tua di mana? Iya. Seru ini. Indonesia lawan Jakarta. Dulu gantian ngomong, orang mau ngomong kau diam. Ya saya kan nanya gimana dia jawab. Mirip padahal mirip. Yang saya tanya kamu Udah bisa tuh na bindok. Tanya kau. Kalimantan untuk Tuh dong,
Ya Allah. Roh Kudus di sana. Dan itu sudah dikonfirmasi ya sama Tuhan di luar. Berarti masih provinsi. Dikonfirmasi Pak. Bapak kenapa? Nah, berarti kamu kelasnya provinsi. Berarti Bapak Iya. masih provinsi. Kelas provinsi. Iya, iya. Gubernur ini tahu satu gubernur. Ya bahaya enggak kepada orang tak beriman. Aku nggak percaya kok ada. Ayo silakan Baro. Ya. Ayo, mulai. 1. Ayo. Ya. Nggak mungkin. Ya. Dulu kita kalau kesuruh orang Basaro sih, kamu kan mengatakan. Nggak mau ya. Oh, ditantang bahasa roh ini luga. Ada Ya. Kamu kan mengatakan kamu kerasulan di wilayah itu palsu. Sebentar dulu. Kamu mengakui. Luka, Iya. Mbak Mi. Dikasih ngomong diam. Dan sekarang ini Pak Alexander punya waktu. Luka kok main potong-potong film sih? Pak Alexander Iya. silakan. Pak Alexander, Luka dia dulu. Bicara kan, Ya, tapi dia belum lama. Kau yang lama bicara gimana sih? Ayo Pendeta Alexander dulu. Mbak Mi. Terus itu buat gila banyak aliran seperti itu tuh. Si laba-laba cari uang kerjanya. Raba-raba makanya rabai orang. Raba-raba cari uang katanya. Raba-raba cari uang makanya merabai orang. Ada. Raba-raba cari uang. Bukannya raba cari yang lain, raba cari uang. Dan itu bertanya kepada kamu. Ketahuan. Ini aku bahasa roh ada kurang di sini. Oh, bahasa roh ayo. Kenapa kalau ditanya? Ya tahu ah. Apa? Ya. Orang ditanya apa, jawabnya apa? Lebih baik. Rapat tuh Iya. Iya. Bom. Saya mau bicara. Nggak berani kan? Alah, salah kan? Itu banyak. Mute dulu. Mirip padahal mirip. Giliran Alexander yang bicara, kok bicara sih gimana? Dari tadi gua ngomong dulu. Ayo sekarang Basaro. Lu kan selalu bilang bom harus pakai Basaro. Sekarang Pendeta Alexander mana? Basaro mana yang benar? Ayo. Ayo Basaro mana? Ayo Basaro. Lawan. Iya. Iya, diam dulu. Saya masih mau ngomong. Oh iya bener. Mohon. Tuhan. Apa fungsinya Ya. begitu? Dilawan sama luga. Pendeta ini Ya. Tuhan, supaya dia sadar dalam nama Yesus, supaya dia mengenal hamba-hambamu, Iya. supaya dia mengenal para rasul itu Tuhan. Hambamu berdoa kepada dia, hamba lepaskan pengertian supaya kau bukakan, Nggak ada besarnya kan? supaya kau bukakan pikirannya. Malu itu. Aku mantan pengacara kalau di sidang naik. Oh, rada. Ya. Mulai. Ya, malu. Mulai. Wajah penipu kan? Iya. Lu kan tidak tahu Basaro, Pak Pendeta. Lu kan tidak tahu Basaro itu. Dia tidak tahu Basaro. Coba lu kan pakai Basaro, oke. Coba kita dengar Pak Pendeta dia pakai Basaro, kita dengar. Ayo silakan besarmu. Kita dengarkan. Rada bersikir, rada baca, rada Tuhan. Pendeta ini tadi kutanya sama dia, apakah dia adalah kelas dunia? Dia mengatakan bahwa dia kelas Kalimantan dan sekitarnya. Biar buat ini, biar bisa. Lu gak Basaro, lu gak? Lu gak Basaro, lu gak? Rada bersikir, manusia tertolol kau goblok. Manusia tertolol ini. Semua dia ingin kan ada Roh Kudusnya, yang sebelah juga ada Roh Kudusnya. Kenapa sama-sama punya Roh Kudus kayak jadi gini ya? Aduh, iya. Bukan seperti itu. Oh, pelatih kumpu dulu dia. Pelatih kumpu dulu.
Nah, terus apa manfaatnya gitu? Apa manfaatnya? Kayak orang kerasukan dia. Manfaatnya itu apa bedeng kok gitu? KKR kok. Waduh, aku sampai Tobelo Jelero satu. Aduh, aku sampai Tobelo tahu. Baru kau kenal aku di Medan. Baru kau. Kau tanya, ya Tobelo Jelero Ternate. Ya Tobelo Jelero Keliling. Coba kau bikin KKR di Jakarta, kuat nggak Romo? Coba kau bikin KKR di Jakarta, silakan. Mau nggak tuh? Lihat aku Pak Bobon. Mau nggak tuh? Si Bombom itu kami sudah dapat pengekan dia masuk neraka si Bombom. Iya. Waduh, langsung divonis ya. Sama nabinya Kristen langsung divonis. Bom masuk neraka. Parah ini. Iya. Mulai lagi. Udah nggak bisa Basaro. Ketawa lu. Apa katanya? Di bawah ada yang ngetik jurus lebah ngamuk katanya guru. Lebah ngamuk. Itu udahan, Bun. Udah. Salam Udah ya. Waalaikumsalam. Ini nanti mau saya undang Gurunda, suruh naik ke sini debat dengan Gurunda biar Gurunda dirupiah pakai bahasa Arab. Itu di YouTube ada loh bahasa Arab loh. Makin parah malah semakin sinting. Ini loh. Tapi ini cewek, tapi serem dia. Ini ya, aku kasih lihat ya. Jangan ding, nanti ini lagi konten berulang. Janganlah, nggak usah. Enggak, kores sambil kita tertawain, komentarin gitu, nggak konten berulang dia. Oh gitu. Iyalah. Coba ya. Kita Coba Gurunda nggak apa-apa. Tertawa gitu. Iya, apa deh. Ya udah nih. Parah kalian. Nih. Apa kalian tuh nggak malu kayak gitu ya? Itu kalau ada orang Islam kayak gitu, cel duluan. Itu tuh, lah tuh, segitu aja. Itu tuh lagi bahasa Arab tuh. Kata Yesus, Roh Kudus yang datang akan mengajarkan kamu segala hukum-hukum tentang keadilan, mengampuni dosa. Tapi kalau sudah kayak gitu gimana mau mengajar? Parah. Tidak sesuai dengan apa yang disejarkan itu. Dan itu saya yakin ya, dia apa yang diomongkan pun nggak ngerti itu. Maksudnya apa itu nggak ngerti dia. Saya percaya nggak ngerti. Suruh ulangi apa dia ngomong tadi, nggak tahu lagi. Aduh, parah. Ngeri kalian ini. Itu pendeta Alexander itu jemaatnya banyak, Gurunda ratusan. Itu semua jemaatnya bisa bahasa roh. Saya perhatiin terus di labnya, di PT-nya. Itu bisa Gurunda itu. Itu orang-orang itu udah saya komentari dulu ya, 4 tahun yang lalu udah saya komentarin itu. Si orang tua ini tadi. Ada YouTube-nya dulu itu. Aduh, ngeri kalian nih. Nanti saya ajak ke sini, saya tantang undang diskusi sama Gurunda nanti. Banyak itu nih. Boleh. Oh, bagus. Kalau sama saya bagus. Siap-siap aja Gurunda nanti dikasih. Biar kayak saya di Ruya sama Rusli Lubis gitu maksudnya. Parah. Terus Lubis juga begitu kan? Ya tapi nggak separah itulah, nggak separah yang tadi itu babi bu kayak gitu. Kalau Rusli Lubis kan masih si karaba gitu aja dia kan.
Si karebe kalau dia. Si karebe. Aduh, parah. Allah, Ngeri. Masya Allah. Oke Bun, mungkin akhi, terkait dengan sekolah kita, barangkali sebelum kita tutup masih ada teman-teman kita yang ada di sini. Oh iya. Tidak ada lagi Oten di bawah, tengok. Oh ya, saudaraku sekalian ya, insya Allah saya bernadar ya. Bernadar mau aktif lagi di TikTok. Nanti semua koin yang saya dapat selama pembangunan pesantren kita, koin semua yang saya dapat saya serahkan untuk pesantren apologet kita ya. Seperti yang lalu-lalu kan begitu. Kalau ada galangan donasi, saya selalu Dihilangin aja gurunya. Tunggu, sabar Bang. Ya, saya selalu menggunakan koin ya bagi saudara-saudara gitu yang ingin donasi lewat mawar, 1 mawar, 2 mawar dipersilahkan melalui saya. Dan insya Allah nanti saya semuanya saya sumbangkan ke pesantren ya, tanpa dikurangi 1 mawar pun. Nah itu dia, tanpa dikurangi 1 mawar pun. Insya Allah kita serahkan semuanya di sana. Ya gitu, mulai malam ini insya Allah semua yang saya dapat sampai pesantren selesai ya, kita serahkan semuanya ke pesantren kita, pesantren apologet. Ujung-ujungnya ngemis untuk kebaikan kawan, bukan untuk pribadi kayak pendetamu. Beda kita beda level kawan, beda level. Kalau untuk kepentingan pribadi, sorry ye, kita ngemis ye, sorry. Belum Kalau ada. untuk kepentingan pribadi tanya ini dong, Pak Edi sama Bu Suwarni. Nah, itu dia. Itu ditanya itu. Itu kepentingan pribadi itu. Siapa itu? Pak Edi siapa? Pak Edi Edi Sidabutar. Pak Edi Sidabutar itu loh guruna, sama Ibu Suwarni istrinya itu. Tapi Pak D. Bentar. Tapi Pak D, kalau melalui GIF ada potongan kan, kita beli itu ada potongan TikTok. Kalau langsung Ya. scan ini bersih Iya nggak masuk. apa-apa Bun, ini kan untuk orang-orang yang Kalau mungkin langsung tersimpan yang tersimpan di akunnya entah ada 5 mawar, 2 mawar dilempar ke sini kan paling nggak jadi 1 biji paku kan? Kan gitu Bunda. Jadi iyalah. Jadi kita Jazakallah khair, Akhi Elang. Ini Masya Allah. Ini mantep nih Akhi Wire, Pak De. Insya Allah saya siap 500.000 setiap bulan. Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Mantap Akhi Wire. Alhamdulillah. Jangan diremehkan ya kawan-kawan. Dari mawar, dari gip-gip ini dulu waktu pembangunan Ustadz Tahta itu saya sampai nyumbang 13 juta. Itu dia. Terus waktu Zizocel itu kurang lebih 4 juta. Waktu Palestina itu juga besar juga itu, kurang lebih 6 juta itu. Jangan diremehkan dari mawar-mawar ini, jangan diremehkan. Ya, insya Allah. Yang penting niat, ya. Mari kita bersama-sama niat karena Allah untuk membangun pesantren apologet kita. Yang mampunya 1 mawar, 1 mawar. Yang mampunya paus kan gitu. Yang mau donasi langsung lewat uang silahkan melalui QRIS. Begitu saudaraku sekalian. Masya Allah. Mantap Akhi Senda. Masya Allah. Bisa di ini ya ikhwannya, bisa dicontoh Akhi Wire gitu. Sama juga kayak Akhi Ibnu Rahmat, cuma kalau Akhi Ibnu Rahmat beliau ini untuk yang Mila 3. Nah, Akhi Wire untuk yang pesantren, Masya Allah. Antum semua luar biasa. Ketika umat memanggil untuk infak edukasi umat dan apa ya namanya ya, kesejahteraan intelektual umat Islam, kalian menyambut panggilan itu. Mantap. Masya Allah. Barakallah. Assalamualaikum Pak Danja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika berkenan, izin saya menyampaikan sesuatu.
Boleh? Silakan Pak Dan. Fadol. Ya, ntar saya atur ini. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdasarkan Maleaki pasal 3 nomor 6, sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi dia tetap zat yang tidak pernah kelihatan dan tidak pernah turun menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena pada bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, berdasarkan fakta yang ada, ya, manusia lemah, ya, bisa berdusta, anak manusia bisa menyesal, tetapi Tuhan sempurna. Jika Tuhan telah menjadi manusia, maka siapa lagi yang mengatur jagat raya ini? Itulah sebabnya Yesaya pasal 45 nomor 5, aku Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada lagi. Nah, hal ini searah dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran, la ilaha illallah. Ya, Yesus bukan Tuhan. Kenapa? 2 Tawarik pasal 6 nomor 18. Tetapi benarkah Allah hendak tinggal bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit, segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi langit, segala langit tidak bisa menampung, apalagi cuma rumah ciptaan manusia yang sangat terbatas. Allah Maha Besar. Itulah sebabnya tidak pernah ada Tuhan yang dibentuk. Yesaya 43 nomor 10b, dan mengerti bahwa akulah dia, sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, ketika Oten mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada dalil. Saya penyelidik Bible dalam bahasa asli. Dalam bahasa Yunani tidak pernah ditemukan Yesus Theos. Tidak pernah didapati Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang ditemukan Yesus Kurios. Ya. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Betul katamu itu, aku adalah guru dan tuan. Yohanes 13 nomor 13. Di situ ditegaskan guru dan junjungan. Guru dan tuan, bukan Tuhan. Nah, ini adalah kesimpulan. Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Masya Allah. Oke, Guna, lanjut dialog atau istirahat? Kita istirahat, Dinda. Udah siap. Setengah 4 di sini. Setengah 4 sudah di Makassar. Belum ditutup oleh guru. Serukan lagi Pak D. Pak D mantap. Serukan lagi ya biar teman-teman ini. Kemudian nomor rekeningnya MMCI sebelum ditutup. Pak D. Ya, halo Bun. Teman-teman yang ingin mendukung terlaksananya sekolahan apologet ya, sekolahan apologet, silahkan di tab aja barcode-nya ini, QR-nya ini teman-teman, biar cepat terlaksana ya. Insya Allah 2027 kita udah mulai pembangunan sekolahan atau pesantren apologet ini. Ini baru pertama kali di Indonesia teman-teman. Ini saya yakin kalau udah sampai berdiri ini sekolahan ini atau pesantren ini, pihak Kristen pasti terguncang guys. Karena apa?
Karena baru pertama kali di Indonesia sekolahan apologet ini dibangun ya. Mereka tidak ada saingan. Di seluruh Indonesia mereka tersebar, ada sekolahan-sekolahan STP ya. Tersebar, ada Islamologinya juga. Sedangkan di Islam nggak ada teman-teman. Sekolahan seperti ini nggak ada. Bahkan bab kurikulum di pesantren nggak ada masalah kristologi. Nah, ini Gurunda berinisiatif beserta teman-teman untuk membangun pesantren kristologi ini, teman-teman. Susah banget ngomong kristologi ini ya. Lidah orang Arab nih. Ayo teman-teman silakan di ini ya, ini barcode-nya atau di screenshot sama kalian nanti siapa tahu besok, lusa atau minggu depan punya sedikit untuk berinfak, silakan ya. Di screenshot aja dulu teman-teman. Yang melalui GIP umumkan. Yang melalui GIP umumkan, yang melalui GIP melalui saya. Silakan, Pak De, yang melalui GIP silakan Pak De yang mengumumkan. Timnya. Sekalian lah. Udah sini aku aja. Ikhwan yang kalian misalnya untuk yang GIF itu ya, kalian yang misalnya di akun TikTok kalian cuma ada 1 mawar atau 2 mawar. Jadikan itu infak kalian untuk pesantren melalui gift ke akunnya Bible Berjalan ini, akunnya Pak D ini, gitu ikhwan. Wallahi, nanti kalau dari yaumil hisab, sekecil apapun yang kalian infakkan ketika kalian ikhlas untuk agama, itu pemberat timbangan kalian di yaumil hisab ikhwan. Jadi ikhlas, gas, melalui gift itu bisa. 1 biji, 2 biji, berapapun yang kalian ikhlas itu gas, gitu. Karena yang tadi Pak D bilang gitu, kekumpul 13 juta untuk program apa, kekumpul 6 juta, Masya Allah mantap. Ini memudahkan kalian ikhwan, gitu, mantap. Tuh udah Pak D. Ini kok gift saya nilainya 6. Oh udah nambah, kayak ini ya lambang satanik ya 666. Ya, jadi kalau iya saudaraku, bentar pun. Apa mau debat? Pak De mau Bunda Rahma mau debat ya? Silakan Pak Danja, debat sama Bunda Rahma Pak Danja. Siapa duluan? Ya saudaraku sekalian ya, seperti yang saya bilang tadi, saya berjanji atau bernadar insya Allah selama pembangunan pesantren apologet kita, semua gift yang saya dapat dari TikTok, dan insya Allah saya akan aktif walaupun gak ikut debat, misalnya saya akan nongkrong di atas, akan ngemis koin. Gunanya apa? Untuk memperlancar pembangunan pesantren apologet kita. Insya Allah ya. Doakan, siapkan saudara-saudara. Sekolah apologet Pak De, sekolah apologet Islam. Nah, sekolah apologet Islam ya. Nah, begitu. Pokoknya kalau saya ada di atas, semua gift arahkan ke saya. Insya Allah saya amanah, tidak akan saya kurangi walaupun 1 mawar. Karena 1 mawar kalau udah diikhlaskan ke jalan Allah itu perhitungannya berat, jangan macam-macam ya. Kalau untuk jalan agama jangan macam-macam, betul. Tapi izin Pak De, alangkah baiknya kalau kalian ada rezeki daripada ke GIP nomor 2 ya, mending ke barcode iya, dulu. Betul, ini betul. Kalau barcode ini nggak kepotong. Kalau GIP terpotong 70% sama pihak TikTok. Kalau barcode ini insya Allah full 100% masuk. Jadi nggak ada kepotong sama kafir. Alangkah baiknya ke barcode aja. Betul. Oke, sedikit ya sebelum ditutup, izin sedikit. Dan kemarin tuh ya, semalam tuh aku baca, misalnya dia mau nyumbang semen. Semen ya, misalnya ada yang mau nyumbang semen karena dia pengusaha bahan bangunan gitu ya, semen, batu bata, boleh ya teman-teman, boleh. Apapun itu ya, kita terima dengan hati. Gitu ya Gurunda ya, kalau ada yang mau materialnya ada, boleh kita terima teman-teman. Tadi malam ada yang bilang semen sekian, Masya Allah. Lanjut, itu aja, kalau mau ditutup silakan. Atau gini Aki, apa ya, kita tawarkan sistem lelang aja ke orang-orang yang kita pandang mampu, kita datangi personal tersebut, khususnya yang ada di Jakarta misalnya, orang-orang yang mampu itu kan kita tawari, misalnya kita lelang per meter berapa kayak gitu. Itu bisa enggak dijalankan itu Bang Kores, Bang Kian Santang tuh? Apa Pak De?
kita mendatangi orang-orang yang kita pandang mampu, yang tentu yang mendukung gerakan kita kan. Nah, kita datangi, itu nanti kita tawarkan per meter Ya, berapa kayak gitu. Itu prosedurnya agak-agak ribet. Itu harus melalui RAB, harus melalui proposal dan sebagainya. Ya iyalah, kita buatkan lah. Nanti itu di belakang layar, Pak De. Itu di belakang layar. Boleh. Insya Allah banyak yang mendukung, insya Allah. Iya. Itu di belakang layar. Aku yakin sih kalau Gurunda udah ikut sounding, insya Allah 2027 jadi itu sekolah. Amin, ya Allah, amin. Amin. Jadi nanti kita jalankan semua pintu-pintu sodakoh di API sehingga terjadi mimpi Gurunda dan mimpi umat. Mantap. Ayo. Itu ada yang bilang nggak percaya, kami nggak percaya, wajar Bang. Orang menilai seseorang itu seperti buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Kalau Anda tidak mudah percaya dengan orang, berarti Anda suka nipu. Nah begitu. Seorang penipu tidak akan mudah percaya kepada orang lain, itu udah pasti itu. Karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah begitulah cara Anda menilai orang, begitulah kelakuan Anda. Begitu kawan. Betul. Betul kan? Iya, betul. Itu betul itu. Karena dia berpikir orang lain melakukan hal yang sama dengan dirinya. Kebiasaan dia itu diukur ke orang lain gitu. Betul. Jatuhnya ke negatif. Betul. Gitu. Oke. Ada lagi? Saya kira cukup lah, udah setengah 3 sana setengah Gurunda. 4. Nanti yang besok ini dong sounding Mila 3-nya Gurunda. Boleh Dinda, boleh. Siap, alhamdulillah. Lanjut. Siap. Oke, teman-teman sekalian, dimanapun berada, alhamdulillah kita cukupkan untuk sesi hari ini ya. Insya Allah sebentar habis zuhur kita kumpul lagi kembali dengan tema kita terkait dengan siapakah pembinasa keji, ya, apakah Nabi Muhammad atau pendiri agama Kristen, yaitu Paulus sang pembinasa keji. Itu penting untuk dibahas supaya kita bisa menakar untuk membedakan antara mana hak mana yang batil, karena susah sekarang kita membedakan di mana saudara-saudara Kristen juga menggunakan istilah-istilah Quran kan gitu ya. Nah, untuk itu ini penting untuk dibahas agar pembeda itu bisa nyata dengan jelas. Jadi kami minta terima kasih banyak atas kebersamaan saudara-saudara semuanya, termasuk yang memberikan gift, yang menolong teman-teman kita yang lagi butuh, dan yang ikut berinfak ya di pembangunan Sekolah Apologet Islam Indonesia ini. Terima kasih banyak. Dan kepada saudara-saudara non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati ya teman-teman, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Silakan hadir untuk, kalau menurut Anda itu saya melakukan satu kekeliruan, silakan hadir di komal saya untuk meluruskan menurut versi Anda. Insya Allah kita akan layani. Dan sekali lagi saya katakan, teman-teman yang tadi, teman yang tadi khususnya yang menghujat dan mengatakan umat Islam membakar lebih dari 100 gereja, bertobat kawan, bertobat. Jangan kau menghujat seperti itu, dan jangan kau mengatakan negara ini tidak adil, hukum di Indonesia ini menganaktirikan kalian. Itu berhenti mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena aparat kita akan menindak apa yang penting untuk ditindak, dan tidak akan menindak apa yang tidak penting untuk ditindak. Itu artinya bahwa penegak hukum di negara yang kita cintai ini itu sudah bekerja secara profesional. Jangan Anda mengatakan karena kami mayoritas maka aparat berat sebelah kepada kami. Enggak, itu tidak benar, itu tidak benar. Aparat kita sudah berjalan dengan baik, sistem negara kita sudah berjalan dengan baik. Jadi jangan karena kekalahan kalian di dalam berapologet sampai Anda menyalahkan negara, Anda menyalahkan hukum, penegak hukum dan seterusnya. Berhentilah dari kebiasaan buruk seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau Anda keberatan dengan penyampaian saya, silakan naik ke komal saya.
luruskan menurut Anda apa yang mesti Anda luruskan. Saya tunggu. Itu ya teman-teman. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang ada di sini. Sehat-sehat Gurunda. Amin. Amin, amin. Kasih.